takut. Jangan kan itu ada juga dibilang roh penghibur kelebihan namanya itu juga gimana? Kan roh penghibur kan mengarah kepada Nabi. Iya itu kan kita ranahnya diskusi, datanya ada, tetapi ketika kau itu bentuknya kan kau menuduh, itu kan datanya kan gak ada yang Saya seperti bilang itu. Muhammad, dengar, tolong izin bang, dengar narasi saya. Di kitab Barnabas dibuat kisah Tunjukkan sehingga sama itu saya. dikeluarkan. Tunjukkan sama Nabi saya. Bukan ini si Barnabasnya kebetulan kan ketemu dengan siapa, Paulus dengan Barnabas kan ketemu nih. Di mana Jadi, dalilnya Barnabas yang mengajarkan? Yang muridnya itu adalah Barnabas, Paulus tidak. Paulus aja sengketa. Ribut dia di situ, berpisah dia. Iya, Nah, tapi kan yang saya namanya tanya di kita nggak samamu, boleh dihapus. Yang saya tanya samamu, kalau Ini kau Bang, perlu merujuk kepada Barnabas, nggak ada data. Ini Di mana Bang. di mana Barnabas mendatangi orang-orang di luar dari Bani Israel dan mengajarkan ajaran Yahudi? KPR 11 ayat 19 sampai 22. Terakhir disebutkan kan, maka sampailah kabar itu kepada jemaat Yerusalem dan mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Udah paham? Turki itu. Antioquia kan Antarkia atau Turki itu sebenarnya. Sama ya, buktinya Paulus ke ini Galatia 1 ayat 17, dia ke tanah Arab 3 tahun itu. Kenapa gak jujur aja menurut KPR 11 Ya. bahwa Kristen itu baru ada dan pertama kalinya mereka Antioquia, menamakan diri mereka itu di Antioquia. Iya, orang Antioquia loh, jangan dibalik-balik. Artinya sebelum di Orang Antioquia, gini dengar, orang Antioquia melihat ke di situ datang si Barnabas dengan si Paulus. Inilah jangan lupa Barnabas gak diakuin. PR 11 ayat 19 Gak ada surat-surat Barnabas di dalam Biblemu tuh gak ada. Coba Barnabas, jangan lari. Inilah. Kamu ikutilah Bang Zuma, sopan dikit. Gimana aku nanti Bang bantah atau abang lah ngomong dulu lah kok gitu. Nggak enak cak gini. Langsung potong-potong kan gini saya jelaskan. Abang bilang tidak ada Barnabas, saya kasih dalil. KPR 11 ayat 19-22. Ada tulisan mengutus Barnabas ke Antioquia bro. Oke bantah. Iya, mengutus Barnabas ke Antioquia bukan berarti Barnabas itu mengajarkan ajaran Yesus atau ajaran orang Yahudi. 2 orang ke sana, termasuk Paulus ke jemaat yang tidak sunat, paham? Kalau kamu baca Roma 11 nomor 13, menurut perjanjian lama ini, perjanjian baru nih di terjemahan lama, Paulus yang berkata kepada kamu yang asalnya kafir, aku berkata sepanjang aku ini menjadi rasul untuk orang-orang kafir. Jadi di luar dari Bani Israel, orang Yahudi mengatakan mereka itu kafir. Makanya kata Paulus di Roma 11 nomor 13, tetapi kamu yang asalnya kafir, maka aku menjadi rasul bagi kamu, bagi orang-orang kafir. Di mana tertulis Bang? Roma 11 nomor 13. Makanya kalau ambil kitab orang jangan comot-comot kayak ngada-ngadi. Sebaca ya. Roma 11 ayat 13. Memang yang mengajarkan kekristenan di situ. Hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu si Paulus. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Kok dibilang kafir-kafir segala? Gimana? Iya, saya bacakan terjemahan lama. Masih dikatakan kafir. Jelaskan. Saya tidak pernah menggunakan dalil saya untuk diskusi menggunakan buku yang lain, termasuk Ibrani kah atau Yunani. Saya menggunakan. Iya, jadi sah dan sangat tegas sekali bahwa di situ Paulus lah yang mengajarkan ajaran baru tentang Kristus. Kami nggak ngaruh dengan Paulus. Kami mau Yesus saja. Kalau tidak ngaruh dengan Paulus terus kalian harus kalau tidak ngaruh dengan Paulus, lantas ajaran Kristen ini dari mana? Apanya? Kalau tidak ngaruh kepada Paulus, lantas ajaran Kristen ini dari mana awalnya? Kristo.
Sejak kapan Yesus dan di mana Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Dengar abangku, dia kan telah diberikan tadi di Matius 28 ayat 19 itu udah sampaikan seperti itu bang, kemana-mana ke seluruh termasuk Indonesia Raya. Kalau tentang Matius 28 nomor 19, harusnya ayat itu berakhir di ayat ke-15. Ini menurut Katolitas sendiri, sabar. Ini menurut Katolitas sendiri, sabar. Ini menurut Katolitas sendiri, Paus Ratzinger ini seorang paus. Dia mengatakan Matius 28 nomor 19 itu bukanlah ayat yang berasal dari Yerusalem, tetapi ayat tersebut berkembangnya di Roma. Bukan ayat yang langsung dari Yerusalem atau yang langsung Yesus ajarkan. Di Matius 10 nomor 5 sampai 8. Makanya bertentangan dengan Matius 10 nomor 5 sampai 8. Yesus mengutus murid-muridnya dan berpesan kepada murid-muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa yang dikatakan umat-umat di sini? Hanya umat Israel. Gak ada Yesus menyebutkan di luar dari Bani Israel itu dikatakan domba, itu gak ada. Kalau anjing ada. Di Getsemane loh, di Bukit Zaitun mau berangkat ngomong seperti itu perintahnya di Matius 28 ayat 19. Jangan ngomong bantah. Tertulis kok abang sendiri yang ngomong tidak ada Kristen yang ngakuin itu ada. Kok kamu yang tidak ngakuin ada? Iya, kenapa kau berpegangan kepada memang itu tertulis dalil yang dari kalangan Kristen sendiri, data-datanya jelas. Bro, kalau nggak ada di Bible dihapus, ya saya setuju dengan abang. Gitu. Ya kalau di Bible itu bang, kalau di Bible itu bang, sesuatu yang nggak ada aja bisa diadakan. Mana buktinya? Hanya untuk menunjang tentang doktrin Trinitas. Matius 28 nomor 19 ditambahkan. Hanya untuk mendukung doktrin Trinitas. 1 Yohanes 5 nomor 7 ayat yang tidak sebenarnya ditambahkan juga. Padahal mereka tahu ayat tersebut ayat yang disisipkan atau ayat-ayat palsu, tetapi tetap saja mereka tambahkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang awam ini terdoktrin bahwa Tritunggal itu benar diajarkan di dalam Bible. Padahal sesungguhnya ayat tersebut adalah ayat-ayat yang disisipkan. Lanjut Gurunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Buat wabarakatuh. teman-teman Muslim tolong dibantu share ulang sebentar Bang Fira. Di tab layarnya dikencengin ya nanti biar komalnya abang saya lebih kuat lagi. Silakan Gurunda dilanjut. Baik sahabatku Bang Daryat. Jaringanku. Kenapa tadi? Jaringan. Waduh, Susah. Ini Ya. Gimana? Cek. Suara saya kedengaran nggak? Enggak, orang ini tadi memfitnah abang, katanya abang ditombak. Aduh, kacau juga anak buah abang ini. Aduh, Ya, biasanya begitu, biasanya memang. Tapi kali ini enggak. Abang jaringan. cuma satu pun kalimatnya nggak ada yang salah sebelum itu. Berapa kali kami naik ngomong. Mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi ketika Yesus mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar dari kandang ini, domba yang dimaksud di luar kandang adalah Bani Yakub yang sudah hidup di tengah-tengah bangsa asing. Jadi kalau saudara mengatakan mereka diutus dua-dua, diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Bukan untuk kita. Bukan untuk Bani di luar Israel. Jadi Bani Israel itu menurut Yehezkiel 5 itu sudah berserak memang ke seluruh penjuru bumi. Karena mereka kemudian melanggar perjanjian-perjanjian yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Maka sepertiganya dibunuh, sepertiganya mati kelaparan, sepertiganya kemudian dihamburkan kemudian ke seluruh penjuru mata angin. Maka mereka bertebaran kemana-mana. Makanya Yesus betul yang dikatakan oleh saudara Danian tadi, bahwasanya Yesus melarang ke bangsa lain dengan tujuan melakukan penginjilan. Yesus boleh kalian ke bangsa lain, tapi untuk domba-dombaku yang sesat dari Bani Israel. Bukan untuk orang asing, tapi untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel.
Begitu saudaraku. Makanya saya katakan, kenapa Kristen begitu melenggang dengan mudahnya membawa nama Yesus, dengan mudahnya membawa cerita-cerita tentang nabi-nabi, dengan mudahnya membawa terjemahan kitab Torah, kitab Tanak. Karena Kristen menggunakan kemudian nama Yesus Kristus itu sebagai kamuflase untuk mengajarkan kepada dunia bahwa mereka adalah pengikut Kristus yang adalah anak Maria. Padahal tidak. Waspadalah kepada penyesat. Yang dimaksud Yesus adalah dia ini yang banyak menyesatkan orang, yaitu seperti yang Anda alami sekarang. Maka saya masih mempertanyakan, apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen? Itu nggak ada. Tapi kalau Kristus yang datang kepada Paulus, memang tujuannya untuk mengajak manusia menyembah kepada Kristus itu sendiri. Di dalam kaidah Islam, iblis memang mau disembah. Seperti itu, Bung. Silakan. Terakhir closing meeting, cuma langsung dijawab aja Bang ya. Seandainya Bang Juma dengan Kuyara ya, hiduplah kita lagi ngobrol ini tahun 300 Masehi, 300 Masehi ya. Ya. Belum masih 300 tahun berikutnya baru Nabi ada. Kita cerita ngobrol kita di tahun 300 Masehi. Oke. Apakah Anda berpedoman seperti pembicara sekarang? Ya, jelas. Dari Orang yang sabar, ada nggak tahu gimana? sabar dulu bang. Ketika kemudian kita hidup di abad ketiga, kita hidup di mana? Kita hidup di tengah-tengah bangsa Roma. Yang mempengaruhi keyakinan kita adalah ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita memang sudah belajar, sudah diajarkan dan mendarah daging bagi keturunan nenek moyang kita untuk menyembah kepada roh-roh. Ketika roh itu berganti nama menjadi Atis, berganti nama menjadi Zeus, mengganti nama menjadi Paulus, mengganti nama menjadi Bom, mengganti nama menjadi Yesus atau apapun itu, yang jelas kita tetap menyembah kepada sembahan nenek moyang kita, yaitu roh-roh. Lalu kita mau mengatakan apa? Kita mau mengatakan kamu dilarang makan babi, nggak ngaruh. Hukum Torah bukan untuk kita kok. Jadi kalaupun Torah diambil terjemahannya, apakah kemudian berpengaruh terhadap keyakinan kita sebagai keturunan orang-orang yang penyembah dewa-dewa? Kan tidak. Kita bisa makan babi kok. Tidak ada juga perintah kita harus bersunat kok. Tidak ada perintah juga kita harus masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi kok. Dan kita juga tidak beribadah di tempat rumah ibadahnya orang Yahudi. Tidak ada lagi hukum Torah yang harus kita lakukan. Karena memang hukum Torah bukan untuk kita orang Roma. Jadi mau hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, bahkan sampai hari ini, hukum yang datang kepada Bani Israel hanya untuk mengikat agama mereka, yaitu ikatan terhadap Bani Israel saja. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai keyakinan kita, dari Roma, dari Yunani, dari Mesir, dari India, ke semua itu memang cakupannya menyembah kepada roh-roh. Sekarang modern, tadinya menyembah Zeus, Hercules, Attis, Horus, sekarang menyembah Kristus. Cuman berganti merek, tapi objeknya tidak berbeda. Siapa itu? Roh. Sedangkan orang Yahudi tidak menyembah roh. Yesus tidak menyembah roh. Musa tidak menyembah roh. Abraham tidak menyembah roh. Ya, Romawi, Yunani dari sejak dulu memang sudah menyembah roh. Namanya juga agama politeisme. Jadi roh yang disembah oleh nenek moyang kita berganti nama menjadi Yesus. Padahal objeknya itu aja. Itu juga yang disembah oleh nenek moyang sebelum ada Kristen. Nenek moyang kita sudah menyembah roh itu. Begitu ada Kristen datang melalui kerajaan Roma, nenek moyang kita tadinya menyembah Zeus berubah menjadi Yesus. Begitu, Bung. Kaidah-kaidah pengajaran keyakinan Yesus itu tidak kita anut. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus kemudian sabat, Yesus tidak makan babi, Yesus menjalankan hukum Torah. Itu tidak mengikat kita. Paulus hanya menjual embel-embel itu untuk meyakinkan orang Roma Yunani bahwa ini loh kitab suci yang benar, ini loh dewamu yang harusnya bernama Yesus. Cuman mengganti merek doang. Patung-patung Zeus dirubuhkan, lalu kemudian diganti dengan patung-patung Yesus. Sama doang. Oke. Sama aja itu, gak ada bedanya. Nah, cuma silakan. gini, aku sedikit aja, ini mau hampir closing meeting ya. Ya tolong jangan dibawa nama B2 lah. Kenapa? Anda harus sadar, selama Nabi di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, B2 masih halal. Masih bisa dimakan. Kenapa?
Karena Al-Baqarah itu ada di di Madinah kan. Nggak ada dalil bahwasanya itu dilarang. Karena ayat itu muncul di Madinah bukan di Mekah. Kalau di Mekah pas dia. Karena saya baca belum ada ketentuan, tapi setelah ada Al-Baqarah jelas diikutilah Taurat itu dilarang makan berdua. Tapi itu pun dengan tidak melebihi, buktinya 173 kan tidak melampaui batas kalau terpaksa kan gitu. Mungkin ada satu hal gitu. Lanjut abangku. Itu posisi saya. Sebelum Islam datang, memang gak ada perintah. Makanya orang yang hidup di zaman antara Nabi Isa dengan setelah Nabi Isa kemudian terangkat ke langit, orang-orang di luar daripada bangsanya, mereka hidup di zaman patrah, zaman di mana tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Boleh nggak ketika kemudian ada perintah di tengah-tengah kaum Israel, jangan kau makan babi, kemudian orang Arab makan babi, apakah orang Arab berdosa? Tidak. Apakah orang Roma berdosa? Tidak. Apakah Kristen berdosa? Tidak juga. Kenapa? Karena larangan makan babi hanya mengikat orang Israel. Anda yang bukan Israel makan babi, apapun dengan babi, silakan aja. Tapi setelah datang Islam, hurrimat alaikum, barulah kemudian perintah haram babi itu teruntuk kepada seluruh umat manusia. Tak ada pengecualian. Yang tadinya hanya haram untuk Bani Israel, setelah Islam datang, barulah diharamkan untuk seluruh umat manusia babi itu. Setuju. Nah, gitu, Bung. Oke, siap bangku. Makasih bangku. Kita udah sip. aturannya sejam abang nanti 1 jam. Jadi gini Siap Bang Kuyara. Kalau ada orang lebih, sip. saya mohon maaf bangku ya, abang baik ya, karena kita santun kok ngomongnya. Jadi kecewa tadi abang keluar ini betul ditombak nggak? Di bawah ditombak apa-apa? Orang abang cuma santai aja kok, nggak ada yang lari dari apa, santai-santai aja kan. Ditombak sama Terima kasih sinyal. bang, saya kira Itu mungkin ditombak ini sama bang sinyal. Iya. ini bang Juma di apa kan ini bang Kevin ada ini kayaknya udah bolak-balik di Kependeta, mungkin abang arahkan lah, saya di bawah aja host. Ya, Bang Kuyara. Santai, Siap. aku sip. aja di bawah. Siap, makasih bang Kuya. Makasih, Bang. Makasih, host, saudara. aku dinaikkan. Bang ini abangku, ini temanku baik nih, Bang Erik nih, sama nih Bang Handi. Lihat Bang Handi, Bang Zuma kan tertib, ngobrolnya enak, nggak taruh di monopoli. Bang Dari, makasih Bang ya. Iya, sama. Makasih, mohon maaf mungkin ada kurang lebih. Kuyara, lu ya. dendam Silakan banget sama ikutin Bang dari Handi lu. Bang Zuma. Iya, silakan. Di bawah aja, kalau enggak di atas pun boleh, cuman saya sambil mau tidur lah udah jam 11. Ya udah terserah, mau di atas silakan, mau di bawah silakan ya. Makasih Bang. Oke, dimulai ya. Nah ini Gurunda setelah beberapa kali diskusi sama kita, sama saya 2 kali mungkin ya, tadi sama Ustadz Alif 1 kali. Ini Bang Kevin ini bolak-balik dipanggil terus ke gereja karena tiap naik ke sini dipantau terus sama pendetanya. Sampai tadi terakhir dia dipanggil lagi sama pendetanya, disarankan sama pendeta jangan belajar ke sini, jangan masuk room Islam. Tapi Bang Kevin terus bertanya terus ke pendetanya tentang perpuluhan, tentang ini nih yang judul saya ini. Kata mereka percaya Yesus itu pasti akan selamat. Ternyata di ayat yang ditampilkan tadi percaya Kristus tidak selamat. Nah akhirnya si Bang Kevin ini terus-terusan diserang sama pihak gereja, pihak pendeta. Takut mereka Bang Kevin ini masuk Islam. Silakan Bang Kevin, dibuka mute-nya Bang Kevin, bertanya ke Gurunda. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam saudara Kevin, salam kenal. Saya Bang Zuma, silakan Bang. Jadi gini Bang, saya mau minta arahan yang lebih detail mengenai yang sudah dikatakan oleh Bang Kian Santang tadi. Bagaimana Bang? Yang mana itu? Yang pertama masalah perpuluhan, masalah hati sahabat, dan tentang jika saya meninggalkan Yesus saya tidak akan selamat. Itu bagaimana Bang? Dicatat ya Bang Kevin ya. Iya Bang, saya catat Bang. Oke. Gurunda. Iya. Jadi kalau kita katakan berbicara mengenai perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita berbicara mengenai perpuluhan, berarti cakupan perpuluhan itu hanya ada di Perjanjian Lama, bukan? Nah, sedangkan di Efesus 2 nomor 15
dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti termasuk perpuluhan. Hukum Taurat itu mengikat hanya Bani Israel. Bani Israel terdiri dari 12 suku. Di antaranya suku Lewi. Suku Lewi inilah yang memiliki hak persembahan persepuluhan dari ke-11 suku yang lain. Contoh kita lihat di dalam Bilangan 18:26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang dikuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Siapa yang punya milik pusaka? Bani Lewi. Pusakanya apa? Perpuluhan. Bukan bangsa lain, bukan kepada suku lain. Tidak ada itu kemudian dikatakan bahwa harus membayar persepuluhan kepada suku Benyamin. Itu nggak ada. Apalagi di luar ke-12 suku tersebut. Artinya bahwa ketika orang Kristen ini memakai istilah atau memakai kaidah atau memakai aturan perpuluhan itu, mereka tidak punya malu. Tidak punya malu. Kenapa tidak punya malu? Kalau Anda memakai hukum perpuluhan, harusnya memakai hukum sunat kulub. Harusnya ibadah hari Sabat. Harusnya jangan makan babi. Kan begitu. Kenapa? Karena perpuluhan itu bukan hukum kekal. Yang hukum kekal itu sunat. Yang hukum kekal itu Sabat. Yang hukum kekal itu kemudian menyembah kepada Elohim. Di dalam Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, perjanjian kekal Tuhan itu adalah sunat kulub. Kalau orang Kristen mengerti tentang perjanjian kekal, kata kekal itu tidak berkesudahan. Berarti yang namanya sunat kulub tidak berkesudahan. Sementara perpuluhan itu ada nggak? Perpuluhan itu sebagai hukum kekal? Tidak ada. Tapi kenapa justru yang dikekalkan perpuluhan? Kenapa sunat tidak dikekalkan? Alasannya karena sunat itu kalau diajarkan kepada orang Roma, orang Yunani angkatan pertama, mereka mana mau sunat kulub. Begitu juga orang-orang Kristen hari ini. Kenapa di antara dua agama ini orang-orang yang sipit matanya lebih memilih Kristen? Kenapa? Karena mereka yang sipit matanya dari sejak nenek moyang mereka memang tidak bersunat. Dari sejak nenek moyang mereka memang ibadahnya, memang mereka itu adalah penyembah roh-roh. Dari sejak nenek moyang mereka memang makanannya adalah babi. Jadi ketika kemudian ditawarkan dua agama ini, agama mana yang nyaman buat perut mereka, agama mana yang nyaman buat nonot mereka, itulah yang mereka pilih. Sementara kalau mereka masuk Islam, nonotnya dipotong. Dilarang makan makanan yang menjadi kegemaran dari sejak lahir. Maka memilih agama Kristen. Sudah dijamin masuk surga, cuman bayar perpuluhan apa sih? Nah sekarang jadi permasalahan adalah, adakah hukum perpuluhan itu kekal? Tidak. Adakah hukum perpuluhan itu dibayarkan kepada non-Yahudi? Tidak ada juga. Kenapa gereja mencanangkan program 10% ini? Kok nggak malu? Kok tidak malu? Kok nggak malu? Kok tidak malu? Karena kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna haza min indillah liyashtarun bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungan itu? Ya perpuluhan hanya untuk perut. Demi untuk perut, rela untuk menyesatkan sesamanya manusia. Itulah manusia celaka. Itu. Ada lagi? Terkait apa lagi? Tentang hari Sabat, Bang. Nah, hari Sabat. Saudara, kalau Anda melihat di Keluaran 31, perintahnya kemudian sangat jelas sekali. Di sana diterangkan bahwasanya orang-orang yang melanggar hari Sabat itu diperintahkan untuk dihukum mati karena mereka telah melanggar hari Sabat.
Haruslah kau pelihara hari Sabat itu. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Itu firman Tuhan katanya. Dan itu aturan Tuhan katanya. Kalau dilanggar berarti harus dihukum mati. Nah, sedangkan orang Kristen merubah kemudian hukum Sabat itu menjadi hari Minggu. Sedangkan dalam kaidah pengajaran orang-orang Yahudi, Yom Rishon jatuhnya hari pertama, hari Minggu. Yom Sheni hari kedua, hari Senin. Yom Sisi hari ketiga, yaitu hari Rabu, hari Selasa. Kemudian Yom Revi'i atau Revi'i itu adalah hari keempat atau hari Rabu. Yom Kamisi hari Kamis atau hari kelima. Hari keenam Yom Sisi yaitu jatuhnya hari Jumat. Hari ketujuh Yom Sabat itu hari Sabtu. Jadi Sabat itu hari Sabtu, bukan Minggu. Hari ketujuh hari Sabtu. Itulah tempat istirahatnya Tuhan dalam kaidah Torah. Jadi Rishon, Sheni, Selisi, Rebi'i, Kamisi, Swisi, Sabat. Itu Sabat hari yang ketujuh. Hari pertama itu Rishon, Ahad. Atau Minggu itu hari pertama. Jadi harusnya orang Yahudi memang ibadah Sabat. Sekarang permasalahannya di kita yang ada di Indonesia. Yahudi menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kristen menggunakan bahasa Yunani. Yahudi keturunan Nabi Musa, keturunan Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, Salomo. Kristen keturunan entelheng ente. Yang punya kitab adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yang punya hukum Sabat adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Sekarang di depan panggung ada dua pemain Sabat, yaitu Kristen dan Yahudi. Kira-kira yang benar Sabatnya Yahudi sang pemilik kitab dan yang sang pemilik hukum, atau Kristen yang hanya nempel nebeng tenar dengan menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi dan mentenarkan keyakinan Romawi Yunani dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Mana yang betul? Yahudi yang menyamar Kristen atau Kristen yang menyamar Yahudi? Mana yang betul? Yahudi menyamar menjadi domba atau Kristen yang menyamar menjadi domba? Mana yang betul? Yahudi yang serigala atau Kristen yang domba? Atau sebaliknya, Yahudi yang domba, Kristen yang serigala? Karena dua kelompok ini tidak mungkin domba semua dan tidak mungkin serigala semua. Ayo kita jujur kita. Yang Sabat ini yang betul hitungannya orang Kristen, di mana Kristen sebelum lahir memang mereka ibadah Minggu, memperingati Dewa Horus. Sunday, hari matahari. Siapa yang memperingati hari matahari? Dewa Horus. Siapa pengikut Dewa Horus? Romawi. Bagaimana dengan Yahudi? Yahudi hari ibadahnya Sabat, hari ketujuh, hari perhentian. Jadi kalau Kristen ingin waras, ya harusnya mendudukkan yang mana sih yang betul? Yahudi Yesus. Kemudian Kristen dari Romawi, ibadahnya beda, rumah ibadahnya beda, hari ibadahnya beda, nabi rasulnya beda, kitabnya beda, Tuhannya beda. Mana yang betul antara Yahudi dan Kristen? Itu aja dulu. Nah, kalau sudah ada pada kesimpulan Yahudi yang betul, betulkah orang di luar Yahudi boleh ikut menjadi agama Yahudi? Gak boleh, gak bisa. Makanya Yahudi itu bukan agama syiar. Tidak pernah kita temukan ada di Indonesia orang Yahudi datang mengajarkan agama Yahudi supaya orang Indonesia jadi Yahudi. Gak ada itu. Karena ajaran Yahudi hanya mengikat Bani Yakub. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Kristen? Kemana hendak ia pergi? Ya ke Islam. Karena Nabi Musa mengatakan di dalam Ulangan 5, aturan-aturan yang diterimanya hanya mengikat kaumnya. Wa iskala Musa, ya Bani Israel,
inni rasulullahi ilaikum. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga hanya untuk kaumnya. Apa kata Yesus dalam Matius 15:2? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Al-Quran, wa isqala Isa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi manusia-manusia di luar Yahudi, kemana hendak mereka berpijak ketika mereka ingin selamat? Tak lain dan tak bukan masuk ke dalam ajaran selamat, yaitu Islam, Salam. Jangan ngutik-ngutik ke Yahudi. Karena kalau kita yang bukan Yahudi ngutik ke Yahudi, berarti kita inilah serigala yang nyamar-nyamar Yahudi. Sementara di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Israel tetapi mengaku sebagai Israel, itu adalah jemaat setan. Kenapa ada tertulis di dalam kitab Wahyu begitu? Ya karena Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang tersebut ingin menipu, ingin membuat makar, tetapi makar mereka dibalas oleh Allah, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka ingin membuat kejahatan dengan menulis catatan-catatan dengan tangannya sendiri untuk menyesatkan orang, tetapi dengan catatan-catatan itu kembali melampar wajah mereka, bahwa mereka yang bukan Israel tapi mengaku Israel atau Israel rohani itu adalah jemaat setan. Silakan. Kalau pendeta keberatan boleh naik ke sini. Silakan saudara Kevin. Nggak mau bang. Tadi saya udah suruh kalau memang nggak terima saya diskusi, bantah aja argumen mereka. Betul. Saya bilang. Betul. Karena kenapa? Di Kristen itu ada amanat agung, Bung. Jadi gini. Kristen itu memiliki amanat agung yang ditempel-tempel kemudian. Maksudnya tidak berdasarkan terhadap original teks. Tidak ada di original teks. Hanya karena untuk misi supaya orang-orang sedunia menyembah kepada dewa-dewa Roma Yunani, maka mereka menempel-nempelkan dalil-dalil untuk supaya orang Kristen itu mengkristenkan orang-orang di sekelilingnya. Markus 16 nomor 15 sampai nomor 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa itu? Minum racun tidak mati. Apakah Kristen bisa melakukan? Berarti dalil ini tidak benar, tidak akurat dalil ini. Ini bullshit. Dipatok ular kobra yang berbisa nggak mati. Coba aja, coba. Berarti ini adalah sisipan aja untuk supaya mengenakan di kuping supaya orang-orang yang sulit, yang tidak suka tunduk kepada perintah Tuhan masuk ke kumpulan agama tersebut. Yang mati katanya masuk surga langsung, tidak ada siksa kubur, ketika hidup semuanya dibebaskan, nggak ada lagi perintah haram di sana, bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan, tidak perlu lagi dia menghambakan diri, nggak ada lagi, semua halal boleh dimakan dan diminum dan seterusnya. Begitu mati masuk surga, enak kali jadi orang. Orang-orang yang malas beribadah menyembah kepada Tuhan pencipta dan bumi, ya jelas milih di situlah. Sudahlah, tidak ibadah menyembah Tuhan, cuma datang ke rumah gedung nyanyi-nyanyi sekali seminggu, makan makanan apapun yang mereka mau, tidak ada perintah haram halal, semua boleh. Sudah begitu dosa-dosanya ditebus, diberikan kepada orang lain untuk menanggungnya. Habis begitu mati masuk surga, prat. Sama seperti monyet, sama seperti kerang, gak ada bebannya. Maunya hidup, gue mau telanjang kek, mau apa kek, pokoknya aku ini bukan hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan. Prat. Semua boleh aku makan dong, aku kan pewaris surga. Prat. Iblis begitu, nggak mau diatur sama Tuhan. Ketika ada manusia yang hidup bebas, satu atau dua, dia keturunan setan atau dia manusia yang kemasukan setan, atau yang ketiga dia adalah iblis atau dia setara dengan binatang. Yang namanya manusia utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, ya kudu tunduk kepada aturan. Adam saja manusia pertama dikasih aturan, apalagi manusia dengan seabrek kemudian godaan di bumi ini hidup, nggak ada lagi aturan loh. Semua aturan Tuhan sudah tak ada lagi loh. Kita bebas melakukan ini loh, itu loh. Pret. Mana bisa kayak begitu.
Sedangkan amanahnya, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ayo. Kemudian Matius 28, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang ente datang mau menjadikan kami sebagai murid. Apa kau pikir kami ini kambing? Apa kau pikir kami ini monyet? Apa kau pikir kami ini asu, babi? Yang tidak bisa memberikan suatu bantahan, kritikan dan saran. Anda mengajarkan kekristenan agar kami keluar dari Islam murtad menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Apa dasar kebenarannya coba? Apa firman Tuhannya mana? Mana sabda Yesusnya untuk itu? Enggak ada. Semata-mata cuman kalau kau menyembah kepada makhluk tersebut, ya dosa-dosamu yang dulu-dulu mencabul bla 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 hilang lo langsung masuk surga. Pret. Itu mah janji-janji iblis. Kemudian bagaimana caranya orang yang berakal sehat bisa masuk ke kelompok itu? Caranya dengan baca Bible. Nenekmu kiper mana bisa? Tidak ada orang masuk Kristen karena dibacakan Bible, itu nggak ada. Tunjukkan kepada saya mana ada orang murtad karena baca Bible, itu nggak ada. Caranya memurtadkan itu gampang. Apa itu? Teror. Berikan rasa takut. Berikan ancaman. Buat hidupnya tegang. Buat hidupnya menderita. Rampas hartanya. Rampas kekuatannya. Jajah dia. Kepung. Berikan dia musibah besar. Berikan dia kemudian kesulitan ekonomi. Berikan dia kemudian kesulitan kesehatan. Buat mereka mencekam. Pada saat kondisi itu terjadi, kau datang bawa Indomie, kasih minyak kelapa, kasih beras, kasih cangkul, kasih bibit. Habis itu kau ajak dia menyanyi. Malam kudus. Dalam keadaan mencekam seperti itu, kau datang memberikan janji-janji ilusi. Kau kasih dia makanan, kau kasih dia minuman, kasih obat cacing kombantrin, sembuh dia dari cacingnya. Kau ajak mereka kemudian masuk ke rumah ibadahmu. Dengan mudah kau bisa murtadkan. Itu caranya. Tapi kalau mau bacakan Bible, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Mari kita dengarkan. Lalu mereka membawa Yesus dan membunuh Yesus. Lalu setelah Yesus mati pada hari ketiga, maka bangkitlah dia. Kira-kira ada nggak orang waras mau menyembah hal-hal seperti itu? Nggak ada orang waras. Hah? Apa kata Bapak? Ketika dia mati pada hari ketiga, dia keluar dari kubur. Hah? Keluar dari kubur jadi Tuhan. Tadinya dia manusia kan Pak? Iya. Tadinya dia makan? Iya. Minum? Iya. Tidur? Iya. Netek? Iya. Terus setelah dia mati keluar dari kubur jadi Tuhan Pak. Gimana Pak masuk akalnya Pak? Tidak bisa. Tidak ada orang yang murtad karena mendengarkan Bible. Yang tadi itu solusinya. Penjajahan, penindasan, penekanan, perampasan hak, buat mencekam, buat teroris, buat kemudian keadaan guncang setelah mereka miskin, setelah mereka kemudian menderita, ketika mereka kemudian kesakitan, tidak ada sekolah, tidak ada tempat bernaung, datangkan misionaris kepada mereka dengan muka yang lembut, kata-kata yang manis, bantuan-bantuan. Shalom, shalom. Kami anak-anak Tuhan datang untuk memberikan berkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu seisi rumah bisa mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan yang ada di surga. Namun sebelumnya Anda Indomie ini, sudahlah kiranya kita berdoa bersama-sama dengan menyanyikan sebuah lagu. Malam kudus. Kalau udah kayak begitu, murtad. Inilah yang terjadi setelah Belanda, Portugis datang ke Nusantara. Jadi mereka yang kemudian ikut adalah mereka yang sulit untuk merasakan lapar. Yang ikut kepada agama penjajah adalah mereka yang takut untuk berjuang. Mereka yang ingin kemudian enak, berkongsi, kemudian hidup di kubu penjajah. Melihat saudara-saudaranya pribumi dibantai, dia malah ikut ke rumah penjajah, menjadi tukang cuci, menjadi tukang masak, pembersih rumah ibadah, pelap sepatunya dan seterusnya. Itulah mereka penerus agama penjajah. Tapi kalau dikatakan karena dibacakan Bible, prat. Data mana di Bible yang bisa menjadikan manusia masuk Kristen? Ada? Nggak ada. Kecuali yang tadi. Ketika mencekam, ketika menakutkan. Ingat, kenapa banyak yang Kristen pada saat penjajahan dan setelah penjajahan? Karena penjajah berhasil menyebabkan manusia menjadi yatim piatu jutaan. Karena penjajah berhasil membuat wanita jutaan menjadi janda.
Mereka-mereka inilah yang kemudian mencekam hidupnya, lalu didatangi, dibagi-bagikan, dikasih beasiswa, dikasih pengobatan gratis, bahkan lebih daripada itu. Siapa yang tidak mau? Dalam keadaan tersiksa, terpojok, lapar, tak ada tempat tidur, didatangkan, dikasih semua fasilitas. Ya maulah. Habis itu, ketika mereka semua sudah fasilitasnya sudah banyak, Indonesia sudah merdeka, datanglah tuh dia, pakai baju lengkap, seragam, senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Kami adalah kasih. Agama kami kasih loh. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia. Doakanlah musuhmu, jadikanlah musuhmu sebagai sahabatmu. Doakanlah mereka baik-baik. Kasihilah mereka dengan senang. Prat! Popo. Sudah membuat manusia mencekam ratusan tahun, baru datang bermanis-manis. Tengok ke tempat mereka yang mayoritas di luar negeri sana. Bagaimana perilaku mereka yang mayoritas tuh terhadap Islam yang minoritas. Hah? Orang wudhu, ini ada video dari luar negeri saya dikirimkan. Umat Islam di Inggris berwudhu, orang Kristen masuk di tempat wudhunya. Ngapain kau wudhu? Untuk apa kau wudhu? Hah? Kau mau menyembah kepada Tuhannya Nabi Muhammad yang pedofil itu? Kepada Nabi Muhammad yang menyembah batu itu? Ngapain? Orang di dalam masjid lagi wudhu, didatangi misionaris, dikata-katain seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena itu di tempat mereka mayoritas. Kalau Indonesia juga mayoritas agama Kristen, wow, sudahlah, saya nggak usah bicara. Lihat fakta aja. Sedangkan minoritas aja, mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Sedangkan minoritas aja, saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia didatangi oleh misionaris di dalam keadaan kami lagi berkumpul internal Islam, kegiatan Islam, Milad Apologet Islam Indonesia, datang misionaris yang membawa baju kaos mengajak menjadi Kristen. Pret! Bagaimana kalau dia mayoritas? Ingat, banding Islam dengan Kristen di Nusantara ini 86% dibanding 6%. 6% Kristen, itu pun masih berbagai sekte. Islam 86%. Yang 6% kemudian, cobalah tindakannya terhadap yang 86% ini. Kemudian sebaliknya, kami yang 86% terhadap mereka yang secuil ini. Ada nggak perbuatan kami, tindakan-tindakan kami yang kemudian tidak intoleran? Enggak kan? Malah tadi ada yang mengatakan, inilah bukti Islam Kristen itu benar. Apa benarnya? Karena kami kan ibadah minggu. Kami liburkan seluruh dunia hari minggu. Pret. Justru harusnya kami yang berbicara. Inilah bukti bahwa Islam itu toleransi. Kuat. Ketika ibadah kalian minggu diliburkan orang, semua kami libur juga. Padahal kami nggak ngapa-ngapain. Harusnya kami yang mayoritas libur hari Jumat. Karena kami mau ibadah. Kami yang penuh. Di mana-mana, masjid di mana-mana. Kami yang memenuhi kantor-kantor. Hari Jumat kami mau istirahat dong. Karena kami wajib ke masjid hari Jumat. Libur Indonesia hari Jumat. Harusnya kami mengatakan begitu. Tapi apa keputusan Islam secara menyeluruh? Biarlah kita libur hari Minggu. Dan kita kerja secapek-capeknya kita. Ya kalau ada panggilan, ya kita hari Jumat. Karena itu perintah. Selama mereka tidak mengganggu kita ibadah hari Jumat itu. Silakan aja kerja. Tapi ketika hari Jumat datang azan Jumat, liburkan kantor, kita izin, kita tutup kantor maksudnya. Habis itu kita kerja, kita ibadah dulu 2 jam. Habis itu kembali ke kantor. Selama itu tidak diganggu, biarin aja. Nah itu berarti Islam yang toleransi, bukan kalian. Kalian cuma 6%, libur hari Minggu. Kami yang 86%, mulai dari presiden sampai RT, Islam boleh dibilang seluruhnya. Ikut ibadah kalian libur hari Minggu, ayo. Kurang apa lagi, woi? Kurang apa lagi? Jadi toleransi itu hanya ada di Islam. Begitu saudaraku Kevin. Silakan. Ya, Ajak lagi pendeta, bujuk lagi pendetamu ke sini. Biar saya ajarkan dia Bible. Gak bakal mau, Bang. Susah ninggalkan perpuluhan. Ya mungkin begitu. Waduh. Oke, lanjut. Ini dari sekte mana? Katolik, Protestan atau Advent? Advent dia Gurunda.
Saya Oh, Advent, Bang. Apalagi Advent. Iya, lanjut. Yang tadi kata pendeta itu, percaya Kristus itu akan selamat, itu Bang Kevin. Ya, itu betul itu. Kalau percaya Yesus pasti selamat. Nah, sekarang tanya Yesus. Yesus, ya paman? Bang Suma mau nanya dong. Ya, silakan. Kamu punya murid? Yes. Kamu utusan Tuhan? Yes. Kamu menyampaikan firman? Ya. Firmanmu sampai kepada muridmu? Yes. Seluruhnya? Ya. Ini yang mau kutanya Yesus. Apa, Bang Suma? Gini. Setiap untayan kata yang terlontar dari mulutmu itu adalah firman Tuhan yang kau terima dari Tuhan, kan? Ya. Murid-muridmu dengar? Yes. Nah, seluruh firman yang engkau berikan kepada muridmu, apakah kau sudah sampaikan kepada mereka? Sudah. Apa respon muridmu ketika seluruh firman itu kau sampaikan kepada mereka? Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Bang Suma. Jadi murid-muridku seketika telah menerima semua firman yang aku berikan kepada mereka. Mereka itu percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Oh gitu. Jadi murid-muridmu seluruhnya percaya kalau kamu itu adalah utusan Tuhan. Iya dong, muridku gitu loh. Terus apa akibatnya kalau murid-muridmu percaya bahwa kau itu utusan? Nah, Bang Suma, sini aku bisikin. Ada rahasia yang kusampaikan kepada muridku. Apa rahasianya? Aku katakan kepada mereka, jika engkau ingin masuk ke dalam surga, maka kau akan memperoleh hidup kekal, bukan kematian kekal. Dan hidup kekal itu adalah kalian mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau Elohim utus. Itu rahasia yang sudah kubocorkan kepada muridku. Untuk memperoleh hidup kekal harus mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Titik. Berarti percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, dan percaya kepada Yesus menghantarkan manusia, menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel saja. Betul itu. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada apa? Kepada tangannya, kepada mulutnya, kepada kakinya, kepada kepalanya, atau kepada apanya? Kepada ucapannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak? Kalau percaya, berarti kita harus legowo menerima kita ini bukan umatnya. Kalau tidak percaya, lah kau anggap dirimu lah sebagai pengikutnya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kita bukan domba dari Bani Israel. Kita bukan orang sesat dari kalangan Israel. Terus kenapa kita ngaku-ngaku sebagai pengikut? Kemudian ketika Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memaki namaku dan berkata aku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Percaya nggak? Percaya. Nah, kalau percaya, kudu Anda yakini ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Mana Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang itu? Dan apa nama kelompok banyak orang itu? Kalau kau percaya, harus ada. Kalau percaya, maka Yesus palsu yang datang kepada Paulus dan banyak orang yang disesatkan itulah Kristen. Kalau percaya, harus keluar dari sana. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kami umat Islam gimana? Umat Islam mengakui Nabi Isa, sosok manusia yang lahir tanpa ayah, penuh dengan mujizat, yang datang di tengah-tengah Bani Israel,
yang kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hikmah Torah yang disebut Injil. Percaya enggak umat Islam bahwa ada nabi lahir tanpa ayah? Percaya? Percaya enggak umat Islam bahwa dia mengajarkan hikmat Injil? Percaya? Percaya enggak umat Islam bahwa dia itu berasal dari perawan? Percaya? Percaya enggak kalau dia tanpa ayah? Percaya? Percaya enggak dia mengajarkan satu Tuhan? Percaya? Percaya enggak dia kalau dia itu untuk Bani Israel? Percaya? Berarti Islam ini memperoleh hidup kekal atau mati kekal? Hidup kekal dong. Bagaimana dengan Kristen? Nah, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 diterangkan begini. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Penyesat itu, pembohong itu, penipu itu, planos dalam bahasa Yunani, adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang kemudian tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Paulus. Di mana dalilnya? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari Yesus. Berarti kamu tidak mengakui dia manusia. Karena kau menerimanya bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti Anda tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus bukan manusia dong. Yang datang kepada Paulus bukan manusia dong, tetapi Yesus Kristus. Berarti Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya Yesus tapi bukan manusia. Sedangkan dalil 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia, yang datang sebagai manusia? Nah, bagaimana dengan Kristen? Nah, kita panggil Kristen. Saudara-saudaraku Kristen, kumpul, siap komandan, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sana, ayo. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Kamu, Yesus manusia atau bukan? Manusia. Yesus datang sebagai apa? Manusia. Manusia. Ah, semua orang Kristen kalau ditanya, Yesus adalah manusia. Ah, kita tepuk tangan, hore! Tapi tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang. Tapi tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Apa lagi? Tetapi dia juga Tuhan. Berarti ketika mulutnya mengatakan Yesus itu manusia, kita tertipu. Kenapa kita tertipu? Karena ternyata di gereja dia Tuhan kan manusia itu. Berarti dengan kata lain, tidak mungkin Kristen ini rela dalam keadaan waras menyembah manusia, nggak mungkin. Dengan kata lain, dia menolak Yesus itu manusia, kawan-kawan. Cuman di mulut doang mereka mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada prakteknya dalam hati dan pikirannya Yesus itu adalah Tuhan. Dengan kata lain, tergenapi apa yang tertulis dalam Bible 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui? Tidak mengakui. Berarti tidak mengakui itu artinya berbicara mengenai hati. Bukan hanya mulut, tapi hati yang menentukan dan pikiran. Tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Apa buktinya Kristen itu penyesat? Apa buktinya Kristen itu pembohong? Dia mengatakan dengan mulutnya, Yesus 100% manusia. Tapi pada prakteknya, Yesus juga 100% adalah Tuhan. Pembohong. Penipu. Kemana dalahnya penipu dan pembohong? Ya ke neraka dong. Tuh, itu fakta real. Hei, saudaraku Kristen, bom. Iya paman, Yesus itu apa sih menurutmu bom? Yesus itu manusia Bang Suma. Masa sih? Iya, tapi dia juga sepenuhnya Tuhan. Pret. Bagaimana mungkin seekor sapi dikatakan dia adalah seekor sapi Bang Suma, tapi dia juga adalah seekor ayam? Hanya orang gila. Seekor sapi dibilang seekor ayam. Itu bohong, itu penipu, pembohong. Itulah penipu sepenipu-nipunya. Jadi keturunan Adam sudah 2000 tahun diajari menjadi penipu pembohong. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Artinya menipu diri mereka sendiri. Mulut mengatakan dia manusia, tapi diri dalam hati menuhankan manusia itu. Dan kalau ditanya, apakah kalian menuhankan manusia? Enggak.
Apakah yang lahir dari rahim manusia? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Enggak. Apakah Yesus nama anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah Yesus manusia? Bukan. Apakah anak Maria manusia? Iya. Siapa anak Maria? Namanya Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah manusia dilahirkan Maria? Iya. Penipu, pembohong, laknat. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, ulaika hum syarrul bariyah. Itu. Jadi kami nggak heran, kami hanya tepuk tangan aja ya. Ketika kemudian orang Kristen tampil, kami ini anak Tuhan, kami ini kan pret. Kamu pikir masih zaman penjajahan seenak perut menjajakan agama yang tidak rasional itu? No. Sekarang udah zaman digital, di mana-mana kemudian orang sudah bisa mempelajari tentang keyakinan kalian. Kami sudah tahu, ternyata agama kalian caranya diajarkan seperti itu. Islam mana mau kemudian ditipu dengan pola-pola itu. Yang makanya saya katakan sulit bagi Kristen memurtadkan orang Indonesia, orang Islam hanya dengan modal Bible. Sulit. Karena begitu dibacakan Bible buat Indonesia, orang Islam, maka mereka orang Islam hanya tertawa. Kecuali Anda ya berikan rasa ketakutan dulu kepada mereka, kelaparan. Makanya kalau Anda tidak bisa menciptakan kelaparan bagi mereka, carilah yang lagi lapar. Kalau kalian kemudian tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, carilah yang sedang nganggur. Pasti itu. Anda Islam, iya. Apa bantuan masjid untuk Anda? Enggak ada. Anak Anda berapa? 5. Berapa yang sekolah? Enggak ada. Ada BPJS? Enggak ada juga. Mau enggak anaknya sekolah? Mau dong Pak. Mau enggak kamu punya BPJS? Mau dong Pak. Mau enggak hidup layak? Mau dong Pak. Mau enggak aku kasih usaha? Mau dong Pak. Boleh, tapi kau dibaptis. Oke. Jadilah halilintar. Ke gereja lah mereka pelan-pelan. Itulah yang caranya menjadi pengikut. Tapi kalau diberitakan Bible, makanya kenapa di gereja itu tidak ada toa? Karena tidak ada orang yang mendengarkan Bible itu bisa murtad dari Islam. Coba aja pakai toa di gereja. Baca Amsal, baca Yehezkiel, mati meja. Gak ada yang mau. Makanya itu alasannya. Itu makanya kenapa kemudian mereka tidak pakai toa. Bukan karena mereka toleransi. No, gak mungkin. Faktanya apa? Coba tengok di pasar-pasar itu yang mayoritas mereka. Di pasar mereka pakai sound system berteriak. Tak ada keselamatan. Darah Yesus halilintar. Itu aja yang dibilang. Coba. Tapi kenapa di rumah ibadahnya ketika mereka ibadah tidak pakai toa? Supaya kita dengar selayaknya Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruh manusia, seluruh makhluk bisa mendengarkan. Kenapa? Karena rasional. Katakanlah tiada Tuhan itu satu. Katakanlah Tuhan itu satu. Katakanlah bahwasanya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Katakanlah tak ada serupa yang setara dengan manusia, tak ada yang setara dengan Tuhan dan seterusnya. Masuk akal. Bandingkan kalau dibacakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir. Tuhan lahir. Kalau Tuhan lahir berarti ada ibunya. Kalau Tuhan anak berarti Tuhan ibu. Kalau ibu adalah melahirkan Tuhan dan anaknya adalah Tuhan, berarti ibunya juga Tuhan. Nah, kalau anak ini disebut Tuhan, ibunya disebut Tuhan. Ibu punya saudara nggak? Punya. Berarti Elizabeth adalah tantenya Tuhan. Tante Tuhan, selamat pagi. Nah, tante Tuhan ini punya nggak anak-anak? Ada. Namanya Yohanes. Berarti Yohanes ini sepupunya Tuhan. Yohanes sepupunya Tuhan. Berarti Tuhan punya opung. Berarti ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan kakek, ada Tuhan sepupu, ada Tuhan tante, ada Tuhan opung, ada Tuhan tulang, ada itu Tuhan itu, Tuhan lain. Wah, banyak kali Tuhan. Artinya yang terjadi apa? Keluarga Tuhan. Mampus sudah.
Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Berarti nggak ada ibu Tuhan, nggak ada anak Tuhan, nggak ada bapak Tuhan, tante Tuhan, kakek Tuhan, tetangga Tuhan, paman Tuhan. Parah kali agama ini. Cuman kalau kita berbicara mengenai kebenaran, penghujat, intoleran. Padahal agamanya adalah agama syiar, agamanya adalah agama misi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadikanlah orang Islam itu murtad menjadi Kristen semua. Berat. Kebenaran harus diungkap. Islam agama dakwah, Kristen agama syiar. Ya saya berdakwah, kalian bersiar. Tinggal siapa yang memilih Islam, siapa memilih Kristen, silakan. Jangan lagi katakan ya intoleran. Enggak dong. Islam itu mengajarkan berdebat. Dalil Al-Qur'annya jelas. Islam mengajarkan menyampaikan Islam, ajarannya jelas. Islam mengajarkan untuk kemudian memerangi saudara-saudaranya setan, dalilnya jelas. Dan pasal 29 di Undang-Undang Dasar 45 menghantarkan kita mengerti bahwa seluruh penduduk Indonesia diberikan hak untuk memilih agamanya dan menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berarti saya punya hak ya, secara negara, undang-undang untuk menyampaikan dan menyuarakan Islam. Begitu juga Anda punya hak mengajarkan kekristenan. Nah, Anda mengajarkan kekristenan, mengajak orang jadi murtad. Saya menyampaikan orang agar supaya jangan murtad. Ketemulah kita di dunia debat seperti ini. Jangan bilang intoleran, Bang Suma itu keras, dia itu tidak toleransi, dia itu rasis, pret. Jadi maksud lo, kami mau diam-diam aja. Suma, ya tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terus Pak, masuk aja Kristen ya. Nanti aku kasih kau kerjaan ya. Iya Pak, makasih. Maunya gitu, hah? Lebih mahal kehidupan akhiratku daripada harta dunia yang kalian sajikan. Gak ada itu. Jadi kebenaran mutlak harus kebenaran. Sepahit apapun kebenaran itu harus ditorehkan, harus disampaikan. Kenapa? Demi menyelamatkan manusia. Kalau kemudian nabi-nabi begitu datang mengajarkan ajarannya, diketok satu kali kepalanya langsung pingsan, melempem, mengalah kepada umatnya, itu nggak bisa. Ajarannya itu nggak sampai panjang umur. Makanya ajaran Nabi itu harus disampaikan sekencang apapun penolakan itu, sekeras apapun kemudian orang membenci yang menyampaikan agama itu, harus dilawan. Tetap niatnya harus karena Allah Tuhan, bukan karena yang lain. Saya kira begitu saudaraku Kevin. Mohon maaf kalau saya panjang lebar. Ini hanya perkenalan saja supaya antusias para pendeta dan pastor juga untuk bisa hadir di komal-komal Islam supaya bisa memberikan edukasi. Ingat, pendeta itu wakil Tuhan katanya. Pendeta itu adalah perpanjangan tangan Tuhan katanya. Sebagai perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan, datanglah ke komal-komal. Biar kita selamat. Aku mau lihat tangan kau. Tangan Tuhan atau tangan perpuluhan, kan gitu. Silakan host. Siap, Gerunda. Ya, Bang Kevin. Bang Kevin tadi dikeroyok berapa orang dari gembala sama penginjil selain pendeta? Gak ada sih Bang, sama aja seperti tadi. Jangan itu lagi. 7 orang itu, orang-orang itu. Tapi Intinya ada pesan ini Bang, saya di chatting nih suruh nanya ke Bang Juma, cuman saya bilang nggak apa-apa, tanyain aja, dibacain aja. Enggak. Nanti Gurunda yang jawab. Nggak apa-apa, bacain aja Bang. Nggak apa-apa. enggak, maksud saya jangan jadi pengecut lah, naik aja, ngapain melalui perantara gitu loh. Waduh, kok pendeta dibilang pengecut? Tapi bagus sih. Apa emang pengecut? Iya. Nggak ada yang mau debat sama Bang Juma. Ya, jadi saya harus bilang apa Bang, soalnya mereka kan dengan melarang kan itu kan udah gimana ya, ini kan hak saya, jadi kalau memang dia pintar ya dibantah. Ini Bang Kevin ngomong kayak gini nggak takut diusir di gerejanya Bang Kevin? Emang mereka mau ngusir saya? Pipin, setelah kau diskusi sama pendeta begini, kau keputusan apa yang kau mau ambil sekarang? Ya kan saya sudah bilang, saya cuma cari kebenaran saja, bukan mau berantem sama mereka, bukan mau meninggalkan mereka gitu loh. Kayaknya iman Pipin terguncang deh.
intinya gini sih Bang, kalau memang benar kan yang nggak ada salahnya. Yang jadi masalahnya mereka tidak bisa menjelaskan kebenaran, kan seperti itu. Coba Bang Kevin Ya, artinya mereka nggak transparan kan? Ya, Bang Kevin Mereka coba nggak transparan dibacain. kan seperti Bang Zuma tadi kan menjelaskan Bible, Bang Kevin. Iya Bang. Dibacain aja Bang Kevin, pesannya apa Bang Artinya Kevin? mereka, Biar dulu Bang Erik, dia mau baca pesannya. oke siap. Izin ini Bang Juma, soalnya ini pertanyaan ini buat Bang Juma ini. Bentar, Gurunda monitor Gurunda. Oke. Masuk. Sorry. Oh, yang asli keluar. Ya. Lanjut. Nggak apa-apa nih Bang. Soalnya Nggak apa-apa. Soalnya ini merujuk ke Nabi Muhammad. Nah, nanti ntar saya yang dikeroyok nih sama penonton nih. Enggak. Oke. Silakan. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini Bang. Tanyakan ke mereka, apakah boleh mengikut Nabi yang kerjanya XX gitulah. Udah itu aja Bang. Dan saya rasa mereka nonton ini Bang. Iya, baik. Oke. Maaf ya Bang. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu diutus kepada bangsa jahiliyah. Tidak diutus kepada bangsa yang punya peradaban. Berbeda dengan Roma, Yunani, Mesir, India yang lebih dulu memiliki peradaban. Bangsa Arab, bangsa jahiliyah, segala kemaksiatan ada di situ. Pembangkangan ada di sana. Lalu kemudian datang satu manusia datang merubah segala aspek kejahiliaan yang ada di sana. Bukan berdua, bukan bertiga, atau menenteng sebuah kitab terdahulu. Kitabnya Nabi Musa kah? Kitabnya Nabi Daud kah? Kitabnya Yeremia kah ditenteng ke sana? Enggak. Nabi Muhammad seorang diri. Lalu ketika Nabi Muhammad datang, dia membawa misi. Misinya bukan hanya untuk bangsa Arab dong, tapi misinya untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana polanya untuk kemudian mengajarkan ajarannya seorang diri? Pertama, harus memiliki gerakan yang meliputi unsur politik. Maksudnya gimana? Antar kabilah satu dengan kabilah yang lain ingin disatukan. Supaya memudahkan dakwah Rasulullah, maka Rasulullah menikahi orang Jawa misalnya. Lahirlah anak dari Jawa. Lalu seorang Rasulullah menikahi seorang Bugis. Maka keturunan Nabi Muhammad ada dari Bugis, ada dari Jawa. Bersatu enggak orang Jawa dengan Bugis seketika itu? Bersatu. Mudah enggak bagi Rasulullah kemudian mengajarkan ajarannya ketika kemudian Nabi Muhammad telah menundukkan penggawa-penggawa dari Jawa, penggawa-penggawa dari Bugis menjadi pejuang-pejuang di lingkaran dakwanya. Mudah enggak bagi dia untuk mengislamkan orang Jawa melalui tangan-tangan orang-orang penguasa yang sudah menjadi bagian daripada misi risalah kenabiannya. Mudah enggak bagi dia untuk kemudian menjadikan orang Bugis menjadi mudah mengikuti risalah kenabiannya. Mudah dong, karena di situ sudah ada anaknya yang berpengaruh, kemudian istrinya yang berpengaruh kepada kelompok tersebut. Begitu juga kepada bangsa Jawa. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seketika Arab bersatu, yang tadinya musuh-musuhan, yang tadinya kemudian menyembah masing-masing dewa. Dewa dari kabilah ini, Tuhannya, sembahannya, dewanya hanya berkuasa sampai wilayah ini. Dewamu nggak boleh lewat ke sini. Ini wilayah dewaku, dewamu nggak boleh sampai ke sini. Ini dewamu hanya sampai sana. Kalau dewa yang di sebelah cuma sampai sini. Mereka memiliki banyak dewa. Kemudian berbicara mengenai wanita. Ada nggak batasan? 40
4 istri, 10 istri sebelum Nabi Muhammad itu datang. Nggak ada. Hadirkan seorang pendeta di depan saya, kalau bisa menunjukkan ada perintah kepada jemaat, cukup 1 istri, hadirkan depan saya. Sekali lagi saya katakan, hadirkan pendeta yang bisa menunjukkan ada perintah di dalam Taurat, di dalam kitab Tanakh, atau di dalam perjanjian baru, kitabnya orang Kristen. Untuk jemaat Kristen cukup 1 istri, hadirkan kepada saya. Kalau ada dalil itu, maka saya tutup Yayasan Apologet Islam Indonesia yang menjadi momok yang menakutkan bagi para pendeta. Dan nggak ngeri, itu nggak ada. Justru cukup 1 istri itu adanya di Al-Quran. Cuman agama Islam yang mengajarkan umatnya menikah cukup 1 istri. Kristen tidak. Anda baca Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Yesus mengajarkan kaumnya Bani Israel, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku karena Allah, dia akan memperoleh istri berlipat ganda. Sekarang juga. Itu kata Yesus kepada Bani Israel, bahwa Bani Israel boleh mendapatkan istri berkali lipat ganda. Halilintar. Kemudian di dalam Matius 19 nomor 29, pengikut Yesus akan mendapatkan 100 istri nanti di surga. Catat itu pendeta. Jangan kalian menipu jemaat dengan mengatakan cukup 1 istri, tapi kondom di tas, di dompet bersebaran. Di mana ada misa, di mana ada ini. Catat itu. Sampai tai lalat di kemaluan kalian aja ditahu sama bininya orang kok. Nabi Muhammad bukan datang mengajarkan poligami. Nabi Muhammad justru datang membatasi poligami. Kakeknya Yesus, istrinya ratusan. Salomo dengan gundinya kalau dihitung ribuan. Hidup dalam 1 minggu, istri 600. Kira-kira Daud melayani 600 wanitanya ini gimana caranya? Dan itu kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus, istrinya ratusan. Pertanyaannya, Yesus berasal dari istri yang keberapa? Hah? Jadi jangan sok cantik, jangan sok paten. Tidak ada ajaran Tuhan melarang poligami. Dari perjanjian barunya orang Yahudi sampai perjanjian barunya orang Romawi, tidak ada larangan poligami. Tidak ada perintah cukup 1 istri. Hanya di Islam perintah 1 istri itu ada. Kenapa Nabi Muhammad kemudian menikahi sampai 11 wanita? Yang dinikahi apakah seperti pendeta-pendeta hari ini? Enggak dong. Nabi Muhammad menikahi janda-janda tua. Dia raja, dia presiden, dia pemimpin negara. Mekah, Madinah di bawah kekuasaannya, bahkan menyebar kekuasaannya kemana-mana. Ada dia kemudian semena-mena terhadap wanita? Ada dia punya gundi meskipun 1? Gak ada. Lalu bagaimana dengan kakeknya Yesus? Alamak. Yesus aja kalau Anda pelajari dari Yakub, Yakub memiliki istri 4. Dari istri 4 ini, Yesus berasal dari istri yang mana? Artinya bahwa tanpa poligami Yesus tak ada. Tanpa Yesus Kristen tak ada. Berarti pendeta dan pastor itu harus berterima kasih kepada sistem poligami. Tanpa poligami Yesus tak ada. Itu dong. Jadi Nabi Muhammad menikahi wanita-wanita janda, cuman 1 yang perawan yang dinikahi beliau, Siti Aisyah. Itu pun tujuannya untuk menghafalkan hadits. Lalu kemudian di-framing, oh Siti Aisyah itu korban pedofil. Anda ngerti pedofil nggak? Pedofil itu sama seperti pastor, sama seperti pendeta di luar sana. Ratusan kemudian anak-anak yang menjadi korban pedofil. Yang dikatakan pedofil adalah penyakit
yang suka kepada anak di bawah umur, di mana korbannya lebih dari satu, di mana korban pedofil jangankan menjadi istrinya, mendengarkan nama pelaku pedofil terhadap dirinya aja trauma. Bagaimana dengan Siti Aisyah? Apakah Siti Aisyah trauma? Apakah Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad? Tidak. Justru istri yang paling cinta, paling sayang di antara seluruh istrinya, termasuk Siti Aisyah. Lalu mana korban pedofil? Nggak ada, itu cuman tuduhan kalian. Tuduhan kalian. Tahu nggak bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad? Ada nggak batasan istri? Ada nggak batasan budak? Nggak ada. Islam datang, Nabi Muhammad datang justru membatasi itu. Sekali lagi saya simpulkan, Nabi Muhammad tidak ada aib terdengar dari lingkungannya, masyarakatnya, sebangsanya, umatnya seperti pitnahan orang Kristen terhadap beliau. Gak ada pernah dia mencabuli orang, gak ada pernah dia melakukan hal-hal yang tak senonoh. Tidak pernah. Nabi Muhammad terjaga beliau. Hanya gara-gara menikah wanita-wanita. Tujuan menikahnya itu tadi unsur politiknya ada, kemudian unsur pengajaran terhadap nifas atau haid ada, unsur kemudian pengajaran supaya Islam itu menyebar kemana-mana seketika ada. Tidak ada unsur kemudian sahwat ataupun dia hanya untuk memuaskan birahinya. Tidak ada. Kalau mau memuaskan birahi, jangan 11 orang. Jangan. Nikahi semua orang yang ada perempuan sesuai dengan nafsu. Tapi faktanya enggak kan? Nah, yang nafsu itu mungkin yang ratusan dan seterusnya. Dan itu adalah yang melahirkan keturunan Yesus. Contoh, Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Nah, mati meja. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Daud berapa istrinya? Katanya kurang lebih 600 orang. Istri yang mana yang telah memiliki yang mendapat jatah sperma untuk Yesus? Jadi saudaraku, kalau ada yang seperti itu, katakan bahwa di dalam Bible juga tidak ada larangan satu istri. Nggak ada. Nggak ada larangan poligami, nggak ada juga perintah satu istri dalam Bible. Justru Yesus mengatakan, ya, engkau akan mendapatkan berlipat ganda ketika engkau menjadi pengikutku. Kau tinggalkan istrimu demi untuk menjadi pengikutku, maka kau akan mendapatkan lipat ganda saat ini juga. Kalau lipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Nah, cuman Kristen hari ini dalam hal ini pendeta yang bertanya, oknumnya ya, yang bertanya melalui saudara Kevin, cobalah kau bercermin. Istrimu memang satu kawan, tapi di belakang istrimu gimana si Ucok? Sehat-sehat aja dia. Sehat-sehat aja dia si Ucokmu itu. Saya pernah, ini ada Bang Handi jadi saksi. Saya dan Bang Handi mensyahadatkan salah seorang pastor. Pastor itu belum meninggalkan kemudian kepastorannya. Kemudian ada pertemuan seluruh pastor itu diadakan di kota Parepare. Lalu kemudian pada saat sudah melakukan acara kegiatan, malamnya para pastor ini tidur. Apa yang terjadi? Pastor yang kita mualafkan itu menelpon kepada saya, menelpon juga kepada Bang Handi. Kami mendengarkan suara dari kamar sebelah, di mana kamar sebelah si pastor lain bersama dengan kucing kah atau kambing kah? Tapi yang saya dengarkan itu jadi suara betina. Kata pastornya sama saya, itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Kata pastornya kepada saya, Kanda, coba dengarkan ini. Apa sih? Dia tempel HP-nya itu di dinding. Kebetulan dindingnya itu mungkin triplex atau apa. Kedengaran suara mendesah, persis ibu-ibu yang sedang digigit kemudian kakinya kepiting. Coba. Aku bilang, itu siapa? Biasa, senior, pastor senior. Hah? Jadi tanyakan kepada pendeta, sudah berapa kali si Ucoknya dijepit di pintu? Izin sama istri, cukup satu istri. Tapi di belakang istri, udahlah.
Gak usah terlalu munafik. Jadi saya simpulkan, agama yang melarang poligami itu sama halnya agama itu melegalkan persinahan. Itu aja. Silakan. Dan saudara harus tahu, saudara Kevin, katanya di Kristen itu nggak boleh bercerai selain zina. Anda coba tanya catatan Dukcapil, berapa Kristen bercerai tahun 2024? Coba buka Google. Kalau misalnya jumlahnya 1000, berarti tahun 2024 ada 1000 orang Kristen melakukan persinahan. Kan tidak boleh. Tidak boleh apa yang disatukan Tuhan dipisahkan kecuali oleh maut. Tidak boleh cerai kecuali berzina. Nah, berarti orang Kristen dalam setahun ada nggak cerai? Ada. Berarti mereka berzina dong. Berarti di Kristen solusi kalau ingin cerai ya gampang. Misalnya nih, Bom sudah tidak suka sama istrinya. Bisa nggak Bom nikah lagi? Bisa. Bisa nggak cerai? Bisa. Caranya ya berzina. Itu solusinya. Kita harus cerai, Ma. Kenapa? Aku sudah berzina loh. Maafkan Papa ya. Berzina sama siapa? Itu kambing di belakang rumah tetangga. Langsung Bom dipecat, langsung cerai. Jadi selesai. Kan gitunya. Saya kira begitu. Sampaikan salamku kepada pendeta pastor. Salam dari Bang Suma. Kalau mau belajar Bible silakan naik di komalnya Bang Suma bilang gitu. Silakan. Oke Bang. Mantap Panglima. Ada balasan lagi nggak chatnya itu pastornya? Pastor ya yang ngechatnya ya? Pendeta Bang. Oh pendeta. Oke. Ada balasan lagi nggak dia? Gak ada Bang. Orang mereka di sini semua. Di sini di mana? Di bawah. Oh. Ini mantap. Pada nonton di bawah ini. Ini saya boleh tampilkan Gurunda ininya tingkat perceraian Kristen. Boleh. 2024 baik. Ini nih. Ini totalnya aja ya di semua provinsi Gurunda. Ini yang 2024. Jadi ini apanya? Sebelah sini nikahnya, ini cerai talak, ini cerai gugat. Nah, cerai talaknya 85.000 sekian. Cerai gugatnya 308.956 orang. Ini statistik 2024. Berapa yang cerai totalnya? Yang 2024. 2024 yang cerai talak 85.652. Yang cerai gugat 308.956 orang. Total? Ya total 85 tambah berarti 386 ribuan. Nah, Matius 19 nomor 9. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Di Kristen itu tidak boleh menceraikan orang istrinya daripada kecuali berzina. Nah, gimana kalau kesimpulannya mereka ini cerai karena berzina semua? Berapa yang berzina orang Indonesia dari kalangan mereka dalam setiap tahun? Di tahun 2024 maksudnya. Berapa ayo? Menakutkan saudara-saudara, ngeri. Pak Pendeta, naik sini dong Pak Pendeta. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu Pak Pendeta. Bang Suma menyampaikan isi Bible Pak Pendeta tanpa ada indikasi perpuluhan. Berbeda dengan Pak Pendeta. Kebenaran disembunyikan demi untuk keberlangsungan asap di dapur. Kalau Bang Suma menyampaikan isi Bible, tak ada tendensi Anda mau bayar juga nggak ada sama saya, Anda tidak bayar juga nggak ada. Saya semata-mata untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman apa ya? Cengkraman perpuluhan. Iya. Bang Hani mana hilang? Oke, lanjut. Sama gini Pak Pendeta ya, ini nyambung Gurunda supaya panjang gitu. Coba lu ngomong Nabi kami X gitu ya. Kan tadi udah Gurunda bahas tuh. Siapa tadi? Yehuda.
bininya 4, 2 budak. Terus kenapa nabi kami yang dibilang XXX gitu kan? David di 2 Samuel 5 nomor 13 udah jadi raja, dia ngambil lagi istri sama Gundik. Gundik itu kan budak apa ya? Budak kawin, buat kawin gitu kan. Terus kenapa nabi kami yang dibilang XXX? Yehuda prot-prot sama menantunya di pinggir jalan. Nabi kami yang dibilang XXX. Yesus nanti akan kawin bersama dengan miliaran umatnya, laki-laki dan wanita, itu ada di Wahyu tuh. Terus nabi kami yang dibilang XXX. Kenapa kaca pecah di rumah, pecah kaca? Apalah kalian ini? Nabi kami 11. Salomo itu 1.700 istri sah, 300 gundik. Masih nabi kami yang dibilang XXX. Sekalian gak mikir apa? Apalah ini orang-orang ini? Gimana mau jadi 50% kalian tahun 2050 kelakuan hujat fitnah-fitnah mulu? Gitu ya, kawanku. Oke, Bang Kevin, tadi kan Bang Kevin minggu ini bagian bayar perpuluhan. Bang Kevin bayar nggak perpuluhan? Kalau tadi bayar Bang, mungkin untuk terakhir. Oh, untuk terakhir, Masya Allah. Keren. Kenapa terakhir tadi mau masuk Islam ini? Ya, Bang Kevin kan bayar perpuluhan apa? Takut dosa nggak? Ya kalau untuk sekarang gimana ya Bang? Karena udah jelas semalam. Karena memang perpuluhan tidak seharusnya berupa amplop. Oke, awalnya kan takut dosa ya Bang Kevin ya? Iya Bang. Kalau bayar perpuluhan takut dosa berarti karya penyaliban gagal tuh. Karena untuk menebus dosa kan mungkin Gurunda mau ngejelasin di sini Gurunda, di bagian ini Gurunda. Jadi umat Kristen ini masih takut dosa. Padahal dosanya udah ditebus, itu Gurunda. Udah Bang, nanti pendeta dibawa kepanasan gitu. Apa? Kita bikin panas. Kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 2 ya. Apa yang tertulis di dalam kitabnya Pak Pendeta ini? Yang tertulis di dalam kitab tersebut dikatakan begini. Anak-anakku katanya kan ya. Panggilannya orang-orang Kristen itu kan dipanggil anak-anak katanya ya. Katanya gini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jangan kamu berdosa katanya. Tapi kalau kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Begitu juga ketika kita melihat di dalam Roma 5. Roma 5 ini pedis-pedis sedap juga sih. Di data nomor 20-nya dikatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Kata Paulus, dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan Kristen. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maksudnya apa ini? Makanya Yesus turun datang katanya, datang bukan untuk orang benar tapi orang yang bersalah. Yesus datang kepada orang yang banyak dosa. Itu gimana maksudnya? Agar tidak sia-sia kematian Yesus, Bang.
Ya karena Kristen ini harus berdosa. Karena kalau Kristen tidak berdosa maka sia-sialah kematian Yesus di tiang salib. Walah. Terus dalam Markus 2 nomor 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Ada enggak yang mau dipanggil Yesus? Berdosalah. Aku datang bukan memanggil orang yang benar. Jadi orang benar itu dicuekin. Yesus datang memanggil orang yang berdosa. Jadi kalau mau dipanggil Yesus, ya silakan berdosa. Itu dalil. Markus 2 nomor 17. Itu dalil. Nah itu juga yang buat saya heran. Di mana dosa semakin banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya buatlah dosa semakin banyak supaya kasih karunia melimpah. Halo. Iya, halo Bang Aron. Muslim apa Kristen Bang Aron? Kristen. Baik, silakan. Kalau mau diskusi sama Bang Juma silakan. Bang Kevin lagi mandi. Silakan. Jadi gini Bang, ya. Semua itu datang untuk memberikan pengajaran. Dan Bang, suaranya kecil banget itu. Bang, suara abang minoritas. Digedein Oke. dikit, Bang. Suaranya minoritas. kecil Bang, kecil. Jadi semua itu datang untuk mengajarkan kebenaran Bang Cuma. Jadi yang salah diluruskan gitu. Makanya disebut manusia itu berdosa, makanya datang Yesus untuk meluruskan agar tidak berdosa gitu Bang Cuma. Ya, Bang, sebelumnya Abang perkenalkan dulu Abang apa keyakinan Abang gitu. Tadi kan saya sudah mendengar Protestan. bahwasannya Kita kan sudah diskusi ya, juga Bang Yari. Ya Protestan, tapi Abang tidak mengimani Paulus katanya Bang Zuma. Silakan Bang. Betul. Oke. Yesus tidak ada salah di situ. Iya, Yesus memang nggak pernah salah. Yesus sejak kapan? Makanya dia tidak mati dikutuk karena dia tidak pernah bersalah. Yang mati dikutuk itu yang bersalah, Bang. Iya, jadi Yesus itu bukan tujuannya untuk mengampuni dosa Bang Cuma. Tujuannya dia itu meluruskan orang-orang yang berdosa gitu Bang Cuma. Iya. Dia kan mengatakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku datang memanggil orang yang berdosa. Mau nggak Anda kemudian dipanggil Yesus? Iya, dulu dia datang memang orang-orang pada waktu itu lagi berdosa Bang Cuma. Berdosa. Ya iya, sekarang Karena mengenal Bapa pada saat sekarang dia mau datang nggak untuk kemudian memperkenalkan Bapa. dipanggil Yesus? Mau nggak? Kita ikuti pengajarannya Bang Cuma. Ajaran yang mana itu? Ajaran Yesus memperkenalkan Bapa. Memperkenalkan Bapa. Iya, Maksudnya? Yesus datang memperkenalkan Tuhan Bapa. Memperkenalkan gimana? Iya, dia mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Nah itu sudah ajaran itu sudah diajarkan dan dianut semua orang Yahudi sebelum Yesus datang. iya. Tapi Nggak ada orang Yahudi mengatakan Tuhannya mereka tiga. betul, tapi kan pada saat itu masih ada yang berdosa. Makanya dia datang untuk meluruskan lagi. Itu Dosanya karena apa, Bang? Menuhankan tiga Tuhan atau karena meninggalkan hukum Torah? ada beberapa yang meninggalkan hukum Taurat. Terus yang lain? Yang lain juga ada yang menyembah selain daripada Allah Bapa. Di mana itu? Ya ada pada waktu zaman itu, makanya dia datang. Enggak, zaman Yesus orang Yahudi menyembah selain Bapa itu di mana? Ya pada waktu itu. Mana? Di mana tertulis bahwa zaman itu orang Yahudi ada yang menyembah selain daripada Bapa? Sebentar, aku cari dulu datanya. Oke. Yang ada orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Torah. Matius 23. Jangan kau ikuti mereka. Mereka mengajarkan tentang Torah tapi mereka tidak praktekkan. Tidak boleh mengikuti orang yang cuma mulutnya Torah tapi tidak mempraktekkan. Nah, bagaimana dengan Kristen?
Dua-duanya malah. Tapi kan memang Taurat itu bukan untuk Kristen. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Waduh, langsung terdiam deh. Datanya saya belum dapat, tapi Ya memang nggak ada. Nggak ada. Yesus datang untuk orang yang sesat, domba yang sesat. Kesesatan domba pada saat itu adalah meninggalkan Torah. Nah, itulah tujuan Yesus datang, bukan tujuannya yang lain. ya kan diluruskan bahwa hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan sebelumnya ada pelanggaran di situ, makanya dia datang. Iya, pelanggarannya karena mereka meninggalkan hukum Taurat, bukan karena mereka kemudian. Hukum Taurat kan dari Bapa. Iya, mereka tahu bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Elohim itu Tuhan, mereka tahu. Tapi mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan yang adalah datang melalui Nabi Musa. Mereka tahu Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia dan bukan manusia. Mereka tahu Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Datang untuk menggenapi itu, Bang. Gitunya, Bang. Menggenapi, Ajarannya dia genapi. Menggenapi apa? Menggenapi apa? Menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat gimana? Jadi perintah-perintah Bapak yang sebelumnya dilanggar diluruskan lagi. Oh, kalau itu iya. Oh iya. Kalau itu iya. Tapi kalau dikatakan menggenapi sampai dia mati, menebus, menghapus hukum Taurat, itu nggak ada itu. Dia nggak mati. Jadi yang disalib siapa? Penyaliban ada, tapi bukan dia. Bukan Yesus yang mati. Bukan. Lalu siapa? Ada yang disalib. Siapa? Ya ada orang yang bersalah lah. Berarti yang keluar dari kubur bukan juga dia dong? Bukan. Berarti yang disembah Kristen ini yang keluar dari kubur berarti salah sembah dong? Itu kan Pak Pendeta sama gereja yang ngomong dia. Waduh, bahaya juga saudaraku ini ya. Ya memang faktanya begitu. Ini jangan-jangan saksi Jehovah ini. Jadi Tuhan Allah Bapa. Iya. Iya. Bukan Yesus. Baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa Tuhan, Yesus penyampai firman, Roh Kudus yang ditugaskan Bapa. Nah itu, sepakat saya tuh. Itu nggak datang. Nah, sepakat saya. Jadi bukan tiga-tiganya Tuhan. Bukan ya. Mana ada tiga Tuhan? Nah, lalu bagaimana dengan Kristen yang mengatakan tiga Tuhan satu hakikat? Ya mereka nggak ngerti hakikat itu apa. Hakikat itu berarti kesamarataan. Ya nggak mungkin Tuhan alam semesta sama dengan Yesus. Ah, pintar. Pintar ini orang ini. Ya suruh baca aja di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 7, 28, 29. Pintar saudara kita ini. Lukas 4:18, Matius 15:24, Yohanes 20:21. Di situ kan jelas Tuhan itu Bapa. Kamu merubuhkan pondasi gereja, Bang Atom. Kok gitu? Ya iyalah. Ya, kita nggak boleh menambahi firman, tidak boleh mengurangi firman. Tambah hancur pondasi atapnya, terbongkar juga itu. Gimananya ini? Lah itulah yang kutanya. Saudara-saudara kita di sebelah mengatakan Yesus Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan, teopaninya Tuhan. Tapi tidak firman. Mana? Tidak. Apanya? Bukti datanya kalau Bang cuma bilang begitu. Yaitu Filipi 2 nomor 6. Filipi itu surat Paulus. Paulus tidak pernah menerima firman dari Bapa. Yang menerima firman dari Bapa itu Yesus. Nah, lalu bagaimana saudara-saudara kita yang terlanjur mendirikan gereja dengan mengatakan Tuhan turun menjadi manusia? Gereja nggak ada kaitannya dengan Yesus. Gereja itu tempat berkumpul. Ya, mereka mendirikan gereja untuk menyembah Yesus yang dewa turun menjadi manusia, itu gimana dong?
Itu kan Bapak Pendeta sama pendiri gereja aja yang ngomong Yesus Tuhan. Kan Astagfirullahaladzim. Jadi gurunya saudara Kevin ini kena lagi. Aduh, gimana dong? Gak ada saya bawa orang. Enggak, konsep yang saudara bawa itu terlalu kurang ajar, bosku. Nah, kenapa? Itu faktanya. Aduh, enggak sopan juga ini. Habis perpuluhan nanti. Gimana ini Bang Erik ini? Masa disuruh menambahi dan mengurangi firman? Iya, habis perpuluhan. Hancur perpuluhan kalau begini. 100 orang kayak Arom ini habis selesai pendeta gulung tikar semua. Gimana dong? Jangan mempersulit kerja pendeta lah. Apanya yang mempersulit? Saya memberikan data sesuai. Tapi gimana ceritanya kalau Anda tidak menghakikatkan Yesus dengan Bapaknya itu? Karena pandangan saudara kita ya anak Tuhan ya Tuhan. Ya mana ada Tuhan punya anak? Gak perlu dia punya anak. Tapi Yesus disebut anak Tuhan. Mana Yesus pernah bilang dia anak Tuhan? Memang gak pernah sih. Ya sudahnya. Izin Bang Juma. Iya. Ini banyak ini pendeta protes ini. Bang Arom ini dari mana? Silakan diskusi aja dulu Bang. Saya juga sering diskusi sama penting. Rifa. Silakan. Abang saksi Jawa? Bukan. Terus? Saya dari Protestan. Gereja apa itu Bang? AKBP. AKBP abang nggak mengakui Yesus mati di kayu salib? Tahun sebelumnya mengakui, tapi saya udah bacanya. Jadi baca Bible, katanya suruh uji setiap roh yang datang di Yohanes. Tahun sebelumnya mengakui, sekarang setelah uji setiap roh yang datang, ya memang roh yang datang kepada Paulus, ya gak mungkin dia Allah Bapa. Berarti sekarang abang tidak percaya Yesus mati di kayu salib sekarang? Tidak. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda masih bertahan di AKBP? Ya itu tempat saya kumpul. Kenapa rupanya? Kalau saya mau kumpul di gereja saya, emang berarti, Emang berarti ada? Anda pengkhianat dalam gereja Bang? Walau seperti juga. itu? Enggak juga, saya enggak mengkhianati siapa-siapanya. Saya datang ikut kumpul ngobrolnya. Kenapa? Di situ kan boleh ngobrol di dalam. Iya, Emang iya. ada larangan ngobrol di dalam gereja? Kutanya dulu. Dalam gereja, saya begini Bang. Kutanya dulu. Dalam gereja emang kita nggak boleh ngobrol sama teman kita? Boleh. Ya sudah. Iya, saya paham. Maksud saya seperti ini Bang. Kalau Anda tidak percaya Yesus mati di kayu salib, sia-sialah ibadah abang di sana. Yang bilang saya di situ ibadah siapanya? Saya kumpul, saya bilang ibadah itu seperti Yesus ya, berdoa kepada Allah Bapa. Gak perlu tempat gereja, di rumah pun bisanya. Abang berkumpul di sana bernyanyi? Iya, tapi tidak memuji Tuhan Yesus. Numpang main gaple dia di AKBP. Saya numpang ngobrol sama teman. Numpang main gaple, main catur dia di dalam. Oh, numpang nongki aja Bang ya? Iya, numpang ngopi. Oh iya nongki. Oh iya betul. Jadi saya kan meluruskan tadi yang Bang Juma bilang bahwa Yesus itu datang hanya untuk orang-orang, mengampuni dosa orang-orang. Enggak lah, Yesus itu meluruskan ajaran yang sebelumnya sudah adanya, gitunya. Rungkat ini perpuluhan. Makin terkikis mereka. Kok jadi saya yang bingung dengan abang ini ya? Ya udah, makanya cepat-cepat Bang Kevin. Ajaran membingungkan kalian itu. Enggak, kalau yang kayak gitu-gitu, Kev, itu tanda-tanda menuju Islam itu kalau udah kayak gitu-gitu. Ya makanya saya bingung Bang, dia tidak mengakui tapi bertahan di situ. Belum mantep biasanya.
Nunggu asam lambung naik dulu. Itu Bapak, saya percaya Bapak itu Tuhan yang mengutus Yesus. Itu ajanya. Kenapanya kau meragukan firman Bapak? Bapak berfirman kepada Yesus. Coba kau baca itu ayat yang ku bawa tadi. Kau baca semuanya tadi. Ada 7 ayat ku kasih. Kau baca Kevin. Buka makanya. Saya tadi nggak dengar bang. Saya tadi kamar mandi. Oke, ku bacakan lagi. Ku bacakan lagi. Ya, oke, boleh. Buka ya. Kau buka Yohanes 20:21. Kemudian kau baca Matius 15:24. Kau baca Lukas 4:18. Kau Bang, baca satu-satu Yohanes dong. 5 ayat 36. Bro, satu-satu bro, dibacain bro, satu-satu. Biar Bang Kevinnya. Oke. Yohanes 20 ayat 21. Sesudah itu Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku. Berarti kalau diutus, dia memang utusan. Bapa itu Tuhannya. Oke. Kemudian Matius 15:24. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Berarti dia diutus. Dia diutus untuk mengajarkan pengajaran. Lukas 4:18. Oke. Itu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oke. Itu ada pengertiannya. Kau tanya pendeta itu. Lukas 4:18. Aku udah tanya. Itu jelas. Dia memberikan pengajaran, hanya seorang pengajar. Suara lu minoritas banget, kecil banget suara lu. Kemudian Yohanes 5:36. Oke, Yohanes 5:36. Tetapi aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Sebab pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku untuk diselesaikan, yaitu pekerjaan yang sekarang aku kerjakan itu, memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Bapa Tuhan, bukan Yesus. Yang noise ini Arom. Coba di mute dulu Rob, biar nggak noise. Coba di mute dulu. Ya silakan Bang Kevin, ditanggapi Bang Kevin. Tambah lagi tuh Yohanes 7 28-29. Tapi kalau kau mau cari surga, tambah lagi tuh Yohanes 17 ayat 3. Kau itu harus benar-benar percaya bahwa Bapa itu Tuhan. Ya saya percaya Bapak itu Tuhan. Samalah kita berarti. Udahlah. Ya udah. Tapi Bang Arom tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bang Kevin, di sisi lain Bang Kevin percaya Yesus itu Tuhan. Kayak mana ini? Itu berarti Tuhanmu dua. Nah, Tuhannya dua Bang Kevin. Kau jelaskanlah itu sama aku. Ya jelasin Bang Kevin. Jelasin Bang Kevin, ada perbedaannya. Jadi saya mau minta sama Bang Arom ini ya, boleh jelaskan sama saya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu saja. Saya nggak percaya Paulus. Sudah ku bilang Paulus tidak pernah menerima firman dari Bapak. Ngapain kau bawa surat Paulus ke saya? Ya sama Bang, kami admin juga nggak percaya Paulus Bang. Kalau surat Paulus, Bang Aron, kalau Bang Aron tidak percaya Paulus berarti dia bukan Kristen, Kevin. Kevin Kristen itu harus percaya Paulus, benar Kevin? Iya, makanya saya berarti penyusup dari nih. HKBP. Iya, penyusup nih, sekarang penyusup. Iya, penyusup nih, Aron. Nah, bahaya nih. dah. Ya, tadi saya sudah mengatakan sama Bang Aron ini bahwasannya dia ini adalah pecahan dari murid Yesus yang 12 itu gitu. Tapi zaman mereka itu sudah berakhir, Bang. Sekarang kita pengikut umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman Yesus sudah selesai, Bang. Masih banyak hal yang ingin ku sampaikan kepadamu, namun untuk sekarang ini kamu tidak akan sanggup menanggungnya.
Ya udah ku bilang tadi itu kan masih ku pelajarinya. Oh siap, masih dipelajari Kang tentang kedatangan Rasulullah Yohanes 16. Ya gitu Ya, mantap. tapi saya yakin nih, si Arom ini Bang Kevin penyusup di Kristen nih, bahaya nih. Hati-hati nih. Penyusup. Karena saya baru ini dengar orang Kristen tidak mengakui tentang peristiwa penyaliban. Baca makanya peristiwa Iya, penyaliban itu. Saya ngerti Pada saat maksud persidangan, abang. pada saat persidangan, kau baca itu. Pada saat persidangan, yang ditangkap itu bilang saat ini juga anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia siapa, Kevin? Anak manusia itu Yesus. Berarti yang ditangkap siapanya? Kevin gak bisa jawab nih, Kevin. Kalah nih. Bukan nggak bisa jawab sih bang. Saya masih ragu bahwa dia ini bukan Kristen. Nah iya, saya juga percaya tuh dia penyusup nih kayaknya nih. Ya sulit kalau kau masih anggap Yesus Tuhan. Padahal tadi kau bilang sendiri Yesus bukan Tuhan, Bapak Tuhan. Sekarang kau beda lagi nya. Aneh. Nah, dari logatnya aja nampak loh bang. Ya udahlah bang, kalau itu pendapat abang ya itulah. Dan saya juga nggak mungkin memaksakan tuh. Coba bacain dulu Bang Arom doa Bapak kami, coba Bang Arom. Biar gak disangka penyusup. Bang Arom, doa Bapak kami. Itu mah ada sering bang, coba. Enggak Bang Arom yang suruh bacain Bang Arom. Biar gak disangka penyusup. Oh nggak bisa dia. Berarti pik, udah nggak bisa dia, Mas. Kenapa kau nyuruh saya? Biar pik kelihatan Kristennya. Doa Bapak kami. Ya tinggal dibacanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti Kristen bener Bang Kevin. Kristen, tapi Kristennya Kristen bidat ini. Coba ya. Yang tadi siapa sih? Yang Kevin sama yang satu nih. Apa bedanya doa Bapak kami sama doa Bapak kamu? Bedanya apa ya? Gak ada bapak kamu siapanya? Apa? Bapak kamu siapanya? Banyak kan seorang. Bapak kamu siapa? Bapak kamu? Gak ada doa Bapak kami di surganya. Kalau doa Bapak kami itu yang berdoa Bapak atau kamu? Aku yang berdoa. Berarti doa Bapak bukan doa Bapak kami. Kamu yang berdoa ke Bapak. Iya memang. Kalau doa Bapak kami berarti Bapak kami yang berdoa. Apanya saya bingung ini. Nah, iya bahasa Indonesia salah itu. Apanya yang salah? Coba ya, coba perhatikan. Doa Bapak kami. Pertanyaannya yang berdoa siapa? Saya. Salah, kalau begitu diganti bahasanya. Kamu berdoa kepada Bapa, itu baru bagus. Amang tahi. Kalau doa Bapa kami, berarti Bapa kami yang berdoa. Yang benar itu doa Bapak saya, Pak Andi. Yang benar itu doa Bapak saya. Nah, kalau doa Bapak saya, Bapakmu yang berdoa. Ini bahasa Indonesia apa itu? Coba renungkan bro. Coba Kevin renungkan itu loh. Coba. Doa Bapa kami, berarti Bapa kami yang berdoa. Kalau mau
kamu berdoa kepada Bapa. Baru benar tuh bahasanya. Maksudnya, Atau kami Bapak berdoa kami di kepada situ. Bapa gitu. Maksudnya Bapak kami di situ, ya Bapak kita semua. Iya, yang berdoa siapa? Dengar dulu. Coba ulang lagi ya. Sekali lagi ya. Doa Bapa kami. Yang berdoa siapa? Saya. Kok balik bahasanya? Aduh ya Kang, coba ajarin itu kan bahasa Indonesia. Puyeng gue nih bahasa Indonesia nya begitu. Ya, maksudnya doa Bapak saya itu, Bapak saya yang ada di surga, tolonglah hambamu ini. Itu yang benar. Kami itu kan jamak, maksudnya untuk semua umat. Itunya Bang. Ya udah, sekarang balik lagi ke Bang Kevin. Bang Kevin masih percaya nggak Aaron ini Kristen? Tadi kan itu kan doa Bapak kami bahasa Indonesia ya. Coba bahasa Batak Bang. Soalnya kami pakai bahasa itu Batak. dengan bahasa Batak. Nang hadung hepeng. Pakai bahasa Batak coba. Sekalipun dia membaca dalam Google, pasti cara berbicara dia itu pasti kelihatan dia yang membaca atau tidak. Oh, berarti kalau gitu Bang Kevin gak yakin bahwa Aaron ini Kristen? Saya belum yakin Bang. Nah, gak yakin. Ayo, daripada dipitnah Aaron pakai bahasa Batak. Coba Bang, bahasa Batak Bang. Kenapa kau paksa? Nah, kenapa Anda tidak berani? Ini netizen di bawah pada puyeng bahasa Indonesia nih, gara-gara doa Bapak kami nih. Terusin. Nah, kalau doa Bapak kami bahasa Indonesia, kita bisa ketik di Google, kita tinggal baca. Ya ketik aja sama mau di Google ya. Ya kalau bahasa Batak, nggak mudah membaca bahasa Batak Bang. Coba Dicontohin dulu sama Bang Kevin. Bang Kevin pakai bahasa Batak. Nah, dia penyusup. Penyusup, setuju saya penyusup dia. Nah, itu. Terserahmu. Saya hanya menanggapi Bang Juma tadi. Gak peduli samamu. Ya sudah. Saya juga tidak memaksa Anda. Saya hanya ragu kepada Anda. Keraguanmu aku gak peduli juga ya. Ya sudah. Kayaknya dua berdoa ini dikasih pertanyaan cerdas cermat deh. Pilih yang ganda ini berdua nih. Bukan gitu Bang, saya cuma ragu aja sih. Menurut Anda berdua nih. Oke. Apakah Yesus pernah berdoa? A. Pernah. B. Tidak. Pernah. Anom? Ya pernah memang. Pernah. Lanjut pertanyaan kedua. Waktu Yesus pernah berdoa, Yesus berdoa kepada siapa? A. Kepada Bapa. B. Kepada dirinya sendiri. Kepada Bapak. Bapak pencipta langit dan bumi. Baik, masih nyambung. Nomor 3. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Dia utusan Tuhan. Masih nyambung. Beda di sini beda. Kevin beda ya? Tuhan, ini utusan. Nah, beda nih di sini nih. Nah, di sini nih ada benang merahnya nih, dilurusin tuh Bang Andi. Nah, utusan. Coba ulang Kang. Coba diulang Bang ya. Kevin ini Yesus ini utusan atau Tuhan? Pada saat dia manusia, dia utusan. Ini kasar ini satu siapa nih? Gak boleh gitu Bang. Bahasa. Coba diulang ya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus adalah A. Tuhan. B. Utusan Tuhan. Utusan kan di data itu utusannya memang. Utusan. Masih sama Kang, utusan dua-duanya. Pertanyaan keempat. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? A. Bapa. B. Yesus. Udahnya kau jangan tanya itunya. Kenapa nya? Loh, ini kan cerdas cermat. Ngapainnya cerdas cermat? Masih sama ini. Kalau begitu saya tutup Saya satu pertanyaan. Iya. Kevin, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Dalam puki. Kok marah ini? Marah. Ini bahaya ini. Ini bahaya nih Bapak ini. Diturunin aja lah. Iya, bahasa kotor itu Bang. Turun Kok Bang, bahasa kotor. marah-marah? Jangan bahasa kotor lah. Nah,
Kevin, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau utusan? Utusan. Bukan Tuhan. Bukan. Berarti sama dong, bukan Tuhan ini juga. Iya, dia kan tadi udah sepakat ya Tuhan. Bapak. Udah pada pintar nih berdua ini. Iya. Dia sudah tidak menuhankan Yesus. Satu bentar lagi. Oke, lanjut ya. Setujukah Anda kalau kita sebagai manusia berakal, kita memuliakan anak Maria? A. Setuju, B. Tidak. Tanpa dimuliakan dia sudah mulianya bang. Apa itu? Nggak usah lu tambahin, lu bilang aja dimuliakan gitu lu. Setuju. Setuju, baik, lanjut. Setujukah Anda orang yang mulia ini tidak disalib? Ini ngapa sih? A. Setuju, B. Tidak. Yesus memang gak disalibnya. Saya ulang kembali ya. Saya ulang nih, sederhana kalau ini. Setujukah Anda orang yang kita muliakan ini, yang sudah mulia, Setuju. tidak disalib? A. Setuju, B. Tidak. Setuju. Setuju. Tidak. Kevin? Tidak. Wah, mulai. Loh, kok beda? Kevin minta Kenapa? penebusan dosanya. Pemahaman saya sama dia beda. Makanya aku tanya dia kan percaya penebusan dosanya. Kalau saya dosa ya bertobatnya. Kenapa kau bilang setuju, Pin? Padahal dia kan mulia, Pin. Kenapa kau bilang disalib? Ya kan pertanyaan abang tadi kan, setujukah disalib atau tidak? Karena kan tercatat bang. Boleh nggak, khusus ke Kevin nih, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah Yesus punya salah? Berdua. Tidak. Anom? Kenapanya? Tidak. Kalau Yesus tidak punya salah, boleh nggak Yesus disalib? Boleh. Di sini mulai ngaco si Kevin nih. Belum normal nih akalnya nih. Bang, saya hanya menjawab apa yang saya baca. Kalau menurut akal kita, seharusnya tidak boleh. Kalau menurut akal tidak boleh. Terus yang membolehkan kamu menurut apa, Pin? Saya kan menjawab sesuai yang tertulis, bukan Menurut iman. ucapan saya. Iya, itu betul. Menurut iman boleh, menurut akal tidak boleh. Ya, Berarti iman dan akal bertentangan, itu Pin. sangat bertentangan, bang. Ya itu tadi, iman boleh, akal nggak boleh kan gitu. Ya, Berarti antara imanmu dan akalmu beda, Pin. sudah pasti beda lah, bang. Berarti imanmu tidak masuk akal. Ya, kira-kira begitu. Astagfirullah. Gimana nih, Nom? Imannya nggak masuk akal. Kira-kira begitu, Nom? Karena memang begitu kenyataannya kan. Nanti kalau kita perpanjang, Ya sudah saja. Perjanjian lama kan adanya bang. Keluaran kan adanya. Semoga Kevin belajar ya. Kita nggak maksa lo di sini gitu. Sebanyak itu iman itu masuk akal, gitu ya. Artinya ya, ini buktinya iman tidak masuk akal. bisa nggak dirubah itu iman masuk akal? Kalau dirubah nanti kacau, bang. Justru kalau dirubah itu kamu menjadi lega karena semua yang kau omongkan itu masuk akal, termasuk imanmu. Di sini masalahnya sebenarnya. Kan gini loh, Pin. Kan perintah Tuhan itu ya, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 sampai 8. Nah, pintar Anom ini. Keluaran 23 nomor 7. Kalau baca surat Paulus rusak otak. Karena bukan firman dari Bapa itu.
menurut Kevin, Bapak di surga ini gitu ya, menyayangi Yesus nggak, Kevin? Menyayangi. Oke, izin turun dah. Saya tanggapi Bang Anom. Thank you semuanya. Bang Anom masih Kristen ya, Bang Anom? Shalom. Oke, Bang Anom. Makasih ya Bang Anom ya diskusinya ya. Maaf kalau ada yang kata hilap ya. Oke. Tuh. Jadi kalau Bapak di surga menyayangi Yesus, mestinya Bapak di surga ini menolong Yesus nggak waktu Yesus ditangkap? Bin. Menolong atau tidak, dibiarkan? Ulang. Kalau Bapak di surga menyayangi Yesus, waktu Yesus mau ditangkap, mau disalib, Bapak di surga ini menolong atau membiarkan? Ini saya jawab melalui akal atau melalui Bible ini? Ini lo pakai akal lo ini, Pin ya. Oh, pakai akal. Oke. Ya, akal. Tolong. Contoh nih ya. Anggaplah saya sebagai bapakmu gitu ya. Iya, saya sudah tahu maksud abang. Iya. Sudah ditolong. Kamu lagi, kita jalan berdua. Terus ada yang ingin mencelakai kamu. Saya sebagai bapakmu, saya tolong kamu apa saya biarin? Ya, ditolong. Tolong. Begitu juga Yesus punya Bapa di surga. Dia menyayangi Yesus sebagai anaknya kan gitu ya. Iya. Nah waktu Yesus ini mau ditangkap, mau disalib gitu, kira-kira Bapak di surga ini membiarkan atau dia menolong? Menolong. Menolong. Artinya kalau ditolong berarti tidak jadi disalib, tidak jadi ditangkap, betul? Ya, betul. Artinya yang disalib bukan anaknya Maria, karena ditolong oleh Bapak, betul? Ya, betul. Itu secara akal. Iya. Dan sesuai dengan fakta juga, Yesus kan berusaha, Pin. Semalaman dia berdoa agar dia diselamatkan dari penyaliban. Betul? Ya, betul. Nah, kalau begitu yang menurut kamu yang disalib ini orang mulia atau orang fasik? Orang fasik. Yesus orang mulia atau orang fasik? Orang mulia. Berarti yang disalib adalah Orang fasik. orang fasik. Berarti bukan anaknya Maria yang disalib, betul? Oke. Ah, mulai berakal. Ini akal nih, sesuai data, gitulah. Nah, terserah lu mau nak beriman, terserah. Saya nggak maksa ya. Lo mau nak beriman sesuai ajaran pendeta ya monggo, nggak ada masalah sih. Tapi kalau akal gampang, gitu ya, Pid ya. Oke, Bang. Nah, yang mana aku pegang nih, akal apa iman nih? Akal. Akal. Jadi memang ada yang disalib. Ada. Bentar lagi berubah tuh Bang Andi. Bentar lagi udah berubah itu Bang. Jangan berubah-berubah tuh Kevin, ada aja. Wih, ada Valentino Rossi nih. Wih, Mandalika itu. Oh, buset. Jangan berubah lagi lah, Pin. Terserah sih kalau mau berubah mah. Ya intinya begitu, Pin. Kita harus memuliakan Yesus. Gitu ya. Kita tidak boleh menghinakan dia, bahwa dia tersalib terkutuk. Jadi yang disalib terkutuk itu bukan orang mulia tapi orang fasik. Setuju gak, Pin? Oke, setuju, Bang. Oke. Lanjut ya. Masalah dosa. Pin, kalau kamu punya utang, gitu ya, kamu yang bayar sendiri atau bagusnya dibayarkan? Ya, bayar sendiri. Oke. Kalau kamu punya dosa, gitu ya, bagaimana caramu minta ampun? Pakai tumbal kah atau langsung minta ampun kepada Tuhan?
Minta ampun. Minta ampun langsung. Berarti yang mati di tiang salib itu ya mati sia-sia. Tidak ada penebusan dosa, betul? Oke. Udah mulai pintar nih. Nanti berubah lagi nih Bang Erik ya. Yang kadang-kadang berubah. Iya. Yang disebutkan Bang Zuma tadi dari kan ada yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kalau Islam kayak gitu Pin, akal gitu, enak ditanya, nyambung terus, nggak neko-neko gitu, gitu loh. Kalau berakal nih, lanjut lagi gantian. Ya, Bang Kevin buka laptop nggak di situ, PC? Ya buka Bang. Buka, oke. Coba Bang Kevin buka di Markus 16, 17, 18, 19. Markus 16. Markus 16 pasal 17, 18, 19. Oke. Markus 16 ayat 17 gitu. Markus 16 ayat 17 sampai 19. Saya bacain ya, Bang Kevin ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan meminum. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini siapa Bang Kevin? Yang ditulis mereka ini siapa? Maka nggak baca dulu 15-nya biar dia paham. Enggak, di sini aja mulai. Mereka ini para pengikut bukan? Coba direnungi itu, dibaca dulu pelan-pelan. Ini kan cerita kebangkitan Bang. Iya, baca dulu pelan-pelan. Udah dibaca. Mereka ini siapa di sini mereka ini? Siapa Bang Kevin? Mereka yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bernubuat atas nama Yesus, ini siapa ini mereka ini? Para murid-murid. Agamanya apa? Di sini. Kalau di 15-nya itu Kristen loh. Iya betul. Tapi Oke, pengajar berarti ya, pendeta, pengajar ya. Coba sekarang Bang Kevin buka di Matius 7 pasal 21 sampai 23. Saya bacain ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada saat terakhir banyak orang-orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan berbunyi demi namamu. Nah, kalau di Markus 16:17 yang berseru kepada Yesus dan berbunyi kepada Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Di sini yang minum racun itu ya, Bang Kevin, ini orang Kristen. Tapi kata Yesus, yang suka bernubuat atas nama Yesus ini diusir, gak bakal masuk ke kerajaan surga. Loh, guru udah kepental, sinyal Bang. Ayo, coba bandingkan dua ayat ini, Bang Kevin. Puyang tuh. Nanti dua ayat ini sama Bang Kevin tanyain ke pendeta ya.
Kalau disadarinya, Kang, itu ada dua Yesus. Itu pengajaran dua Yesus itu. Udah akui kok dua Yesus, Kevin nggak denger. Yang disalib bukan Yesus anak Maria, yang disalib Yesus yang fasik. Udah diakui tadi dia itu. Oh, iya. Berarti yang berbicara di Markus 16 itu bukan Yesus yang anak Maria, Yesus yang disalib itu, Pin. Itulah yang disebut Kristus palsu. Pernah nggak ada pengajar, ada pendeta, atau ada pastor yang memegang ular berbisa dan meminum racun selamat? Pernah nggak Bang Kevin? Nggak ada. Nggak ada, berarti gagal Markus 16. Karena memang saya nggak pernah. Bukan. Dipilih-pilih di situ. Di situ kan perintahnya gini, Pin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, dan tidak percaya dihukum. Artinya di situ siapapun yang percaya Yesus Tuhan dibaptis. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan, nah salah satunya itu minum racun maut tidak akan celaka. Itu udah banyak kok yang nyoba tapi lewat, pindah alam dia. Yang banyak dipraktekkan adalah KKR itu, Kevin. Penyembuhan. Dia nggak berani minum racun gitu, Vin. Penjelasannya. Ya, Bang Kevin sekarang ke 19-nya. Ke Markus 16 pasal 19-nya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ini pasti nggak ada yang melihat dia naik ke surga? Iya. Murid-muridnya pasti nggak melihat Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, memang tidak ada yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, kenapa dia bisa memastikan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Ya saya nggak tahu Bang, ya kan. Kan ini kitab suci, katanya kitab suci. Kenapa sih ada hal-hal yang tidak yakin, yang belum yakin, yang dituliskan di kitab ini? Padahal mereka ini nggak yakin nih, Yesus ini terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi tulisannya ada di sini, Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kan pada saat Yesus naik ke surga itu, ke langit itu, katanya ditutupi oleh awan yang tebal, awan hitam. Berarti bohong dong mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan duduk sebelah kanan Bapa. Bohong dong. Menurut akal sehat Bang Kevin, bohong nggak mereka? Ya bohong, karena bohong. Udah jelas. Les, masuk Les. Ya udah, mau syahadat sekarang? Belum? Langsung aja lah. Jangan dipaksa. Muter-muter mulu, bosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi dia udah akui loh Kevin tadi bahwa dua Yesus. Jadi Yesus anak Maria itu mulia bukan yang disalib itu Yesus yang fasik. Udah pinter dia dikit di sini nih. Kevin usianya berapa sih? 22. 22. Sama kayak saya 22. Nggak mungkin. Sisanya maksudnya saya mah. Jadi kamu masih udah nggak percaya Yesus Tuhan lagi? Masih percaya Yesus Tuhan, Bin? Udah Bang, jangan ditanya lagi Bang. Udah mulai puyeng nih, mikir nih. Karena akalnya udah berfungsi, imannya udah mulai hancur. Ini
Ini penonton apa Anda? Asyadu. Ntar kalau udah bisa on cam. Iya, penonton, teman-teman. Kalau Anda ingin memfollow Bang Kevin untuk bisa on cam, follow aja, silakan follow, nggak apa-apa. Follow aja. Follow kan gratis, nggak ada ruginya, follow aja. Ini Kamu tahu nggak? Kevin, kamu tahu nggak bahasa Indonesianya Yohanes 17:3? Itu kan syahadatnya Yesus. Situ begini bahasa Indonesianya nih. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Yesus adalah utusan Allah. Itu Yohanes 17:3, Bin. Coba kau baca, Bin. Itu syahadat loh itu. Di zaman itu. Di mana Yohanes berapa tadi? Yohanes 17:3. Coba tuntun Kang Yohanes 17:3, Kang. Syahadat di situ aja dulu. Hanya Yohanes kan, bukan satu Yohanes gitu. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Ini apa ini? Gua bacain, Pin. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, udah Bang. Utusan itu. Jadi Yesus bersaksi itu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan aku ini utusan Tuhan, kata Yesus. Itu lebih. Yang dia nih mikir. Jangan di bahasa Arabin itu, kan terjemahan juga ke bahasa Arab. Nanti dia puyeng dia. Bahasa Indonesia aja dulu. Bin? Ya Bang. Gimana itu? Ya, saya sudah baca. Artinya apa di sana? Kalau kamu ingin hidup kekal, artinya kalau kamu ingin hidup kekal masuk surga, kamu harus berikrar hanya ada satu Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Di zaman itu ya. Hidup kekal itu di mana, Bin? Hidup kekal ada di surga. Kamu mau hidup kekal di neraka apa di surga? Ya pasti manusia pengennya ke surga lah Bang. Kenapa? Setiap manusia pasti pengennya ke surga. Kok nggak pakai handsfree, Kang? Kecil banget kok. Gimana kamu menurut dia? Apa? Semua manusia pasti pengen ke surga Bang. Nah kalau ingin masuk surga, kamu harus percaya hanya ada satu Tuhan dan Yesus utusan Tuhan. Itu basicnya di situ, Vin. Setuju? Oke, setuju. Setuju. Yang kedua, semua para nabi itu kita harus memuliakan dia. Nggak boleh ada satu nabi kita kutuk untuk menebus dosa. Nggak boleh itu, Vin. Setuju? Oke, setuju Bang. Jangan berubah lagi besok-besok ya. Kagak. Enggak, saya nggak setuju. Karena apa? Karena semua orang Kristen akan masuk neraka. Semua orang akan masuk neraka, Bang Kevin. Walaupun Yesus telah nyangkut di kayu salib. Coba Bang Kevin baca di Markus lagi, balik lagi ke Markus. Markus 9 pasal 49. Karena setiap orang akan digarami oleh api, dengan api. Markus 9 pasal 49. Baca. Setiap orang, berarti semua dong? Iya. Termasuk agama lain? Menurut ayat ini ya, semua orang.
termasuk Kristen. Menurut ayat ini, termasuk Kristen. Orang ini yang tertulis orang di sini ya Kristen. Tapi kalau di Islam baca Maryam 71 sampai 72. Coba baca Pin. Maryam berapa bang? 71 sama 72. Itu yang sering dibawain oleh Kristen. Saya bacain ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu tidak mendatangi dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi semua orang itu akan mendatangi neraka, bukan masuk ke dalam neraka ya. Kita umat muslim akan datang ke neraka itu melihat konser Pargoy, si Edi, si Bom Bom lagi direbus di dalam api neraka ya. Nah sesudah orang Islam nonton konser, orang Kristen lagi direbus di neraka, baca Maryam 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim. Orang yang jolim itu tadi si Bom Bom sama si Edis. Orang yang mukmin itu, orang yang bertakwa itu yang itu orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada satu-satunya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nonton konser dulu tuh. Nonton orang-orang jolim direbus di dalam api neraka, si Bom Bom, Edis, RK, Sofiatul, Ki Ahmad, semuanya itu direbus dalam api neraka gitu kan. Setelah selesai nonton konser Pargoy mereka di dalam api neraka, kita ke 72, ke Maryam 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut direbus. Termasuk Kevin nanti kalau nggak sadar direbus, kita nyaksikan. Si Kevin lagi Pargoy di neraka, Kita nonton konser di situ. Habis itu kita, karena kita bertakwa, karena kita mukmin, kita ke surga langsung. Setelah kenyang kita nonton konser kalian direbus, gitu Pin. Kalau orang Islam semuanya akan masuk surga, Pin. Nggak perlu kita berharap capek-capek menyaksikan Tuhan turun ke dunia, nyangkut di kayu salib, nebus dosa. Nggak perlu, Pin. Paham nggak dengan penjelasan saya, Pin? Ya, paham bang. Ya, tapi kalau kalian tadi di Markus 9 pasal 49, semua orang akan digarami di dalam api neraka. Ayo. Gimana tuh? Mana pendetanya suruh ngebantah? Boro-boro ngebantah. Pertanyaan lewat perantara. Wih. Nyala nggak pertanyaan kamu tentang Islam? Ini siapa yang datang? Bang, kasih saya mikir dulu bang. Tapi fungsikan aja akalmu, Pin, itu aja sih. Dan ini juga harus dipertanyakan juga nih sama pemimpin gereja yang ahli. Iya, tanyain lah. Tadi orang yang ngegeruduk Kevin ya, kalau bisa suruh naik ke sini, suruh diskusi sama Bang Juma, suruh diskusi dengan kita yang ada di sini. Ayo Kevin bukalah cakrawala berpikir Kevin masih muda, Kevin masih layak untuk bisa menerima kebenaran Bang Kevin. Jangan terkungkung, jangan Bang Kevin itu jangan selalu masuk ke dalam dogma-dogma yang menyesatkan Bang Kevin. Itu dogma itu bahaya itu. Mereka cuma Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman menjadi Allah, menerima perpuluhan. Kayak juga sih ya. Nah, cuma gitu doang. Coba Amsal dibacain di gereja bubar. Saya jamin 1000% bubar. Ya, boleh jawab. Diam dulu kau, diam dulu.
bubar tuh. Coba baca Amsal. Marilah kita melakukan birahi sampai pagi karena suami lagi nongkrong di jalan. Bubar saya jamin. Enggak kayak gitu bunyinya. Kamu potong-potong. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Iya, gitu. Itu maksudnya. Ayo, Amsal 7 pasal 18. Bang Kevin kemarin saya bacain Amsal 7 pasal 18. Bang Kevin langsung terguncang kan? Benar nggak? Kok ada ayat seperti ini? Bang Kevin kenapa nggak mencari? Untung ketemu saya. Saya nggak. Oh, dan tadi mau meluruskan langsung kabur. Berarti konsep pendeta itu cuman doktrinnya, Bang. Doktrin. Saya tanya ke Bang Kevin, otoritas tertinggi di dalam Kristen, ya, isi Bible atau doktrin gereja? Coba jawab. Otoritas tertinggi. Doktrin gereja atau isi Bible? Jawabin. Kalau ini saya nggak bisa jawab sih, Bang. Oke, saya jelasin. Saya jelasin. Ada nggak satu ayat atau sepotong aja ayat di dalam Bible yang menyatakan Yesus adalah Tuhan? Aku adalah Tuhan, kalian sembahlah aku. Aku ini Tuhan loh. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Adanya di mana? Adanya hanya di khotbah saja. Doktrin gereja. Berarti otoritas yang paling tertinggi di kalian itu adalah doktrin gereja, Pin. Kenapa di ayat Bible yang notabene itu adalah firman Tuhan, tidak ada tertulis ayat seperti itu, tapi adanya di doktrin gereja? Kevin mau percaya doktrin gereja atau isi Bible? Di isi Bible semuanya menyatakan dirinya adalah utusan. Yohanes 8 pasal 16, aku tidak bisa menghakimi, sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ayo. Pikir. Jangan terlalu lama mikir ya, Pin. Yohanes 20 ayat 17 lebih jelas juga, Bang. Iya, satu-satu biar pas. Udah dibacain tadi Yohanes 20:21 udah. Lagi. Malam. Ya, malam. Pagi. Yes. Aku jemaat, aku belajar. Jemaat. Kevin, kau bawa ini umat Kristen loh. Kau naik ke sini, kau bawa umat Kristen. Kau betul-betul Kristen nggak kau? Oh, betul. Halo? Iya, betul. Betul apa kau ini? Kau naik ini, kau Kristen apa tidak? Saya sudah katakan Anda tidak percaya. Apa? Bang, gini bang, bukan gitu bang. Bang, ini kan kau bawa Kristen, Kevin. Ini 2.000 nonton. Kau jangan-jangan main kau ini. Main-main gimana, ayo? Loh, ini agama loh. Kau Kristen nggak? Ini Kristen kau bawa. 100 kali lagi Anda bertanya, saya Kristen. Oh. Oke, baik. Kau Kristen ya? Ya. Coba konkem. Enggak, bentar. Cloud, lu Kristen bukan? Lu Kristen bukan?
Saya Kristen loh. Coba kau on cam. On cam ya. On cam. Ayo on cam. Kevin kau. Ih, cuca. Ih, cantik kali. Ih, Bang. Ih, gelingan deh. Ih. Kevin. Anda ini waria atau bukan? Sentan. Kevin. Aduh. Bang, kalau saya bisa on cam saya udah Cucuk meong deh. Ya udah. Oke, baik. Bang. Kian. Ini waria guys. Tidak Maria. Tidak Ini Maria. Waria bukan Maria. Aduh, nggak perlu aku. Bencis. Kau gini, weh. Cantik kali. Ih, bibirnya merah ya. Diam dulu. Nah, Anda mau bertanya apa? Silakan. Bang Kevin, ini kau bawa Kristen. Kau ini Kristen naik, goblok. Ya, Marah dia. Bos. Ya kau Jangan ini di-kick, biarin, jangan di-kick, jangan ada yang nge-kick, biarin. seperti inikah sifat Kristen? aduh. Kau ini kan Kristen. Ya Kau terus bawa ini Kristen. urusan samamu apa? Ya kau ini kan kau Kristen ya Kevin. Kau Kristen ya? Ini kau bawa semuanya. Jangan kau permalukan Kristen. Saya tidak membawa semuanya. Terus gimana kau ini? Kok gimana? Apakah Anda bisa membantah argumen? Aduh. Oke kau. Tampang Anda jangan. Coba gua lihat lu pakai BH nggak? Gua lihat lu pakai BH coba lu lihat. Nggak usah. Ih, porno iya. Tidak bang, dia kan Santang. Ini kan Komal naik. Ini kan Kevin. Semuanya Kristen. Dia bawa. Ya sudah. Kevin ya. Kevin. Kok kamu gitu narasi? On cam kau. Ikuti dia. On cam dia. Jangan-jangan Anda surannya pendeta yang di bawah. Betul? Enggak ngaku. Saya tanya, Apa yang kau tanya? apakah Anda disuruh masuk kemari? Apa tuh? Apa sih ini orang bodoh? Tuh, lari. Apa? Kenapa? Tante. Kenapa pula kok kepanasan Tante? Bang, bukan tante. Bang. Kenapa kepanasan? Ya biarin lah Bang Kevin mau masuk Islam kek, mau Bang Kevin mau apa kek. Kenapa Tante kepanasan Tante? Tidak. Kan kau wakili Kristen Kevin. Emang kenapa kalau dia wakili Kristen? Kan lu juga wakili Kristen. Kenapa lu bilang goblok? Apa itu ajaran Kristen kayak gitu? Enggak juga, Kian Santan. Pokoknya kena gigi uang kembali ya. Kau sadar nggak? Di Kristen itu ada 60.000 denom. Sama nggak pemahamannya? Yalah. Kevin, kau wakil ya Kristen ya? Ya coba aku tanya kamu kalau dia Sudahlah, ya oke. ada 60.000 denom banyaknya dalam kekristenan. Apakah satu pemahaman mereka? Ini orang aneh ngancam-ngancam. Apa? Saya nggak ancam. Ya terus tujuan Anda apa? Ya kau wakil lah. Sudah kau wakil. Ya terus kenapa? Sudah. Bang. Bang, Memang dia mewakili Anda sembarangan aja. Dia akan mencari kebenaran itu. Ya udah sudah cari kebenaran. Bang, saya dari tadi nanya Anda belum menjawab. Tujuan Anda kemari apa? Katolik. Kan nggak nyambung Katolik. Saya tanya tujuan Katolik. Ya sudah. Kalau dia nomor berapa deh? Udah lu Claudia, mending lanjut mangkal lagi sana mangkal. Lanjut mangkal lagi ya. Ini lagi diskusi di sini.
Mending lanjutin lu mangkal di sana ya. Memang kalau udah tua susah berpikir. Bang, kau wakili Kristen Kevin. Udah, mending lu lanjut mangkal lagi, lu mangkal lagi sana mangkal. Yang Santang, maaf ya, nggak apa-apa ya. Gak usah minta maaf ke gua, nggak bakal gua maafin lu. Loh. Maafin anak orang udah minta maaf. Maaf ya bang, kita kan belajar kasih bang. Iya. Tapi kamu kalau dia jangan kok curiga sama Kevin, nggak boleh kayak gitu. Dia kan wakili Kristen Kevin. Kevin nggak pernah mewakili Kristen di sini, dia mewakili dirinya sendiri. Nah itu benar. Udah oke. Andi minta maaf. Andi boleh minta maaf. Ya silakan minta maaf Pak. Yang penting jangan minta duit. Yang penting jangan minta duit. Ya, Andi Kian Santang minta maaf ya. Gak mau, gua gak bakal maafin lu. Silakan. Wakil kau Kevin, kayak kau ini benar kau ini. Kayaknya kau naksir sama Kevin deh kalau kau naksir sama Kevin ya. Kevin dia naksir sama lu itu. Udah lari bang. Alah, Masa kebenaran dibilang mewakili seluruh umat Kristen, aneh. Itu kira-kira kalau itu laki apa perempuan sih? Tanda tanya bang. Dua natur. Oh, dua natur. Tulang lunak itu. Paling nyamar itu, suruh-suruan itu. Pokoknya kena gigi uang kembali ya. Soalnya mukanya kayak nggak asing. Paling yang dipakai rambut palsu. Biasa kalau di itu jam terbangnya itu jam kerjanya gini hari sampai pagi, Pin. Habis bunyi ayam pagi baru pulang. Tapi nama malamnya Claudia bang Di. Nama siangnya Keladi. Siang loh. Latarnya siang. Iya, nama malamnya Claudia. Nama malamnya Claudia, nama siangnya Keladi. Gua curiga ini si Claudia ini mantannya si Kevin kayaknya, dia ngejar-ngejar terus nih. Itu di luar negeri dia bang. Dia di luar nagrek dia. Mana naik lagi dia? Jangan diturunin. Kalau di biasanya kamu mangkal di mana kalau malam gini? Tuh. Kalau di kamu pakai lipstick merek apa? Oh ya pribadi. Ya kan nanya-nanya. Aku juga pengen pakai lipstick. Lagi loh. Kalau di kamu ini Kristen ya? Iyalah. Kamu suka cewek suka cowok kamu ini? Dalam Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Ya suka laki-laki atau suka perempuan? Lu pegang Pribadi. Laki. Suka apa? Suka cewek atau suka cowok? Suka apa? Cewek lah. Oh gitu. Oke. ACDC lu ya, ACDC ya. Oke. Jangan lu. Bang gini loh. Kevin ini kan Ini kalau di ntar dulu. Kalau di kamu di dalam keluarga kamu diakui nggak sebagai anggota keluarga? mulai mengucap. Orang lagi nanya kok. Masalahnya gini, kok cowok namanya Claudia gitu. Ada cowok nama Claudia. Gimana sih? Wah, tulang lunak lu. Kamu pertanyaannya kalau di kamu dalam keluarga itu ya kamu masih dianggap atau enggak dalam keluarga lu gitu? Kan di ya orang nanya baik-baik kok. Bisa juga. Oh udah nggak dianggap? Yo, belum bertanya, belum menjawab. Ya jawablah. Ya kan di. Ya.
Boleh nggak kalau saya Kristen nyembah Bapak Yesus? Menyembah Bapak Yesus. Gimana Ki? Menyembah Yesus apa menyembah Bapaknya? Bapaknya. Ya memang harus, nggak boleh nyembah Yesusnya. Yesus kan nyembah juga Bapak. Iya, boleh nggak gitu? Boleh aja, nggak ada yang larang kamu kok. Iya. Itu aja aku. Jadi menurut kamu Yesus itu bukan Tuhan? No. Kalau dibantah, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan apa adalah Omega. Itu aja. Yesus dan Bapa sama, apa beda? Ya sama. Gimana sih sama? Satu anaknya Maria, satu bukan. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus dan Bapa satu gitu. Iya. Jadi Bapak ikut disalib dong. Rohnya roh. Roh nggak? Mulai ngaco dia, Bin. Mulai ngaco dia, Bin. Ketawa dia. Bukan mulai. Apa? Coba kau jawabin. Apa Claude? Dan ku bilang Bapak mati. Aduh, ini saya nggak suka. On game kau. Belum bisa on cam, si Kevin belum bisa on cam. Kenapa kau suruh Kevin on cam? Kenapa kau mau bacol ya? Naksir dia, naksir. Suka remaja, suruh on cam terus. Biarin aja udah. Bertanya, oke bertanya. Kalau saya nanya, dengerin. Kamu dulu begini gejala awalnya apa? Kalau kau begini gejala awal apa? Mungkin pernah trauma, pernah jatuh dari jembatan apa dari pohon atau kecil? Enggak lah, itu kan ajaran Kak. Oh ajaran. Bisa ke gereja. Kamu tahu nggak di Bible itu laki-laki yang berambut nggak boleh berambut gondrong. Ya saya jemaat. Itu penghinaan loh itu kalau laki-laki berambut gondrong itu penghinaan. Oh iya, belajar. Iya belajar. Claudia, lu pernah belajar Claudia, lu pernah belajar senam ini nggak? Tahan jepit, pernah nggak belajar senam itu? Enggak lah gitu. Senam pagi. Claude. Halo. Boleh nggak itu? Kandi aja. Kandi. Boleh nggak nyembah Bapaknya Yesus? Itu aja aku baca. Boleh. Ya. Kalau nggak open cam gua turunin loh Claudia. Kalau nggak open cam gua turunin. Jangan anak gua Kang. Anak gua kalau open cam udahlah. Nggak apa-apa biar. Open cam. Turunin. Dia kalau pagi suka senam tahan, jepit. Kayaknya dia naksir sama lu itu, sama dia, Bang. Dia naksir sama lu. Aku curiga sama dia, Bang. Dia naksir sama lu. Ada yang nyuruh, bukan Bang. Dia kayak mantau. Udah berapa pendeta yang WA kamu, Pin? Ada 4. Dan 2 lagi masih di sini nonton. Suruh masuk aja. Ya kalau masuk, mereka udah masuk, cuman nggak mau naik. Menurut kamu, tadi si Claudia ini menurut kamu nih, dia guru senam apa guru karate? Lebih cocok kalau guru karate, nggak cocok Bang. Cocoknya jadi apa? Claudia naik lagi, Claudia sini. Claudia ya, naik lagi Claudia, ajarin Kevin senam. Naik lagi, si Claudia suruh naik lagi.
Nanti suruh belajar senam. Kalau dia naik lagi, kalau dia mana tadi, kalau dia naik lagi, Cloud. Nanti naik nanti. Grup balet. Grup balet. Claudia, naik lagi sini. Cepat naik lagi sini, cepat. Daripada nggak ada yang bisa dibully. Claudia, naik lagi, Yai. Cucu deh. Pokoknya kena gigi uang kembali. Pendetanya nggak mau naik. Bang Kevin, boleh nggak Bang Kevin besok datang ke pendeta? Bang Kevin aja yang naik ke saya. Bang Kevin naik ya. Terus nanti ada suara motor di kores. Nanti suruh diskusi di sini pakai HP Bang Kevin. Mau nggak Bang Kevin? Biar pendetanya jangan beraninya geruduk Bang Kevin, terus main keroyokan. Saya tantang debat nggak berani naik. Hilang gaji besarnya nanti, Bang. Gini Bang, kalau dengan cara itu sama aja mereka saya mengadu domba. Enggak, mereka pengecut. Harusnya mereka berani dong. Ketika tadi Bang Kevin lagi live di sini, pendeta nelpon, disuruh datang ke gereja, aturan di sana live Bang Kevin naik ke sini harusnya. Itu yang benar Bang Kevin. Nah besok datangin aja. Pas Bang Kevin nanti nggak bayar per puluhan, mereka kan nagih tuh. Suruh diskusi aja Bang Kevin. Sambil di follow teman-teman ya. Ini Bang Kevin, semua di follow teman-teman. Paling si Kevin digini sama lu per puluhan 2,5 juta doang per bulan sok-sokan gitu. Biar bisa open camp, Bang Kevinnya di follow aja. Untuk bisa open camp. Nggak nyampe lah, 2,5 juta nggak nyampe loh. Nggak nyampe 2,5 juta, wah makin diketawain. Orang berpuluhan tanah dikasih. Maksud saya ini untuk apa? Untuk melayani umat, gereja dibikin. Kalau di Advent itu dia per orang, ini misalnya contoh kalau dia gajinya sebulan kita katakanlah dulu 3.500.000, jadi 10% dari 3.500.000 itu ya 350.000 per bulan. Iya, kalau misalnya lu per bulan 2.500.000 berarti gaji lu 25 juta. Yoi, 25 juta. Pendeta. Ini si Kevin ini belum syahadat ini kenapa, Pin? Kevin? Kalau gini Bang, ini kan kita belum bisa tetap, istilahnya belum bisa nampak lah saya nih. Nanti kalau suara aja kan gak enak. Oh berarti udah yakin banget Islam benar, tinggal pengen open camp gitu syahadatnya gitu? Ya mau gimana lagi, salah satu dari mereka nggak ada yang berani bantah, berarti benar. Oh mantap. Kali itu bagus itu. Oh kan kores itu kan maksa-maksa, berarti gue tuh seneng yang jelas-jelas. Kalau belum jelas malas masuk. Ya udah di follow Ikhwan lah. Kalau misalnya malam ini udah 1.000, lu syahadat malam ini gitu. Boleh. Oh mantap. Jangan, gerundanya kayaknya sinyalnya gangguan, tapi YouTube-nya masih live. Tapi nggak apa-apa untuk di follow teman-teman, follow aja dulu. Bang Kevin tolong di ini ya, bentar ya. 0812147490002. Udah Bang, WA Bang kan. Nah itu nomor saya di bawah tuh, 08121. Nah
Udah saya screenshot kemarin, cuman belum saya chatting aja. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, di save aja, ya di save aja. Ya Ikhwan, ini waktu yang tepat untuk gua promo wakaf buku ya, sambil nunggu Kevin sambil nunggu Kevin 1000 follower gitu, karena dia udah berani. Kevin, by the way, sambil gua ngambil buku, lu berani ngasih KTP emang? Kami ini yayasan resmi loh. Jadi kalau syahadat di tempat kami harus memperlihatkan KTP sehingga kami bisa berani mengeluarkan sertifikat. Oh, itu ada sertifikatnya? Iya lah, nanti kalau misalnya lu mau bikin KTP, misalnya lu dimakamkan gitu, butuh sertifikat yang menandakan lu udah pindah agama. Kalau nggak pakai sertifikat susah, Bre. Kalau lu kawin, nikah misalnya, ditanya itu sertifikat. Kamu kok di KTP Kristen? Oh, ini sertifikat saya baru, saya syahadat, Pak. Oh iya, sah. Mantap, lanjut nikahnya gitu. Berani lu ngasih KTP untuk sertifikat? Berani bang, tapi kalau KTP ya malam ini belum dulu lah. Oh mantap, ya wes lah, nanti lanjut sama si Akang ya. Iya, gampang. Gua hanya suka yang jelas-jelas. Besok lu jam 1, jam 2 bisa on nggak? Gua labnya jam 1-an, jam 2 lah gua lab. Soalnya gua kan harus ngedit video dulu, nyuci dulu kan di rumah, pagi-pagi nyuci nih, masak. Nah baru bisa lab habis itu. Sama si Akang setiap live itu cat temboknya ganti Kevin. Jadi sebelum live dia ngecat dulu biasanya. Ini dulu ungu kemarin. Anjir, kayak warna janda aja lu. Terus diganti lagi catnya sekarang kuning. Anyway Ikhwan, ya ini program Kores wakaf buku untuk santri-santri. Kalian beli buku ini, alhamdulillah sudah terkumpul 26. Target Kores 300 dalam seminggu ini. Kalau kekumpul 300 dalam minggu ini, kekejar ya, insya Allah kita akan merapat ke pesantren Darut Tauhid Besutan Agim bareng Gurunda gitu. Jadi nanti akan ada konten penyerahan buku ini. Nah ini bukunya udah kalian tahu lah ya, udah lama ini buku. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, yang nulis ini Ustadz Wafi dan Akhimoto, disupport oleh ini. Nah ini Apologet Islam Indonesia ya. Satu bukunya 100k. Kalian bisa wakaf 5, 10 supaya cepat beres. Nah ini kan kalian udah 2000 nih. Kalau kalian satu orang satu buku aja kalian wakafkan, jadi ini 300. Sampai 300 kita berangkat Bandung Ikhwan ya. Kenapa nih Kores kok harus ke santri gitu, nggak ke pribadi gini Ikhwan? Kalau misalnya ke pribadi, kalian belum tentu jadi ustadz, belum tentu jadi debater. Tapi kalau santri, dia udah pasti jadi ustadz, mengajarkan, atau jadi debater gitu. Sehingga backgroundnya nanti semuanya orang-orang yang mempunyai ilmu agama, dialognya. Nggak kayak gua, ilmunya ilmu milenial gitu Ikhwan. Harganya 100k per satu buku. Ayo kalian bebaskan buku ini. Jangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 10 kalau bisa, alhamdulillah. Gimana caranya Kores kalau pengen mau wakaf buku ini, ikut program ini? Nah kalian DM Kores atau chat ke nomor Kores yang udah tahu ya, 2000 orang. Supaya ya itu nanti gue kasih nomor rekeningnya. Ini nomor rekeningnya nomor rekening yang bikin buku, bukan nomor rekening gue. Oke? Sambil nunggu Kevin. Sip, mantap, thank you. Ditunggu sama jariah kalian. Ya, terus bagi kalian yang mau merubah buku cerai jadi buku nikah, hubungi saya ya. Insya Allah saya halal. Mulai. Ya perlu juga itu para ukti-ukti yang masih gadis, bercanda, janda. Bercanda. Ya monggo atuh. Tapi nggak ada juga apa-apa sih. Akang mah milih-milih udah ada kemarin rasmi nggak mau ditolak. Guys. Ini nggak cuma yang di TikTok ya, yang di YouTube juga. Kalian DM Kores atau chat nomor Kores. Ini gue akan menyambangi YouTube kalian yang live. Oke. Ini agak error tadi. Kok nggak bisa scroll sih? Ayo Bang Kevin, gimana Bang Kevin? Kalau
besok itu saya bisanya sore lah bang, paling jam-jam 4 gitu. Oh jam 4, nggak apa-apa, saya lab dari jam 2. Bisalah kalau saya udah beres kerjaan semua, saya langsung lab. Tenang aja, santai. Ya teman-teman di follow ya, yang 2K ini masa follownya cuma berapa ini, 100 lebih. Ayo di follow aja, di follow Bang Kevin gak apa-apa, tinggal diklik aja follow udah, biar dia bisa open cam ya. Jadi gini Ya di follow teman-teman. Nanti kalau dia nggak jadi syahadat, dia unfollow lagi ya, atau diblokir sekalian. Res ke channel YouTube Akang Santang Official, Res. Ya teman-teman yang nonton kok cuma 15 ke channelnya Akang Santang Official yang di TikTok, silakan ya ke Akang Santang Official, tonton, di subscribe ya. Saya minta subscribe aja. Akang Santang Official itu channel YouTube saya itu. Masa yang nonton cuma 15? Ya itu pindah woi, berbagi subscriber. Anyway itu udah gua chat ya, atas nama akun Trislayer Comment Center wakaf buku, nomornya Kores. Silakan kalian ke sana supaya cepat terkumpul 300 ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah umat. Ngopi Kang, siap Bang Rangga. Wajir, si Kevin masih 200 biji weh. Kok nggak ada yang follow ya? Ayo dong teman-teman di follow si Kevin dong, biar besok dia bisa open cam, biar cepat langsung syahadat. Gimana sih kalian ini? Wah kayaknya nih yang nonton 1,8 kayaknya ini oten nih, yang 1,8 nih, oten. Subscribe mana? Akang Santang Official namanya, YouTube-nya Akang Santang Official, coba diklik. Ya, kenapa Bang Shadow? Kenapa? Udah saya follow bang, si Kevin. Dan mudah-mudahan dia mualaf dan dibimbing juga bang ya, pas setelah dia jadi mualaf itu. Amin, siap. Oke bang, saya turun. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang mau kubir di Akang Santang Official silakan ke Akang Santang Official. Ini ada 17 sile. Ya 17. Aduh, mau. Bang Kevin. Ya bang. Bang Kevin, ini full data kan ya Bang Kevin kita di sini diskusi sama kita selalu memakai data. Coba saya pengen sekali aja nanya ke Bang Kevin tentang kekristenan, tapi Bang Kevin pakai data ya. Oke. Betul nggak tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus? Coba pakai data. Oh kami di Advent tidak ada bang. Enggak, ini Yesus lahirnya, tetap kelahiran Yesusnya, bukan Natalnya. Kalau di Advent emang saya tahu nggak merayakan Natal, tapi lahirnya ini nih, betul nggak Yesus lahir tanggal 25 Desember? Enggak. Hah? Enggak. Terus kapan lahirnya dia? Kalau abang nanya tanggal, di Alkitab tidak ada tanggal. Adanya apa? Ya sama sekali tidak ada. Loh? Kok Kalau tidak kelahirannya ada, tapi waktu dan tempat? Tanggal atau hari tidak. Kalau tempat ada bang. Tempatnya di mana bang? Lahir. Tempatnya di mana tempat? Di Bethlehem. Tempatnya di Bethlehem. Di Bethlehem itu di mana bang? Mas Cantik, syukron. Ya di Bethlehem, nama tempatnya Bethlehem. Enggak, maksud saya gini, di rumah bersalin kah, di hotel kah, di penginapan kah, atau tidak di mana tuh? Di kandang domba. Di kandang domba.
ada tertulis nggak di Bible bahwa Yesus lahir di kandang domba? Setahu saya bukan di kandang domba, tapi di palungan. Coba dicek dulu yang benar. Di kandang domba atau di palungan ini? Markona? Yang pernah saya pelajari di kandang domba, Bang. Aduh, Res bisa ini nggak Res buka data? Saya aja buka Res. Nggak ada kandang domba itu dari lukisan. Iya, palungan adanya juga. Ini ya. Ini udah ditipu nih sama pendeta nih, kurang ajar pendeta nih. Kang, Aki Kores, Bang Handi, saya izin pamit ya. Semua siap, Bang teman-teman yang ada di bawah. Siap, Bang Erik. Thank you udah nemenin. Kevin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemot HP gua. Di Bethlehem, Bang. Iya tahu, kalau di Bethlehem saya tahu, di Bethlehem. Bethlehem iya baru tertulis, benar itu. Tapi kalau sampai di kandang domba itu tidak ada datanya. Begitu bunyinya kawanku. Ada datanya di sini. Ada juga di Lukas, hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Salah baca saya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Ini di kota Daud loh, bukan di Bethlehem loh. Saya salah baca tadi Garut, padahal Daud. Gimana tuh? Iya, Bethlehem itu nama kota kecilnya, Bang. Oh, nama kecilnya ininya Daud ya, kota Daud. Nah terus itunya di kandang domanya di mana, coba dibuka? Sebentar, ini saya lagi nyari, Bang. Ya, masalahnya di Garut banyak domba, masalahnya. Garut. Si Sherly ngoceh. Bang, dibuka Bang. Udah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebentar mereka. Lama. Saya nggak suka yang lama-lama. Pegal pinggang. Saya nggak nemu, Bang, tapi nggak ada berarti. Iya, yang diajarkan seperti itu. Berarti dogma gereja itu, bukan Alkitabiah. Kan saya udah bilang tadi di awal, Bang Kevin, otoritas paling tertinggi di dalam Kristen itu apa? Bible atau dogma gereja? Ayo. Ini siapa ini? Kevin nyamar naik ke noten lain. Enggak usah didengar, Naikkan aja dia, Bang. Gak usah didengar. Ini yang bilang-bilang nyamar ini. Udah biarin, Bang, biarin sama saya aja, konsen sama saya aja. Kevin udah mulai dekat nih. Kevin, saya lagi semangat nih. Lihat muka saya, perhatikan mata saya, tatap mata saya baik-baik. Sikira bara sikira dua enaknya, bara sikira dua. Kevin. Nggak ada kan? Oke. Udah, kita beralih ya karena nggak ada. Saya nggak mau maksa, Pin. Saya nggak mau maksa. Oke. Saya orangnya simpel dan cepat ya kayak kemarin ya. Makanya Bang Kevin di sini alhamdulillah mulai tercerahkan. Ya. Sekarang beralih ke tempat tinggal Yesus. Yesus sekarang tinggal di mana? Sekarang? Detik ini Yesus tinggal di mana? Sekarang dia kan udah terangkat ke surga, Bang. Berarti ada di surga dia ya. Menurut tadi di Markus itu ya. Murid-muridnya menyaksikan dia terangkat ke surga. Coba saya pengen tahu nih, dia terangkat ke surga atau dia ngekos di mana ya? Coba Bang Erik, Bang Kevin buka Ayub 27 pasal 3, dia ada di mana?
Ayub. Ayub 27 pasal 3. Ayub 27, sabar Bang ya. Coba dibaca baik-baik. Yang kencang Bang dibacanya. Bentar Bang. Ya. Yuk. Ayub 23. Ayub 27. Oh, Ayub 27. Ayatnya pasal 23. Ya. Bang, baca Bang. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediaman. Oh salah. Ayub 3 pasal 27. Kebalik, sorry. Gimana sih? Iya salah saya. Saya perhatiin yang di bawah sih terkesima. Jangan komen yang di bawah, saya jadi salpok, gagal paham. Ayub 3 pasal 27. Lupa saya. Ayub 3 pasal 27 nggak ada Bang. Ada. Ayub 3. Ayub 27 pasal 3 benar. Gimana sih Bang Kevin? Ayub 27 pasal 3. Abang tadi bilangnya pasal 27. Udah benar ini. Ayub 27 pasal 3 gimana sih? Ini berisik siapa ini? Bentar saya lagi sampai Kevin dulu. Ayub 27 pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidung. Nah, jadi Yesus ngekosnya di mana? Lubang hidung. Di lubang hidung. Bukan di surga. Udah jelas tertulis tuh. Jadi Yesus itu ngekos dalam lubang hidung. Di situ kan roh Allah yang masih. Loh Theos. Hitam lagi. Dalam lubang hidung Bang Erik, Bang Kevin, kayak mana tuh? Kan Yesus dan Allah itu satu katanya. Yohanes 1 pasal 1. Gimana tuh Bang Erik? Nggak tahu dah Bang, sulit. Sulit saudara-saudara, sulit untuk memahami ini, sulit. Sedangkan nih yang duduk di sebelah kanan Bapak itu, Bang Erik, yang duduk di sebelah kanan Bapak atau yang duduk di tahta surga itu sebenarnya bukan Yesus yang berumur 33 tahun. Bukan. Nah sekarang Bang Kevin buka lagi Daniel 7 pasal 9. Siapa yang duduk di kerajaan surga? Yang notabene adalah pemuda umur 34 tahun. Coba buka sama Bang Kevin. Buka Kev. Daniel 7 pasal 9. Daniel 7 ya. Pasal 9. Aduh si Kores naik-naikin orang. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Nah, udah sampai situ dulu. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Menurut Bang Kevin, yang lanjut usianya ini udah tua bangka atau masih muda? Yang lanjut usia sudah pasti udah tua. Udah tua, oke. Lanjutin, udah tua ya, bukan umur 33 tahun. Lanjut. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Beruban, ya rambutnya beruban. Terus kursinya dari api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Dari, si Kores kenapa dikik? Cecep, aduh si Cecep. Duduk di mana itu? Duduk di kursi? Duduk di kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Roda, kok duduk di kursi roda? Ini Tuhannya kena stroke ringan apa jongkok? Kok
kok duduk di kursi roda sih? Ini nggak benar nih ayat nih, nggak benar nih. Masa Tuhan udah, yang katanya Tuhan udah tua bangka, rambutnya udah beruban, duduk di kursi roda. Ini Tuhan kok jompo. Si Kores naikin lagi, Cecep. Kenapa dikit, Cecep? Aduh. Tuh Kores naikin lagi, Cecep tuh yang ngaki Kres. Salahin Cecep tuh. Emang Bang Kevin mau punya Tuhan gempor? Nggak pernah dengar. Ya itu buktinya, duduk di kursi roda. Kalau orang yang duduk di kursi roda menurut Bang Kevin itu gempor apa gimana? Ya ini yang disembunyikan. Nah, atau mau saya bawa pengobatan herbal di terapi ke tabib Wong? Jangan-jangan Bang Kevin, saya bukan mau framing ya, jangan-jangan gini Bang Kevin, udah mah tua bangka, duduk di kursi roda, habis itu udah duduk di kursi roda gak bisa ngelihat. Aduh, itu selatan mana selatan? Aduh, tongkat mana tongkat? Bang, udah bang. Yang sabar ya Cap ya, Cap, karena ini emang tertulis ya, mau di gimana pun juga kalau emang udah tertulis ya kita nggak bisa apa-apa Bang Kevin. Bang Opel kenapa ngatur-ngatur Bang Opel? Biarin aja. Bang Opel ini kayak mana sih? Ini yang dua siapa bang? Nggak tahu saya. Si Kores kenapa ya? Tadi ya Bang Kevin ya. Kayaknya sinyal si Kores ini kayaknya. Saya juga tadi sinyalnya sampai melorot. Ini modemnya sampai diganti sama yang punya wifi. Lagi down sinyal di Jakarta. Ayo teman-teman, biar besok siang Bang Kevin cepat bisa open cam. Bantu dong ya. Di follow, bantu di follow ya Bang Kevinnya, karena udah mulai ini. Padahal baru berapa kali, 4 kali pertemuan ya Bang Kevin sama saya ya, sama sekarang ya. Ini udah kelima. Ini udah kelima. Saya kalau ngitung susah ya, nggak bisa hitung-hitungan. Udah 5 kali pertemuan, Masya Allah, Alhamdulillah ya Bang Kevin ya. Udah 5 kali pertemuan dan udah tercerahkan Bang Kevin, Masya Allah. Jadi jangan sampai Bang Kevin ya WA-nya hilang. Jangan sampai Bang Kevin menuhankan Tuhan yang tadi, yang jompo itu ya. Kembali ke Tuhan yang benar ya. WA saya 081, dicatat ya. Nih saya ini di bawah. 08121 474 9002.
Tuh di bawah tuh 081214749002. Silakan bagi kalian yang ingin beli kaos Gurunda Juma ya, yang tulisannya Nenek Mukiper, silakan hubungi ke saya langsung ya, Insya Allah. Tinggal berapa biji lagi itu kaosnya. Itu nomor saya tuh. Ada telepon. Kres. Oh. Ya, Pak Satpol PP. Oh iya, tadi si Claudia naik. Udah, sekarang udah keluar, alhamdulillah udah keluar. Tadi sih di atas naik. Iya. Oh gitu, kabur. Iya. Oh jadi sama Pak Satpol PP dicari. Oh, tadi ada kesini naik. Udah kabur sekarang, mungkin tahu ya dia ya mau dikejar Satpol PP ya. Iya. Oh, mangkal. Iya gitu katanya kena kiki uang kembali. Aduh ampun. Res kunaon res? Kres. Oh kres. Aplikasi kres. Bang Kevin kan udah sunat ya. Kalau Bang Kevin ya udah nggak punya kulub ya. Sunat bang. Hah? Udah kan? Udah sunat kan? Iya udah. Alhamdulillah udah sunat. Sama saya juga udah disunat. Tuh. Udah sumpah saya udah disunat. Nanti pas masuk Islam sunat lagi Kev. Siap-siap ya. Wah, buntung dong. Enggak cuma kulitnya dibuka lagi. Ih, nggak percaya yang di bawah saya udah sunat. Sumpah. Umur 19 udah sunat. Dasar. Itu sunat yang kedua Kev, sakit banget bre. Kan kulitnya udah nggak ada itu. Semangat lah. Spill dong, enak aja. Si Akang itu belum ada laser Ikhwan. Akang tuh dulu sunatnya digigit ya. Gigit sama si Akang. Putus. Nguk gitu. Ya Allah. Bercanda. Saya suka keringetan, kenapa ya? Tadi habis makan bakso langsung kayak mandi. Ayo teman-teman di follow dulu, ini baru berapa sih Kevin ini? Ini kayaknya oten semua yang di atas ini kayak yang nonton ini. Baru 271 guys. Gila nggak lu bro? Enggak, saya sunat pakai inis bambu. Bengkong. Dulu di bengkong. Belum ada laser, belum ada apa-apa dulu zaman dulu. Tahun berapa ya? Saya 80 berapa ya? Udah ada sih sebenarnya, cuma saya di kampung dulu. Kan saya orang kampung. Pin, bener gak lu mau syahadat lu? Pembuktiannya besok bang. Oke. Jangan sampai lu nyoba yang duduk di kursi roda. Masa tua yang jompo disembah? Gila lu bro. Coba biar lancar besok, ikutin dulu gua. Biar lancar besok. Asyhadu. Biar besok lancar. Oh iya. Di follow aja dulu teman-teman Kevinnya ya, biar besok bisa open cam, jadi nggak riuh lagi nyari follower. Atau kalau besok belum ini ya, nanti gimana caranya deh, saya kasih akun yang lain ke Kevin, di WA aja ke saya itu. Kayaknya ada yang baru bangun. Sabar bin ikhlas. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Itu siapa yang main Mobile Legend? Kores. Lu udah punya KTP, Pin? Udah bang. Udah. Statusnya nikah apa belum? Jomblo. Sama. Akhi Denny, jazakallah khair untuk wakaf buku ya. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Mantap. Sama berarti kayak gue ya statusnya ya. Iya. Alhamdulillah. Cuma umur aja yang membedakan kita ya, Pin. Sekian siap. Minta dulu KTP-nya, besok aja. Udah di-save kan nomor gua kan, Pin? Udah bang, tinggal chatting aja. Oke. Mau di chatting sekarang? Sekarang aja chat. Coba di ping sekarang. Ini Jabar bukan ini? Jabar. Kan nggak nantinya. Siapa itu? Enggak kepental. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asan, bejaan Kak Zulfan jeung saha ke urang akan tolong sambung silaturahmi ke pesantren Darut Tauhid. Insya Allah kita akan ngirim buku ke sana. Sodakoh Bisa, buku. siap. Oke. Ntar dulu, Bang Kores, nanti dulu. Nah, ini tadi, ini ada perlu. Sebentar, tenang. Bung. Tenang dulu. Ada nge-WA ke gua, Bang Hasan. Ada apa, Bang Hasan? Ada orang Kalimantan, Bang Jumal, ya? sekarang tinggal di Jaksel. Dia udah mualaf 3 tahun yang lalu, cuma dia belum punya sertifikat. Oh, terus? Begitu. Nah, tinggal di Jaksel berarti kan bisa pakaian ya? Kepakian. Bisa. Nah gitu aja paling ya. Gitu. Iya tuh dibalas WA-nya pakaian, jadi aku kan pulang sorangan ya. Oh iya, saya lupa. Saya kalau dari cowok malas ngebalas kalau dari cowok itu. ulang sorangan. Nih, oh ini namanya Kang Yo. Kang Yo namanya. Tuh. Ya. Iya di komalnya Kang Yo. Dia itu. Oh di komal. Dia suruh ke sini lah. Ke komal. Ya Allah. Nanti dulu Pak, nanti dulu sabar. Untuk belajarnya. Untuk belajarnya gitu loh. Belajar apa? Belajar agamanya kasihan itu. Belajar agama? Jabo. Maksudnya belajar agama di mana? Ngebimbingnya. Ya Allah. Siapa yang ngebimbingnya? Ya, Bang Koresa yang ngebimbing lah kalau gitu. Aduh. Mobile Legend kurang dibimbing kayak. Tongat tuh. Karunya. Ya udah. Iya diarahin ke Jabo atau kontak-kontakan sama Jabo coba. Iya, jangan sama Jabar lah. Posisinya kan di Jabo itu. Coba coba handover ke Jabo coba. Meh ngobrol, meh deket. Siap. Nanti kan aku lari ke sini. Bang Kota. Iya sama Jabo. Jadi ceritanya gimana ini yang ke DT? Iya ke DT, aku ada rencana mehaya kerjaan pusat dan Jabar sama Jabo. Anjir keren ya, dikawinin Jabar pusat Jabo. Iya, kalau ke DT coba hubungi Kres nanti Kang Chan punya link ke sana. Oh, nah ini ini Akhi Hasan nanti kontak ke Kang Chan gitu. Ini apa mandat dari pusat? Iya. Siap. Nah Jabar juga kalau bisa bantuin tuh kumpulin orang yang mau wakaf buku. Kemarin tes lo keren deh, wakaf buat buku dua buku. Ya, kalau aku buka. Makanya datang ke Komal tuh jadi rame. Kang bagian iya weh unggul. Di offline atau gerak di offline. Pada ngadu bako di Komal aku mah. Siapa tuh? Makasih Bang Kores, Bang Handi. Waalaikumsalam. Siap. Pakaian hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini Bang Kevin
Bang Kevin. Ya bang. Bentar. Saya ada perlu. Ada yang sodako kaos Gurunda Juma. Tapi nggak mau disebutin namanya. Buat Bang Kevin, kaosnya ini nih. Tapi nggak mau disebutin nama yang mau ngasihnya. Mana ya, bentar. Kaosnya ini nih, kaos Bang Juma ya. Teman-teman kalau ada yang mau beli kaos Bang Juma, silahkan hubungi saya langsung ya. Di nomor yang tadi. Nah ini kaosnya Bang Kevin nih. Ada lengan panjang, tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang. Nah ini harganya 169.000. Nah ini Bang Kevin dikasih gratis Bang Kevin, mau nggak? Kalau mau pilih aja Bang Kevin. Yang mana aja dah bang? Nah nanti Bang Kevin kirim alamat ke Akang, ukurannya berapa, WA aja dulu, nanti Akang arahin ya Bang Kevin. Ukurannya, warnanya atau apanya gitu kan, nanti saya arahin Bang Kevin. WA aja Bang Kevin. Tapi nanti saya kirimnya setelah syahadat. Kalau Quran masih banyak di saya ada kalau Quran. Di follow dulu teman-teman Kevinnya ya. Ini kayaknya yang nonton 1,6 ini 1,5 oten kayaknya ini. Kayaknya ya. Soalnya nggak ada yang follow ini weh. Parah ini. Yo Akhi Satria, jazakallah khair sudah wakaf buku. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin amin Allahumma amin. Yang lainnya yang mau wakaf buku untuk santri di Pesantren Darut Tauhid Bandung, tafadhol DM Kores atau ini ya, atau chat ke nomor Kores. Yang di YouTube belum ada pergerakan kumaha kalian teh? Mau lihat panjang nggak? Kores teh bukan penyu tuh udah mau hirup 200 tahun orang di dia. Ayo regenerasi bantuan. YouTube tubuh apa Kores? Aku YouTube-nya Dismon nggak, maksudnya yang YouTube yang lagi nge-live di sini. Aku kan sounding juga. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalian yang di bawah pada DM belum? Pada ikutan nggak? Satu buku satu orang aja. Dapat itu 300 semua. Gurunda udah tidur jam segini. Enggak kok, YouTube-nya masih live. Itu sinyalnya lagi gangguan. Ini masih live lah di YouTube, lihat di YouTube itu masih live ini. DM hamba Allah, DM akun Kores Kris, aku balas sekarang, kasih nomor HP. Nanti dari nomor HP aku kasih nomor rekeningnya, gitu. Yang punya nomor aku langsung aja chat nomor aku, ntar aku kasih nomor rekening yang cetak bukunya. Ini tadi per malam ini Akhi Deni sama Akhi Satria udah masuk, masing-masing satu, alhamdulillah. Kalau yang mau wakaf langsung 5, langsung 10 itu aku sangat terbuka sekali, silahkan. Toh jadinya kan amal jariah. Setiap ilmu yang dari buku itu dibacakan, kalian kecipratan amal jariahnya ikhwan. Gitu. Ya lu ini dong Kore, nyumbang juga. Gue udah nyumbang tenaga untuk mengakomodir program ini. Ya buat teman-teman, ini ada kabar baik buat teman-teman. Ada kabar baik bagi kalian yang mu'alaf ya, bagi kalian yang mu'alaf, khusus mu'alaf ya, yang domisili di Kalimantan, kalau ingin ganti KTP dan pindah warga ke Jakarta, silakan hubungi saya ya, silakan. Ini bagi yang mu'alaf ya, ingin pindah domisili nih dari Kalimantan nih ke Jakarta, hubungi saya ya. Tapi saya tanya dulu, gratis nggak? Yang Kalimantan ya, yang ingin pindah domisili ke Jakarta, ganti KTP,
hubungi ke saya aja di nomor yang tadi. Khusus buat mualaf. Justru saya pengen jadi warga Kalimantan, ini kebalik. Udah dapat nomor aku belum? Itu Kang, nomor orang ketinggalan itu dihandap. Ketinggalan ayah. Tuh yang mau wakaf buku. Berarti per malam ini udah kekumpul berapa buku ya? 28 alhamdulillah. Ini orang kenapa sih? Total sih 33, cuma 5 ada yang mau sekalian baca juga mereka di rumah. Ya, alhamdulillah lah, keren. Kevin itu udah 5 kali pertemuan belajar sama saya. Kevin itu sama Bang Juma, sama Ustadz Alif. Bang, tolong masuk ke roomnya Kitun, dia di situ fitnah Islam al-sunnah wal jamaah. Kurang efek lagi, kurang apa ya? Kitun nggak menarik. Menghujatnya kurang kenceng. Iya, debat sama orang tanggung, itu tanggung. Buka donatur zakat, Bang. Cari panggung doang si Kitun itu. Buka donatur zakat. Mau jadi donatur zakat? Iya, sok. Ini nih zakat pertama nih. Bukan zakat sih, ini nih infak wakaf buku sih nih buat santri-santri. Jadi nanti waduh, ini nggak bisa gua baca ini namanya. Jadi nanti akhi Kristen beli buku tapi buat santri gitu. Buat santri. Pak Arif, sini naik Pak Arif. Ada kabar gembira buat Pak Arif. Saya banyak kabar gembiranya ya. Ini kabar gembiranya Pak Arif. Kabar gembiranya. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Ya, kasih kabar gembira. Kok kabar gembira? Itu kabar gembira. Kesini akhi Kristen. Nih, ke situ. Nah, itu nomornya SS. Terus chat, nanti aku kasih noreknya. Ada perusuh. Alhamdulillah. Berlian. Oh, ini Ukti Marsha, gue digantung di DM. Gue kira mau lanjut ke WhatsApp, digantung di DM pakai emot yang sama. Si Eta dahar cucur, oi. Tumben gak minum Yakult, Bang. Minum bentar lagi. Masih ingat? Yakult. Oh iya, lupa gue. Waduh, mudah melupakan, mantap. Putar musiknya buat selingan, jangan terlalu brutal. Sudahkah Anda minum Yakult? Mantap Ukti Mima. Ukti Mima nggak ikut wakaf buku. Saya ingin berzakat lewat buku itu. Ya, mantap akhi Indonesia, chat ke sini nih. Ini aku udah ngirim ini tuh, itu ke nomor itu. Nanti aku kasih noreknya. Ya Allah, gimana caranya ya? Sehari itu langsung 100 gitu yang infak buku. Mantap kayaknya. Sehari 100, Gurunda belum pulang, kita udah bisa ke Bandung. Waduh, keren weh. Oke, insya Allah, amin. Makasih Bang Kores, wa iyakum akhi. Kenapa Teh Mima? Mau isi peluru dulu, mantap Ukti Marsha, andalanku. Dia namanya Marsha. Saya tanya kan, dia nge-DM kemarin nanyain Bang Juma. Apa Marsha itu?
Singkatannya apa? Mama Satria katanya. Kan gitu. Wah. Dia nyari Bang Juma terus. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Jadi kalau ada yang ngomong kabar gembira pasti isinya kulit manggis, ikhwan, tentang kulit manggis. Pak Arif. Pak Arif. Pecinta bonsai, wih mantap, wih. Keren. Jadi bonsai itu semua pohon bisa dibonsai. Kenapa bisa gitu ya? Hebat manusia. Kulit manggis obat ya? Bukan, akhi. Kulit manggis itu dia itu lapisan terluar dari buah manggis. Jadi menutupi si buahnya supaya nggak busuk, nggak kena angin gitu. Nah karena buahnya manggis, jadi lapisan terluarnya dinamain kulit manggis. Nggak mungkin buahnya pisang, terus lapisan terluarnya dibilangnya kulit mengkudu gitu, nggak mungkin itu. Oke, ada juga satu buku buat Bang Kevin katanya. Res, nanti di Oh gitu? minta Oh mantap. Nomor rekeningnya kirimin ke gua, Res. Satu Oke. buku. Satu buku, keren oi. Nggak 10. Bilang makasih aja. Jangan sebut nama. Jazakallah khair Perdana Menteri. Langsung saja. Oh. Tunggu. Ada yang miss video call. Si Akang. Kopi saya bundar. Tuh Kang, gas. Oh, alhamdulillah. Siapa ini namanya? Buat buku santri dulu, kirim nomor rekening. Tuh Res, kirim nomor rekening ke ADM lah. KDM nah. Ya itu si Marsa itu. Oh DM, oke mantap Ukti Marsya andalanku. Alhamdulillah, masa depan muslim cerah lae. Tebalnya berapa halaman katanya Res? Waduh, tebalnya berapa halaman ya? Nggak tahu atau belum buka ya. Segini tebalnya. Kalau balas dulu ini. Ukti Marsya chat aku ke sini. Chat kemari dulu. Plus. Taruh Akang, bukannya Marsa yang minta-minta nomor WA Akang, nggak Akang kasih. Tuh. Tuh si Masya, udah ya.
Nah anjir, mana bisa tekan jika orang Apa? live tapi bisa buka DM, mantap loh. Nggak bisa, kepental kalau saya. Oh itu aing bisa. Saya host. Orang kayak host bisa. Si Landi marah itu, awas kalau ku dengar kau syahadat ya Kevin, anjing mau dipukul kayaknya lu Kevin. Itu si Landi itu tetangganya, lu sini naik Landi, sini naik lu. Oh si Landi tetanggaan? Seumuran nggak? Itu ngontrol terus. Oh Masya Allah, siap-siap. Iya akhi adik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mantap sakti. Lo kalau lu main fisik, gue gebuk balik lo Landi. Darman Peta Haji Abdus Solo. Mantap namanya. Harusnya langsung ke konten bahasa Yunani, Theos, kedewa. Yoix. Kabar gembira. Untuk Kristen hapus itu kata Allah. Setuju. Ini orang aneh dah. Gak bersyukur kau. Kembalikan semua yang diberikan pendeta yang ada pada kamu mungkin maksudnya. Wah, oh ya gitu lu banyak dikasih pendeta barang-barang lu Kevin. Parah juga lu. Bilang aja dia iri. Oh, lu dikasih dia enggak gitu. Kasihan anjir. Kau selalu. Saya kan memang dia yang ngasih, bukan saya yang minta. Aneh. Landi. Kenapa sih Kevin dikasih lu kagak Landi? Lu ini ya apa ya? Lu nakal ya? Bandel lu anaknya ya. Alhamdulillah. Kita debat terus, tidak ada respon. Kemenak LAI baik. Gratis pisan. Oh saya nggak ngambil untung mualaf. Paling kita kasih anak operatornya. Oh, siap. Yuk bagi teman-teman mualaf yang stay-nya di Kalimantan, yang ingin pindah domisili ke Jakarta, berubah KTP ya, ke Jakarta, pindah ke Jakarta, hubungi saya ya. Yang mualaf disuruh turun. Disuruh turun. Tebelnya berapa halaman ya? Temima iya, Temima. Norek. Ya gimana sih Uhti? Si Uhti Marsha kumaha sih? Aku ngedatanya susah Uhti kalau di TikTok kan aku datain aku sodakohnya. Si Lendi kenapa si Lendi? Si Laban marah-marah lagi. Kevin gak takut didatangi sama si Lendi, dipukul. Kalau ada dipukul-pukul ngomong lu ya, Ben. Biarin aja bang. Kalau ada ancaman atau dipukul kan itu kriminal, laporin aja nanti tim kita datang ke sana. Tenang aja Kevin. Itu kan kriminal, itu intimidasi itu. Tim kita datang ke sana, insya Allah. Saya sendiri langsung terjun ke sana. Jangan takut ya Bang Kevin ya. Jangan gara-gara takut dipukul Bang Kevin gimana gitu. Atau Bang Kevin mau cari kerja di Jakarta, pindah ke Jakarta, insya Allah saya carikan Bang Kevin. Tenang aja, aman. Jangan takut. Selama saya masih ganteng ya Bang Kevin, saya tolong, insya Allah. Orang mau mualaf kok diintimidasi kayak gitu. Intinya kau mualaf, kau bolehkan alat musik itu bos. Maksudnya alat musik apa sih? Oh itu kemarin Pak Pendeta beliin saya keyboard bang. Oh dibalikin. Ya lu balikin aja Pin. Bukan, ini lucu orangnya. Yang memberi tidak meminta kok dia sewot.
Oh gitu. Ya kalau misalkan Pak Pendetanya gak ikhlas nih, diminta lagi, kasih aja Kevin beli baru aja, gampang kok. Berapa sih harganya yang kayak gituan? Jadi saya udah tahu sekarang Bang, ternyata mereka ini memanfaatkan saya aja nih. Iya betul Bang Kevin, nggak usah takut. Silaban lu naik sini silaban. Orang mau mualaf kok di polo-polo teman-teman, biar besok siang Bang Kevin syahadat, jadi nggak jadi lagi follower, langsung bisa open cam. Ini belum bisa open cam ini. Kalau baru 200 loh di sini, 292. Kenapa sih kalian nggak mau follow sih? Ini 1,5 loh yang nonton. Kayaknya 1,4 oten nih yang nonton. Jadi gini ya, buat kalian, buat pendeta yang ada di bawah dan saudara saya Landi ya, saya mau kasih tahu, kalau kalian meminta alat yang sudah kalian beri, saya juga berhak meminta berkat yang saya tolak selama ini. Gimana? Dan kalau itu dihitung, itu udah lebih dari harga alat yang kalian kasih, meskipun harganya tinggi. Ya karena kalian meminta, ya saya berhak juga dong meminta. Guys, oh ya, ini nih, bentar. Itu ada yang ngirim buat satu buku, dikirim 200. Yang cepetnya katanya buat beli rokok, lu sama gua. Cepetnya buat beli rokok. Kumaha carana? Iya lain rekening urang. Waduh. Lain rekening urang ya, rekening yang nyetak buku. Tadi juga ada yang sodako 50, tadi ada, coba aku langsung kasih solusi. Ini tambahin lagi 50 besok, jadi 2 buku gitu. Ya udah itu jadi buat buku aja banyak. 2 buku aja. Alhamdulillah, jazakallah khair ahlus sodako. Alhamdulillah, semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Amin. Ini itu kan 2 buku, itu kan 2 buku buat itu kan 200. Jangan buat rokok, buat buku lagi aja ya. Mantap. Buat 2 buku ya. Syukron, jazakallah khairan kasiran Mufti. Terus iya pan kurang ada Kang, iya pan orang nggak data. Terus kumaha ieu ngaran maneh banyak. Ulah. Terus ngaran saha? Hamba Allah. Terus nomor teleponnya? Nomor telepon aing teh. Oh, sip. Oke. Ini ada ahli siapa ini ya? Ini ada yang mau nyumbang sekitar 10-15 buku. Aku kira mau nebus kan gitu ya. Taunya dia ngejilid sendiri. Kalau nggak jilid sendiri, ini bukunya udah terjilid, udah cetak gitu loh. Tadi nge-WA ke gua. Langsung aja ke Kores deh kata gua. Maksudnya kalau misalnya nambah 15 lagi, nambah lagi dong yang gua mesti jualin ke orang gitu. Gitu aku nggak ada filenya Dan ini tuh apa ya, di gudangnya sendiri tuh ada 700-an buku lagi. Ini aku ambil 300 karena aku ada visi untuk pesantren kan gitu. Kalau ini berhasil, yang 300 ini berhasil ke pesantren Darul Tauhid, nanti cari lagi kita pesantren yang lain kayak gitu. Ayo di tap-tap layar dulu guys, sambil loporannya digas ya, loporannya digas. Biar komanya kuat, kita masih jauh ke subuh nih, ke adzan subuh. Bang Rep, Bang Daniel, selamat pagi Bang Daniel. CS Bang Daniel. Oh nggak ada suara. Bang Red, assalamualaikum Bang Red. Selamat. Saya turunin. Naik lagi. Tadi nggak ngomong. Selamat. Naik lagi Bang CS. Berarti ini udah masuk hamba Allah 2 buku. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Dian Santang, Kang Kores Sadayana. Kan udah kenal. Salam kenal juga Aki CS Syak. Akhir rap ini mah
Kalimantan. Oh, akhirnya. Ya, selamat malam, salam kenal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 62812. Salam kenal semuanya. Ya. Ya, salam kenal juga. Mau ikutan wakaf buku? Belum nyimak, baru tahu. Salam kenal, makanya belum tahu, nyimak dulu sebentar. Oke. Nah kan saya kaget dengan Komal ini 1,5K itu 1.500 ya. Saya nggak pernah naik ke Komal yang banyak penontonnya. Oh, ini sedikit Pak, ini sedikit. Biasanya 10K, 15K biasanya. Paling sedikit 5K. Komal apa gitu. Ini ngadu jangkrik. Udah sama-sama kita Sunda ya, saya juga orang Sunda. Iya. Bahkan sini ada yang 500, 600, apalagi hostnya gitu. Wih, mantap. UTF jazakallah khair ya. Sudah mewakafkan buku dua buah, alhamdulillah. Semoga Allah azza wa jalla balaskan. Jangan ketawa. Amin. Menyimak ya. Siap Bang. Sudah mualaf 3 tahun, cuma nggak ada sertifikat mualafnya. WA Ustadz Alif. Sekarang Jakarta Selatan. Bangun tidur langsung ketawa-ketawa. Silaban aja naikin, silaban naikin guys. Di Jambak, silaban di Jambak. Maaf, lab Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para cewek tergoda. Waduh. Kalau ada apa-apa ya, Kevin, tenang aja. Bilang aja ke saya, WA aja. Lu belum WA ke gua, lu, Pin? Gak bisa bang, memang sengaja WA-nya saya matiin, takut mereka nelpon mulu. Oh gitu, ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya nanti di sini terganggu bang, malah kepental. Oh oke. Rumah lu ditahu mereka nggak? Ya tahu lah mereka tetangganya gimana. Kevin, tahu ya? Wah, si gue konten. Pendetanya, terus gembalanya si Dedewar, si Silaban, itu tetanggaan itu. Cuma beda nanti ini Vin pas di misalnya ada konfrontasi kayak gimana, lu rekam sembunyi-sembunyi, oke? Oke bang. Rekam sembunyi-sembunyi, kirim ke gua atau ke tadi Kores salah si Kevin tadi, harusnya waktu dia digeruduk sama pendeta sambil open cam harusnya dia direkam harusnya. Wih, dari 26 udah 32 ikhwan, alhamdulillah kalian luar biasa. Mantap, gas terus sampai 300. Kabur itu si labannya. Hati-hati loh, itu pengancaman loh. Pengancaman itu udah tindak pidana loh, apalagi udah main fisik. Tindak pidana banget. Kacamata gue kurang enak ya. Agak silau.
Ini buat jalan siang sih. Sini Pin, Madura jamin ya. Teman-teman, di subscribe dong YouTube Akang dong, Akang Santang Official. Ayo dong. Hijam Al Kausar belum biru. Akang Santang Official dong. Masa yang nontonnya dikit? Ayo teman-teman di TikTok subscribe channel YouTube Akang ya, namanya Akang Santang Official. Di subscribe ya. Baru 4.000 loh subscribernya. Masa saya baru 4.000 tuh, 4.900. Yuk YouTube dulu yuk, bisa yuk. Lupa saya tuh kemarin tuh tadi tuh mau beli vitamin, cuma lupa vitaminnya itu apa ya? Lupa aku mau kan banyakin beli vitamin katanya. Yoga itu pendeta Kang loh. Kenapa turun dia kalau pendeta? Kepencet dia nggak sengaja pas dibilang tap layar dia. Kepencet deh naik ya. Oh lupa, saya kan pendeta. Aduh. Kalau Vin aya aing oge. Aing eueuh. Udah tak subrek 2 kali Kang. Wah si Cimot. Kini kuang sorgen tok pependayan. Nini palai tuang di bokok peperedeyan. Cecep tadi kurang ajar si Kores dikit kan ya. Enggak, gua crash itu. Kau kenapa sih? Nah ini nih si Dedewar nih, tetangganya juga nih, cewek nih, Res. Tetangganya si Kevin. Mabuk terus dia. Saya udah bilang semua mantau nih bang. Iya, tahu saya. Saya juga kan ngeliat. Lucu. Emang si Kevin ini lu di mana domisili? Nias dia. Oh di Nias. Tuh, Kores. Seumuran semua? Woi, berarti anak-anak seumuran lu pada punya TikTok ya? Lucu. Kalau si Dede War ini 2 tahun di bawah saya bang. Oh gitu. Oh masih bocil, ABG ya, ABG. Gua nggak suka ABG, gua mah sukanya mak-mak. Tadi kira-kira ada berapa pendeta yang mantau lu di sini, Pin? Belakang sholat dulu siap. Kalau pendeta sih ada 3 saya rasa ya.
Oh 3, kebanyakan yang jemaatnya itu ya. Iya bang. Keren. Mantap. Nanti lu kirim alamat. Nanti lu kirim alamat ke gua, mau dikirim buku sama kaos ya. Besok ya. Iya bang. Sama KTP lu aja. Alamatnya nggak usah diketik lagi. Nanti gua kirim ke Kores buat ngirim buku, gua ngirim kaos. Oh nanti itu sama kirim. Ya ini Muslim. Mode ini mode siapa mode api Sumbar siap. Oke, Sumatera Barat ya, Sumbar itu. Ingat kembalikan keyboard dong. Oh keyboard lu ditagih lagi keyboard lu, Pin. Lu ditagih lagi keyboard tuh Pin. Itu makanya bang, sedangkan berkat yang harusnya saya terima itu saya terima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keyboard berapa sih harganya Pin? Kalau ini memang yang terbaru bang, dibeli mereka bang, yang 16. Iya berapa harganya? Yang 16,5. 16,5 juta. Iya, kalau apa abang cari Yamaha PSR SX 720. Kalau setengahnya sih gua ada, kalau 16-nya nggak ada gua. Itu buat apa gunanya keyboard itu? Itu kan mereka yang kasih, karena di gereja cuma saya yang bisa main keyboard, ngiring. Oh. Oke. Jadi diberi, cuman yang harusnya saya terima berkat itu saya tidak terima lagi. Uang berkat ya. Iya, karena bagi saya keyboard ini udah cukup. Oke. Ya gini aja. Uang berkat itu berapa? Totalin. Keyboard itu kasih, uang berkatnya ambil. Nah, itu saya bilang tadi sama Landinya, tapi nggak dijawab lagi. Oh iya, gitu aja udah. Keyboardnya kasih. Total ya lebih bang. Lebih dari 16. Lebih lah bang, selama 2 tahun. Wow, ya udah gas. Kalau gitu gas. Berarti di gereja lu suka jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi ya, Pin? Ya gitu bang, joget-joget, lompat-lompat. Lompat salto. Kang Baal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang nolak katanya Pin, uang berkatnya. Ya iya, karena kalian sudah mengasihi ini, saya rasa ini udah cukup. Aneh. Ya udah nggak apa-apa Pin. Enggak, gini aja, mumpung mereka di sini. Ya udah kalian jemput sekarang, saya buka rumah, tapi kalian totalin dulu berapa selama 2 tahun yang harusnya menjadi hak saya. Iya. Tapi Kevin belum bisa open cam loh, nggak bisa kelakuan mereka sama Kevin loh nanti loh. Teman-teman dipulin dulu sampai 1K teman-teman, di follow dulu Kevin. Nggak bisa anjing, pada tidur ini. Oh iya. Pada tidur ini orang-orang. Ini semua sama kayak gue ini, jadi ditinggal dengerin suara gitu. Suara para mujahid itu menenangkan ya Pak. Gue aja yang mujahid seneng dengernya.
Ya, ini ada Sona. Selamat pagi Sona. Sona. Oh, nggak ada suara. Tapi rezeki itu udah ada yang ngatur, Pin. Tenang aja, Pin. Jangan takut, Pin. Rezeki ada yang ngatur. Kalau misalkan Kalau main hitung-hitungan mereka kalah. iya, hitung-hitungan aja, Pin. Hitung-hitungan aja. Jangan takut, Pin. Pokoknya jangan takut sama manusia. 1, jangan takut sama manusia. 2, jangan nyembah manusia. Res tuh dipanggil, Res. Oh, siapa? Si Marsa tuh. Oh, astagfirullah. Iya, Ukti. Dikit-dikit bentar. Teng teng teng. Norek aja sih. Ukti masa chat ke nomor ini aja, nanti aku kasih ke sana. Aku kasih di WhatsApp supaya aku gampang ngedatanya. Ini aku masukin Excel soalnya. Nggak mau lah, ntar Akang WA mulu. Enggak akan aku kasih. Mana? Nggak akan aku kasih. Dia yang ke gua. Aman. Nomor WA. Balik. Ayo coba chat WA, ditungguin. Ini apa namanya? Akhwat Muslim cantik-cantik loh, yang ngechat juga cantik-cantik juga. Tenang, yang ngechat Kores cantik-cantik, aman. Yang jelek itu hostnya aja yang jelek. Yang jelek hostnya aja. Apalagi gitu bisa ngerokok, bisa gitu. Iya. Room Muslim, roomnya Kian Santang, room Kores, room Iqbal bisa ngerokok semua. Keren. Aduh, nyedot. Tapi yuk, kopinya tiis itu tuh. Sama habis. Penting mah hasem. Alhamdulillah. Udah malas bikin kopi lagi. Kopi itu tadi. Kamarana hotelnya salah rapi ya. Ini sisa 1 si Kevin udah mau mualaf nih, udah mau syahadat. Oh ini mah anak muda pasti pinter. Kalau anak muda mah kan upgrade ininya, otaknya di upgrade terus. Pentiumnya naik terus. 5 pertemuan. Bagus berarti kan. Umurnya berapa umurnya? 41? 22 tahun. Oh 22 tahun mah memang produktif, di upgrade terus. Yang nggak kalau yang berkarat yang tua itu nggak bisa upgrade. Si Pipo. Si Pipo mau komo atau tuh mah. Otak kosong. Kevin lo kan yang sekarang mau mulai anak-anak muda yang cerdas ya. Iya, di Eropa, milenial ya. Di Eropa itu anak muda, tapi kebanyakan di Eropa malah anak-anak muda cewek yang masuk ya. Gen Z, pokoknya Gen Z itu cerdas-cerdas. Iya. Iya, dia main gamers kok, main game. Apa? Di teleponin si Kevin. Si Kevin kalau main game kan dia pasti ini. Itu udah diteleponin. Kemana sih Kevin? Diteleponin dia sekarang. Diteleponin. Sama pendeta dari tadi, dari siang loh. Dari siang. Diancam lah. Sampai digeruduk loh sama pendeta. Digeruduk. Oh loh, lah itu. Iya. Ajaran kasih maksudnya. Kasihan. Kalau di Eropa mah anak-anak muda tapi cewek yang banyak, populasinya banyak cewek gitu di sana. Kevin, kenapa Kevin? Aneh banget. Percuma udah dimatiin WA-nya, tetap aja ditelepon pakai telepon seluler. Oh gitu. Gitu ya. Mungkin mereka nggak ikhlas ke Bang Kevin. Bang Kevin kan salah satu pemuda yang diandalkan di gereja, main keyboard untuk nyanyi. Mungkin mereka nggak mau kehilangan Bang Kevin.
Iya mungkin dia melihat juga Kevin ini kan kritis orangnya kan, pinter, cerdas gitu kan. Sayang gitu kalau orang cerdas. Ya ini Bang Aris, Muslim apa Kristen Bang Aris? Aris. Ada suara. Bang Kevin di sana tinggal sama siapa Bang Kevin di rumah? Sendiri bang, saya ngekos bang. Oh ngekos sendiri. Kalau misalkan ada orang datang terus ngapa-ngapain Bang Kevin gimana tuh? Kalau di sini kan ada penjaga kosnya. Oh, oke. Aman berarti ya. Di situ banyak muslimnya nggak Bang Kevin? Gak ada bang. Poten semua. Bang Kevin ngekos ini ngapain sih? Kenapa sih? Kerja atau kuliah atau apa? Yang nggak ada, saya di sini kerjanya bukan kerja gimana ya, saya buka ngajar les musik gitu bang. Oh, oke. Berarti freelance ya? Iya bang. Bang Kevin mau nggak pindah ke Jakarta? Kerja apa di Jakarta gitu? Mau nggak? Asli mana Kevin deh? Emang ada bang? Ada. Nggak usah ngekos, nggak usah apa, aman pokoknya. Mau? Kenapa saya nggak ditawarin Kevin? Udah tua. Ah gelo sih. Beda. Sok tahu. Anjir gua di bom chat sama gimana sih ya? Oi. Mau Bang Kevin ke Jakarta? Hati-hati ya, Pin. Besok lah bang, soalnya besok ini bakalan ada. Gua kasih tahu lu, standby HP, kasih suruh pegang keluarga di rumah untuk ngerekam ya, standby HP. Iya kos, saya sendiri. Ya udah kalau gitu standby standing apa namanya? Standing party. Naon sih karena tripod, kok standing tripod ya. Oke bang. Tripod taruh HP di sana, jadi kalau udah ketok-ketok buku tahan aja dulu, setting dulu aja kamera kan gitu. Ngeri ya. Udah gini aja benar Pin itu Pin gitu. Itu kasih aja keyboard, nanti juga bakal ada gantinya. Gak usah minta uang kembalian apa namanya, berkat kayak gitu. Coba aja ke Jakarta Pin, ada banyak kerjaan di sini. Pokoknya enak aja Pin, tenang. Mau tinggal di sini sama saya aman untuk sementara ya. Hati-hati Pin, kosnya tuh. Yang itu mah, yang kacau mah si Demian udah mau dikasih kerjaan, enak gajinya gede gitu kan. Rumah dikasih, tempat tinggal. Udah mau enak semua orang. Tenang aja Pin, aman Pin. Oh, Pak itu. Oh, udah malam sih gua teleponnya. Besok pagi-pagi gua telepon. Tapi nggak ada cewek ya di Jakarta mah Pin. Hostnya aja nggak punya cewek. Ada punya tapi hilang. Ya, salam dari si Bom katanya. Bom ini si Bom nih. Nih lihat nih ya, saya liatin si Bom nih. Bentar, nih si Bom ya. Bentar ya, saya ganti dulu. Jujur 180. Kok ini sih? Mana bangsa ada cewek? Bukan, bentar. Salah. Nah ini. Itu mah Pak Haji. Aduh si Bom. Sama nggak ada lehernya, si Bom nggak ada leher lagi. Pinter itu si Bom bisa naik ke, bukan naik keledai itu naik babi. Ini babi naik babi ini. Babi naik babi. Si Bom kejepit itu. Kevin ketawa. Aduh.
Kevin ketawa. Babi naik babi. Ya Allah. Pak Cecep tong gitu. Anjir eta beuteung. Ada ngagebay gitu naon eta teh ngagebay itu beureum. Koteka. Aduh, si Bombok kasihan. Si Bombok tadi lagi cerita tentang persepuluhan. Itu harus katanya. Bagaimana katanya? Apa? Ini kita mau berangkat kemana-mana nggak ada uang. Masa aku teriak-teriak? Si Bombok kasihan. Turun lagi. Ditelepon lagi tuh. Oh gitu. Lapar bona naon Wih, ya Allah, Ukti Marsha, alhamdulillah Allah maha baik. Jazakumullah khairan katiran bil zanah ya Ukti. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Masya Allah. Mantap. Muslim itu udah kaya, cantik-cantik, bro. Si Akang dong yang jelek, bener kata Abang Baal. Iya bener, jelek itu payu bisa. Nggak payu lagi, nggak laku. Nah, soal ganteng cantik mah lihat dari buahnya. Kalau buahnya nggak laku, Enggak. busuk berarti buahnya tuh. Kan dulu pakaian nih. Pas saya ngelip di acara milad nih kan. Nah, Pak Baal datang nih ke Komal kan. Saya lagi di belakang katanya. Di teang kurang dusta tah. Iya. Oten tah. Dusta. Ya. Oh, Ari Oten jam sakit karena naon ya Oten. Bilang apa tuh buat tar siang Pargoy. Kan besok sekarang kan Minggu, mereka lagi ngumpulin foto tua buat persiapan Pargoy siang. Oh iya, hari Minggu joget. Temi mah ngerjain. Itu besok mau joget katanya. Jadi sekarang ini dulu ya. Cari tuak, cari cap tikus. Kevin kenapa Kevin? Itu bang, mereka udah di depan tuh. Oh terus? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Keluar aja, samperin. Mau apa mereka? Saya pengen dengar. Open cam aja. Sambil di video aja. Sambil di video aja bang. Nggak apa-apa. Biarin aja dia agak gemeter itu bre. Mencoba tenang dia. Dia mencoba tenang itu bre. Kenapa 1,3K tapi yang follow Kevin baru 320? Tidur ya. Kev. Takutnya lu keburu meninggal. Pas lu keluar syahadat dulu sekarang. Takutnya keburu meninggal, bre. Enggak apa-apa. Enggak usah. Apa-apa. Lu harus on terus biar ada apa-apa kita saksinya, Gen. Pin. Iya bang. Ini yang belum follow Kevin biar bisa open cam, di follow dulu guys. Dong, di follow doang kok. Iya 1,3 cuma 320, jangan-jangan Oten semua di bawah ini. Bisa jadi. Sudon wae aki-aki teh. Iya aing. Oten KB dia nama. Saya udah bilang kok sama penjaga kosnya, jangan dibukain. Jangan dibukain. Iya. Berapa orang di luar itu? Nggak tahu bang, soalnya tadi. Coba tanya penjaga kosnya lah. Ada chatnya nggak? Enggak, penjaga kosnya tadi ngetuk pintu, katanya ada yang nyariin. Saya bilang aja saya nggak di sini. Coba sampein bawa alat itu mereka itu.
Yang jaga kosnya Oten pisan nih. Yang jaga kosnya. Assalamualaikum Kang, kita nomor DM, nomor WA Kores. Yang jaga kosnya Kristen. Bang Jack, Oten juga ya. Les, minta nomor WA lu sebutin. Ini Bang Jack. Oke. Minta nomor. Bang Jack, tuh di chat di situ. Jadi berapa? 081 3375 34473. Nomornya jelek banget anjir. Murah nih nomor. Ini nomor tepung gue. Saya dihafalkan lagi. Itu buku apa tuh? Buku Amsal ya, buku SQL. Mana yang polo-polo si Kevin itu? Tuh, polo si Kevin itu loh. Yesus itu Harga berapa? 100.000. 100.000 satu buku. Gas, Ukti Marsha udah on di sini lagi belum? MVP, jazakallah khair Ukti, mantaps. Andalanku. Ku andalkan. Polo-polo Kevin, polo aja nih pelit bisa nih, jangan Oten semua di bawah ini. Pokoknya yang nggak polo Oten lah berarti. Oten ini panas di bawah gitu ya, ada ini ada si Kevin pinter gini nih. Ya kelihatannya panas Oten di bawah tuh kalau si Kevin pinter. Pokoknya kalau ada orang pinter pasti panas Oten itu. Masanya kan dia kan botol Oten itu. Ini ada temannya botol. Benar Kang Bul. Kevin, update dong gimana Kevin? Masih di sana, di luar mereka? Nggak tahu lah, kan itu kabar dari yang jaga kosnya. Terus apa namanya? Orang tua di mana, Kev? Nggak ada lagi, Bang. Wah, lu yatim piatu? Yatim piatu. Oh, diurus gereja berarti lu dari kecil? Nggak diurus. Awalnya saya di KBP, iya, tanggungan gereja sekarang. Enggak dulu sebelum yatim piatunya dari kapan? Dari tahun 2019. Innalillahi. Meninggal bareng dua-duanya? Iya, kecelakaan. Innalillahi. Itu sama kayak Daman ceritanya, Bre. Ada kami juga muslim Daman. Sama ceritanya kayak gitu. Kalau Kang Baal dulu punya cewek. Ngopi pakian. Apa? Ngopi dulu itu ke panon geus tunduk itu karunya. Oh iya. Udah malas bikin kopi. Kang Baal dulu ceweknya kecelakaan dulu waktu muda ya, waktu dia kuliah. Ceweknya kecelakaan gitu kan. Langsung dibawa ke dokter, minta dihalalin langsung ceweknya kecelakaan. Bunting. Tapi si Bomom kenapa hamil juga gini? Hamil sama dia. siapa si Bomom? Udah 20 bulan. Udah 20 bulan itu enggak. Masuk angin Pak Baal itu mah. Itu di dalam perutnya ada babi hidup loh, ada babi hidup. Pasti. Si Bobob tiap hari telinganya panas. Ini siapa yang ngomongin? Saya kalau nggak ngomongin si Bobo, kenapa ya suka mules pengen ngomongin. Kevin orang mana? Pin? Aslinya Nias, Bang, tapi sekarang Nias. Nias mayoritasnya Kristen ya, Oten ya. Sekarang di mana Kevin? Sekarang di Medan, Bang. Oh di Medan. Medannya di mana? Padang Bulan. Di Padang Pasar Bulan. 1. Oh iya, Kristen semua di situ ya.
Iya bang. Oke. Bang JJ mana nggak tahu. Udah, iya di atas 350 bisa on cam, Kevin. Coba dibuka Bang Kevin. Kameranya bisa nggak? Bisa, kan? Nggak bisa kak. Harus turun dulu. Keluar dari TikTok. Turun, uninstall TikTok. Matiin HP, ribut nyalain lagi. Install TikTok, login akun pakai email, masuk lagi. Nggak gitu, gini Kevin. Keluar dari TikTok, diupdate dulu TikToknya, diupdate, terus naik lagi, coba terus naik. Loh ini kan TikToknya udah update bang. Oh udah, coba turun, keluar dulu dari TikTok, restart HP-nya, masuk lagi. Bisa open cam ini, udah bisa ini sebenarnya open cam deh. Udah belum, baru 300 ya. Baru 300, kenapa ya? Coba teman-teman, tolong dikasih tahu ke komal-komal lain, disuruh ke sini, cuma buat follow Bang Kevin aja, ya. Cuma buat follow Bang Kevin, terus balik lagi ke komalnya masing-masing yang lagi nonton. Coba dong. Saya udah turun. Iya, belum bisa ini, belum bisa. Minta untuk di follow aja teman-teman ya, tolong dong. Ke komal lain dong, suruh ke sini dulu sebentar. Nanti kalau udah follow balik lagi nggak apa-apa. Cuma buat follow doang. Mungkin ya, gini bang, ini kan tadi pengikutnya karena masih dalam live ini, mungkin belum refresh. Ya makanya kata saya juga restart dulu HP-nya, terus masuk lagi gitu loh. Coba turun dulu, nanti nunggu yang lain masuk, yang baru-baru. Bang Kevin langsung bisa open cam, mudah-mudahan. Coba dites dulu Bang Kevin. Oke bang. Saya tuh lagi diet. Jadi nggak makan malam. Lagi diet, pengen nurunin berat badan. Kalau gabung TikTok seller 10, iya, cuma susah. Kalau Oten jangan follow lah, Oten males aku. Tapi susah milihan Oten tuh saya mau, kalau ada Oten langsung buang, unfollow, tendang. Iya. Saya ambil 3 buku, minta nomor rekening, siap. Masya Allah. Res? Woi. Ayah nemu 3 buku ya? Alhamdulillah. Sekadap. Mesti kirim kurang nomor rekening nanti. Wa dana wa ilaihi nusyur. Aduh, nah Yesus cantare jatuh. Nama akun aneh-aneh. Kok namanya Yesus bang? Halo bang. Yesus. Bang Yesus. Romi. Halo Romi. Romi and Julio. Romeo and Juliet. Bang Kores, rencana ke Bandung kapan? Ya ini kalau udah nyampe 300 ini alhamdulillah per Ukti Marsha masuk total jadi 37. Rencana sih apa? Pengennya tuh targetnya tuh sehari tuh 100 gitu, satu orang satu. Tapi barengan 100 jadinya kan kenceng tuh. Alhamdulillah. Aki Jack.
Jazakallah khair, semoga Allah azza wajalla balaskan berkah lipat. Alhamdulillah. Udah. Belum Udah Bang Jack. Nuhun. Berapa? Beli berapa Bang Jack? Beli 3. Mantap. Allah keren. Bang Jack. Syukron Bang Jack. Bisa Bang. Belum bisa ya? Nggak apa-apa. Nanti datang lagi yang baru-baru biar follow. Yang belum follow Bang Kevin silakan follow Bang Kevin buat open camp ya teman-teman. Mau syahadat beliau. Mohon maaf ya teman-teman yang udah nge-DM. Saya kalau buka DM di HP satunya takutnya kepental. Oh, lu malepus wae itu ngabibita. Nah, itu tengah rokok. Assalamualaikum Bang, salah pencet nih, maaf. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Bang. Itu Bang Kevin nggak ada video VT-nya, tolong bikin 3 kali ya. Apa? VT videonya Bang Kevin nggak ada. Tolong bikin VT atau video dulu biar ada konten yang masuk itu. Oh iya, Bang Kevin bikin Biar ini cepet aja. ya bisa on cam gitu Bang. Iya, Perahi Jack udah 40 buku siap diwakafkan kepada santri-santri di pesantren Darut Tauhid. Masya Allah kalian luar biasa Ikhwan. Gas 260 lagi kita berangkuy. Oh Res, udah Res 3 buku nih. Si Kang Dewa di Bandung, Kang Dewa Bandung. Kang Dewa Bandung. Bukti transfernya di mana sih Kores? Oh iya sobat. Nama Kores itu mana sih? Nomor si Akang Dewa ya. Dewanya. Kalau ini akun baru Bang, akun lama kena banned ke HP. Nuhun. Iya, dikirim ke mana Kang Kores? Pesantren Darut Tauhid. Darut Tauhid ini di siapa? Di mana sih? Kalau nggak salah. Bojong Soang. Banyuwangi. Oh di Banyuwangi, Bojong Soang lain. Bojong Soang. Siap. Darut Tauhid Banyuwangi. Nuhun kan. Gerlong. Jajak kalau hari yang kasiran. Salah. Nah orang Fona kadi. Gerlong. Oh geger kalong ya. Aduh, ampun. Bang Dewa, semangat Bang Dewa. Syukron jajak kalau hari yang kasiran. Mantap, Bang Dewa. Oke, saya siapin satu ini buat Oten ya, Bang. Gerlong Cep, sorry Cep. Ahi Satria saya turunin maaf. Dekat Uing padahal gerlong tuh. Mana ada? 0809. Gerlong mah sebelah pinggirnya gerot. Ini geger kalong, ini geger otak sebelah sini. Oten sama itu. Oten itu. Iya kenapa Oten mah kayak geger otak ya Oten. 43. Jadi weh di program perdana wakaf buku. Keren weh. Iya, kenapa Otennya kayak geger otak kalau ngomong tuh nyerocos, nggak nyambung gitu. Saya nyontek ustad. Penyakit apa ya disebutnya itu tuh? Iya kayak penyakit. Iya penyakit itu. Tapi masalahnya jamaah lagi ya, semuanya Oten begitu. Akang saya mau TF ke Bang Kores, nomor HP Bang Romeo ke Bang Kores langsung. Jangan ke Akang, ke Bang Kores langsung. Ini yang ke Akang itu yang kenal sama Akang aja yang nonton di bawah. Ke Bang Kores langsung tuh. Tuh itu nomor aku Ikhwan. Ke si Akang juga nggak apa-apa. Nanti kontaknya aku. Ininya Akang aja. Iya, banyak yang pingsan gitu. Ini udah 800. Berarti ininya berapa nih dia? Oh ditelepon lagi berarti. Kok gitu ya mereka main ancam-ancam kayak gitu ya? Pengen ketemu, pengen di apa namanya? Iya, ajaran kasih kan ini mungkin mau kasih apa gitu. Ini di Guruna nggak ada yang ngikutan nih. Ini aku taruh lagi ya nomornya Kores. Nomor dana juga. Iya itu nomor dana dia. Itu nomor dana lu bukan Res? Ini nomor dana juga. Iya akhir Romeo ada dananya itu. Gas. Ya, bagi teman-teman yang ingin pesan kaos Bang Juma juga sekalian ya, saya promosi di sini. Silakan kalau kaos Bang Juma kontaknya ke Akang langsung. 0812147490002.
buat kalian yang ingin beli kaos Bang Juma. Wah, keren banget kaosnya, bagus-bagus. Ada lengan panjang, ada lengan pendek, ya. Harganya 169.000 satu kaos, ya. Silakan. Atau ingin 169.000 atau ingin sodakoh juga buat santri-santri di Darul Tauhid, boleh. Boleh, nanti disatuin sama buku kayak Pak Deddy Mizwar kemarin. Buat mualaf nih, dia ngeborong 30 kaos. Dibagiin ke Pak Deddy. Ya, dibagiin ke mualaf-mualaf tuh sama Al-Quran, Masya Allah kan. Nah, ini juga sama, kalau ada yang ingin sodako buat para santri di sana dipakai buat ngaji, itu kaos kan bisa tuh. Silahkan hubungi ke Akang ya. Mau berapa kaos juga? Kenapa harus gambar Bang Juma, nggak gambar saya? Goreng patut, aing bisa diduruk, bajunya diduruk, bajunya diduruk jika roti. Itu payu. Bang Kores, pokoknya nanti kalau ke Bandung ambil di pakaian itu baju satu, jatah aku kemarin nggak dikasih. Oh iya, buru pulang. Nanti dibawain. Gampang itu dulu. Gampang, tenang aja. Udah diinfo belum ke Api Jabar, Aki Hasan? Belum, paling bentar lagi ya tuh. Info atau jadi pagi mereka udah saset gitu. Tapi tinggi rahan deh, karek di follow 40 soalnya. Di follow baru 300 ternyata itu followernya, berarti sisanya gift itu. Follow ya Bang Kevin ya teman-teman ya. Ini baru 300 dia followernya. Di koma lain pada nggak ada apa ya? Sepi Pak. Hotelnya sepi juga. Sepi di mana-mana hotel sumpahnya sepi hotel. Modal kabeh aja. Baru 300. Coba teman-teman yang masih hidup di sini ke koma lain beritai di sana bahwa di beritahu. Sini. Ya beritahu Pak. Ke sana. Beritai. Diberitakan, beritai sama aja sama. Beda. Nggak bisa saya undang buka juga, belum bisa, belum ada kameranya. Udah TF, ada rezeki. Oh udah TF tuh Res. Wih mantap Aki Romeo. Oh ini mah bukan buku ya, ini mah apa namanya Indomisasi untuk Kores ya. Indomisasi. Buku mah kurang tuh. Jazakallah khair Aki Romeo, semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkah lipat. Alhamdulillah, mantap. Amin. Lumayan. Ya berapa aja, nanti kan terkumpul diakumulasikan. Sebenarnya naon ngapus pesen tadi, naon pesen naon dihapus. Orang salah ngirim, bukti transfernya ngadon kurang kirim dari kemana? Oh, kero. Bang Kevin gimana? Masih ada itu orang-orang di sana di rumah? Bang Kevin? Ada Bang. Terus gimana itu? Nggak apa-apa sih Bang. Kebetulan saya kan kamarnya di atas, jadi saya lihat jendela mereka masih di depan gerbang. Mereka tuh ada berapa coba lu hitung? Ada berapa? Yang kelihatan ada 4. Yang kelihatan ada 4. Bawa motor? Iya, Mbak. Pakai helm? Enggak. Oh, enggak pakai helm. Oh, siap lah. Gini Res, bentar. Sayangnya Bang Kevin ini nggak bisa on cam sih. Kalau bisa on cam kan bisa disorot tuh. Pernah ya api Medan tuh yang naon ya udah Kang pinjemin akun Kang. Ya tahu gua nomor WA dia. Ngasihnya gimana? Ngasih akun yang mana gua? Banyak sih gua akun banyak kalau dia mau mah. Ya udah Kevin, WA-nya buka dulu, chat si Akang. Ke WA yang tadi Bang.
Iya, itu nomor gua. Yang Iya, lu mau ada pertolongan pertama nggak? Nggak ada yang pertolongan kedua. Yang pertama dari Allah. Bukan telepon RTW, pasti tidur. Cari nomor telepon Poldanya Nias atau enggak Polres di situ. Di Medan, Bang Kores lagi di Medan. Dia bukan di Medan, dia di Nias. Di Medan. Oh, di Medan gampang lah. Di Medan. Makanya. Aduh, Medan everything is underwear. Chat alamat si Akang. Gua aturin pasukan ke sana insyaallah. Makanya. Medan, aduh, ada api Medan. Mabre. Ada gapai, ada api. Gua telepon anak Medan dulu. Kan kita ada program OTW ini ya 5% sekarang ya, Bang Pares. Wah, berbahaya. Iya, kita kan OTW 5% kan programnya sana. Kok nggak ada sih nomornya di gua? Sekarang berapa persen Bang Kores? 6, 7? 6%. Iya, kita OTW 5% kan. Oh, OTW 5, aduh, pedas. Iya, OTW 5%. Teman-teman ada yang lihat si Bejo Deli nggak? Kok nomor WA-nya di gua hilang si Bejo Deli? Di Kang Jo. Alhamdulillah. Kang Jo. Ya, suruh kesini dulu sebentar. Ayo, api Medan. Bergerak. Teng. Kevin, sabar Vin, jangan menghibur diri Vin. Slow, Vin, everything is underwear. Gua kira lau di Nias, di Medan ya. Sabarlah. Kasih tahu alamat kosannya. Rame lawan rame kita sini. Kemana itu? Aki Hasan. Lagi meluncur beco. Lagi jemput. Ini malam panjang weh. Teng. Oh iya Bang Faruk coba telepon Bang Faruk. Jam segini tuh Medan. Bang Faruk udah bangun belum ya? Coba. Udah mau subuh pada udah pada bangun. Pasti bangun. Telepon. Medannya dekat nggak ya? Atau Medan tuh gede? Medan tuh gede ya? Jauh-jauh ya? Medan gede. Dia di sabar Vin, everything is underwear Vin. Di kota apa? 4 orang. Bulan kota apa tadi, Vin? Padang Bulan. Lu chat si Akang, lu buka WhatsApp lu Kevin. Buka WhatsApp lu. Chat si Akang, kasih Sherlocknya. Wah, Bang Faruk kayaknya masih tidur dia. Oh, Bang. Telepon pulsa lah Kang. Sedang mematikan WA, Bang. Ya makanya nyalain Sherlock lu ke si Akang, matiin lagi nanti. Gitu ya? Iya, ke si Akang dulu chat Sherlock dulu. Mau aman gak lu? Bang Faruk kita chat 45 menit. Bang Faruk 45 menit sana tuh. Dekat tuh. Mana? Kok bisa tahu? Itu di bawah. Oh gitu, Akhir Romeo, mantap. Ini standby aja kalian. Di pasar 1 Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka WhatsApp lu. Buka WhatsApp, lu turun dulu, WhatsApp dulu ke gua, ya. Terus Sherlock, terus lu naik lagi, matiin lagi WhatsApp-nya gitu. Iya. Lu Sherlock, lu matiin lagi WhatsApp lu, naik lagi. Dah, sisanya biar kami yang ngurus. Iya. Nah ini preman Medan ini. Nah ini ada preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi preman Bejo. Nggak aktif, gua telepon nggak aktif Bang Faruk. Melaporkan dari lapangan ada calon mualaf. Nggak diangkat. Oh. Ya ada calon mualaf ini Kevin 1123-2 itu. Posisi di Medan. Sedang ada percobaan intimidasi karena lokasinya itu lagi disamperin dan lagi dikontak-kontak supaya bisa masuk mereka ini. Tolong diberikan keamanan yang hilang orangnya. Iya, lagi nge-WA ke gua kali. Gitu. Di mana? Padang Bulan. Coba dari Akhi Bejo ke Padang Bulan berapa lama? Pasar 1 di pasar 1. Pasar satu setengah jam. Mantap. Aduh, setengah jam atau cemen atau jalan kaki ya, aja. Tadi gini nih Bang Bejo, gini kronologisnya. Dia itu kan lagi belajar Islam awalnya, udah sama sekarang itu 5 pertemuan sama saya. Awalnya hatuha terus sama saya kan. Akhirnya tadi saya masukkan Ustadz Alif sama Bang Juma.
kan, belajar, akhirnya udah terserahkan dan ingin masuk Islam. Kebetulan dia itu seorang aktivis di gereja, dia pemain keyboard di gereja dia. Malahan sampai dikasih keyboardnya sama orang gereja. Tadi siang tuh lagi diskusi sama gua berdua, dia diteleponin sama pendeta tuh, sama Ustadz Alif, saya bertiga diteleponin sama pendeta tuh, akhirnya disuruh datang ke gereja si Kevin ini. Datanglah si Kevin ini ke gereja kan. Nah udah dia di apalah pokoknya ya, diancam lah atau di apalah gitu kan. Balik lagi dia naik lagi debat sama Bang Juma, bukan debat, diskusi sama Bang Juma kan. Itu pendetanya semua ada di bawah tuh. Sampai ngacam-ngacam intimidasi si Kevin tuh, komen-komen di bawah tuh. Nah sekarang posisinya si Kevin kan kos nih di Medan nih, di Padang Bulan itu, di Pasar 1, diguruduk sama jemaat-jemaat gereja di sana. Diguruduk. Biasa we ngomong geruduk lah. Geruduk. Udah di lokasi orang. Udah di depan kosannya si Kevin. Mereka lagi di depan kosannya si Kevin ini. Yang dekat Erik itu, dekat situ. Erik. Alhamdulillah. Aduh, si Eriknya kemana ya? Udah pamit ya. Erik yang paling dekat Erik sama. Coba si Eriknya telepon, gua nggak punya nomor si Erik. Telepon si Eriknya. Telepon, Jo, si Eriknya. Bentar. Bentar ya, minum dulu. OTW betul. OTW 5% Medan. Ya kabarin Ahyalan, tolong kabarin ke Blender, suruh kesini dulu gitu, kita konsolidasi. Kan tuh cari ini Bang Erik cina. Semua. Yang ini aja yang berpengaruh aja di sana, yang berpengaruh dan yang mau kerja. Semprot sama Bang Blender, ya udah jangan diomongin lagi, udah biarin. Jangan sampai nanti sama Muslim berantem lagi. Kangen gue lama-lama. Ya dulu lah. Assalamualaikum. Ya Ikhwan, sambil menunggu yang baru hadir dan menyaksikan, kalian yang ingin ikut wakaf buku untuk santri sebagai perlanjutan regenerasi kita, silahkan kontak Kores. Nanti dikasih nomor rekening pencetak bukunya. Alhamdulillah malam ini yang asalnya 26 buku terjual, sekarang 43 buku terjual. Wakaf buku itu kayak mana, Kores? Wakaf buku itu jadi kalian beli bukunya, tapi bukunya bukan buat kalian, Ikhwan. Bukunya buat santri. Bukunya buat santri gitu. Tafadhol silakan. Ukti Marsha, Akhi Jack, Akhi Dewa, Ukti Eva, hamba Allah, Akhi Satria Akhir ini, jazakumullah khairan katsiran bil jannah, udah berpartisipasi. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia akhirat untuk kalian. Karena kalian bersumbangsi untuk umat langsung. Satu untuk semua. Semua untuk semuanya lagi. Amin, amin, amin. Kalian bisa DM atau kesini ya. Promosi kaos gak ada yang beli anjir. Oh lah, ditiban anjir sama gua dulu. Buku dulu. Salatullah.
Alhamdulillah sholat. 2 rakaat sholat subuhnya. 2 Yang nggak tahu nomor kores kalian DM ya, DM we. Kalau yang nggak tahu ini kalian DM aja. Mana Kevin? Pusing kali, chat WhatsApp-nya langsung banyak, berudak gitu dia. Iya pasti itu. Belum ke gua juga belum mau WA. Teng. Kevin naik lagi kalau dari bawah, nggak ada di bawah dia. Tadi alamatnya belum ada dikasih ya, pastinya. Padang Bulan. Padang Bulan satu itu agak panjang jalanan, areanya luas tuh. Pastinya di mana tadi nggak ada ngomongnya. Belum. Nah itu belum. Dan nggak berani juga di ini, paling di WA. Gua nunggu WA-nya ini. Suruh WA lama. Kalau nggak ada lokasi pastinya susah kita untuk gerak kemananya nggak tahu nanti. Ini personal beberapa sih masih monitor tadi, cuman nggak tahu. Tumpul aja tumpul aja dulu di Padang Bulan mananya akhir bejo kalau ada orang kumpul aja dulu di sana. Jadi pas ada dapat info update-nya langsung ini. Kalau misalnya belum ada update sweeping aja dulu. Ada orang-orang nongkrong depan kosan, nah itulah. Lagi info nih, nunggu ada yang respon di grup dulu. Oke, mantap. Oh itu ya, Bang Glenn juga banyak anggota di sana tuh, tapi sana lu Bang Glenn. Glenn lagi di mana dia? Itu saudaranya sekitar situ banyak. Pasar 1 tuh banyak saudara Glenn. Nah Bang Glenn, si Bang yang polisi tuh di sekitar situ nggak Bang Glenn? Nah ini Glenn tuh. Mana? Mana Bang Glenn? Si Glenn lagi bangun, masih bangun dia. Bagus. Parakletos tuh, Glenn tuh. Oh. Kenapa Parakletos segala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak satunya di mana? Pasar satunya satu mana dia? Padang Bulan. Pajak. Iya. STNK pajak. Tahu. Nah, itu dimulai dari pasar itu guys, daerah. Memang ada pasar di situ. Wilayah Loten itu. Kevin nggak naik lagi. Kevin ada di gua dia ngasih lokasi. Udah share lokasi. Iya. Ya udah jangan disebut di Japri aja. Nomor aja, Bang. Ada nomorku kan? Bentar. Wih, konten Ikhwan malam panjang. Kalau dari gua ini berapa puluh jam ini? WA siapa yang aktif? Gua. WA aku lah, WA aku. WA lu nggak ada di gua, coba lu WA ke gua. Masa nggak ada? Iya hilang, gua cari-cari tadi. Yuk sambil menunggu acara puncak Ikhwan, wakaf buku. Ada tuh kan, masuk kan? Kita kirim tuh. Kan nggak ada. Ricky ST di Leon. Iya anjir, udah pemain keyboard. Besok nanti kebaktian akapela nanti nggak ada musik. Katanya Islam yang guruduk. Ricky di Leon. Nah tuh lihat tuh Sherlocknya tuh. Bang Bejo sekalian itu kasihin ke Bang Glenn.
Siapa tahu ada yang dekat saudaranya. Wah, alhamdulillah. Udah jam juga. Ini jam segini lagi yang kita buru. Kan mau subuh. Iya. Kalau blender mah susah ngobrolnya. Kayaknya sih. Ya enggak. Dekat blender. Blender lagi live katanya Blender. Akunnya mungkin live, tapi orangnya belum tentu nyala itu. Oh gitu. Ini kan subuh di sini masih sejam lebih lagi. Oh iya. Nah, skepinya naik nih. Berapa jam dari lu, Bang Bejo? Paling setengah jam sih. Itu Sherlocknya, coba lihat di Sherlocknya dong. Udah aku lagi share. Nah ini skepinya nih, skepinya. Update Vin, gimana Vin? Udah pada pulang mereka atau masih di situ? Ya bang, halo bang. Update. Siapa aja rupanya Pin yang ada itu? Kenal orangnya di situ? Apa alasan mereka itu datang? Di belakang musuh, Bang Bejo. Belakang musuh itu. Belakang musuh itu. Itu dekat dari sini, nggak terlalu jauh sih. Update-nya gimana? Masih di sana nggak orang-orangnya? Kalau di depan kos nggak ada lagi, mungkin nunggu di gang. Oh. Nah, masalahnya apa yang sebenarnya yang mereka minta itu apa? Apa yang mereka permasalahkan? Saya nggak tahu bang apa maksudnya. Kenapa mereka nyerang? Terpukul lah temen nongkrongnya mau masuk Islam, terpukul mereka. Enggak gitu juga caranya kalau memang mau salahnya kan. Kalau bisa malam ini ngungsi dulu gimana? Kalau kita tarik keluar dari situ bisa Pin? Enggak deh, jangan dia enggak daripada nanti bikin file apa bikin kericuhan. Kalau jam-jam segini bagus kalau bisa keluar sendiri dia kita jumpa di mana gitu. Nggak bisa, dia ditunggu bang. Mending dijemput. Bagusnya dijemput. Enggak, dia kalau ditungguin nama Pin, ditungguin keluarnya kapan gitu? Ya nggak tahu bang, tapi yang pasti mereka di bawah. Berapa orang tadi? Tadi ada 4 orang. 4 orang doang. Gini teman-teman ya, biar Bang Kevin nanti syahadatnya bisa open cam, tolong bantu dong, di follow dong, biar bisa open cam, tembusin sama 1K aja, ya. Tolong di follow dong, atau ke koma lain suruh di follow aja dulu ini. Nanti habis follow baru balik lagi ke komalnya masing-masing. Ya, dibantu di follow nih Bang Kevin. Ical udah respon, Ical nggak jauh dari sana ya. Nanti kalau dia bisa ke situ, duluan nyampe nanti dia info saya. Follow Kevin. Standby kamera ya, Aki Bejo ya, suruh standby kamera. Ical nggak tahu dia online atau nggak karena dia di tim gapai mungkin nanti. Ical baru WA sama aku kok, masih aktif, masih on dia, baru WA. Iya, dia udah respon tadi. Dia tadi nanya ada masalah apa. Dia dekat tuh nggak jauh dari situ bisa. Jadi intinya gini, masalahnya Bang Glenn, Bang Bejo, intinya gini. Mana yang luar sampai aja. Intinya gini, dia mau mualaf, mau syahadat, tapi si pihak gereja, pihak pendetanya nggak terima. Jemaat-jemaatnya sampai ngegeruduk ke rumahnya Kevin, itu intinya itu.
Ini follow Kevin ya. Dia nanya masalahnya. Ya bilangin masalahnya itu. Kevin DM nomor HP ke samaku ya. Coba Kevin. Itu bang minta Kian sama aja. hostnya aja. Jangan dinyalain lagi aja nomor WA-nya lagi diteleponin Bang Bejo. Pakian minta udah kirim tadi ke Pakian. Iya, iya kasih ya samaku nomor WA-nya. Biar bisa dihubungi di lapangan. Ayo teman-teman di follow Bang Kevinnya, di follow ya teman-temannya. Ical lagi menghubungin Kevin. Itu ada nomor yang Tanya dulu Bang Kevinnya buka WA enggak? Bang Kevin? Enggak bang. Nomor yang Enggak buka WA dia tuh dimatiin. Nggak bisa buka WA, dia lagi diteror. bukan, dia nelpon nih. Siapa nelpon? Bang Bejo, Kevin nggak buka WA, dimatiin WA-nya. Telepon biasa aja, Telepon biasa. Nomor tadi kan biasa. Telepon GSM. Close. Ini followernya Bang Kevin udah berapa sih? Baru 400 guys. Baru 400 followernya. Waduh.
nggak bisa, belum bisa on cam, harus 1K sekarang mah. Kurang 1K belum bisa on cam. Ini saya undang aja nggak bisa tuh, masih nggak ada kameranya. Harus 1K. Iya bang, ini juga lagi pada ngontek, lagi pada ngumpulin. Bang Bejo sama Bang Glenn itu lagi coba hubungin. Emang solusinya ini dijemput dulu. Bentar, Erik tadi udah tutupan tuh. Erik lagi di luar nih. Si Kevin bisa nerima WA nggak ini ya, biar bisa dihubungi, supaya bisa koordinasi di lewat ini aja, langsung biar dijemput itu. Lokasi ininya udah disiapin si Ical. Pin bisa keluar nggak Pin, biar dijemput Pin? Kevin. Bentar, kayaknya lagi ada yang nelpon itu. Pasti kepental tuh. Bentar lagi pasti kepental. Benar kan? Bentar kan?
Ini Oten kayaknya udah punah loh. Udah berapa minggu ini sepi terus Oten loh. Ada juga Oten-Oten yang kayak gitu-gituan. Kita nunggu Kevin ya, kita nunggu si Kevin. Kayaknya si Kevin lagi ada teleponan sama teman-teman API Medan. Wah kayaknya pik ini, teman-teman yang nonton pada tidur kayaknya ini. Pada tidur nih kayaknya. Si Erik lagi di dekat lokasi, nanti biar jemput Erik langsung bisa juga itu. Kevin kalau bisa naik. Si Erik suruh telepon gua bang. Bukan Kevinnya, bukan. Kalau gua itu orang-orang yang nyamperin dianya itu cari tuh. Iya itu maksud gua itu. Si Erik suruh telepon gua bang. Suruh telepon gua, kasih nomor gua. Apa ini? Woi, gigi 3 guys. Erik langsung ke lokasi Kang, nanti dia udah tahu. Enggak, suruh nelpon gua sekarang, suruh nelpon gua. Nggak bisa, dia lagi mau ngubungin si Kevin. Lagi mau coba baru. Udah tahu deh, nanti dia koordinasi ke Komal juga. Udah kasih tahu. Dia soalnya susah ya. Kok di lokasi juga, cuman mau ngasih tahu dia kita di luar. Itu dekat tuh, Erik di situ paling 5 menit nggak sampai, itu dari situ tuh.
Cik satu cik lagi pada ajan ya. Di sini baru beres ajan. Sambil di tab layar guys, tab layar posting ulang di share ya. Sambil lock oranye juga digas nih buat absen ya biar komalnya hidup. Yuk guys. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Moderatornya kurang cepat ah, nggak asik. Wah ini kalau kejadian seru nih. Seru guys, kalau kejadian seru ini. Kita perang guys. Kita gas. Yang katanya si paling kasih, si paling baik, si paling menyayangi. Tampar pipi kiri, kasih angkat bohai. Bakal rame ini guys. Langsung mailbox Bang Kevin. Langsung mailbox guys Kevin.
Tadi sore gua ajak diskusi baik-baik, pendetanya malah nggak berani. Coba kalau berani dia diskusi baik-baik kan untuk memperkuat si Kevin, nggak berani dia. Gimana berani atuh pakian? Gak akan berani atuh. Iya, sampai si Kevin bilang pengecut pendetanya.